ada yang meloncat 3 kalau tidak salah, lalu ada Betul. lagi satu meloncat 1 lagi, tapi Baik, tetap dikatakan memperanakkan. Tidak ada baik. masalah karena memperanakkan dan menurunkan itu sama. Oke. Kalau poin yang saya baca, saya pelajari tentang pendapatnya orang-orang Farisi yang ditanya oleh Yesus, apa pendapatmu tentang Mesias, anak siapakah dia? Kemudian Yesus mengutip yang ada di Mazmur, bahwa Yod-Heh-Vav-Heh atau YHWH, sang nama itu, berfirman kepada Tuhan. Kepada Tuhanku, kata Daud, tapi dikutip oleh Yesus. Yang isi daripada firman itu, Yod-Heh-Vav-Heh bukan Yesus kan Pak, secara konsep teologi Tritunggal. Eh, Nah, tetapi di perjanjian baru ini, Ya, Matius 22 ini Pak, Matius 22 nomor ayatnya 44 Yesus itu ini, ya, lihat ada ayatnya Yeremia 23 ayat 5 dan 6. bukan, kita masih di sini dulu. Jadi di Mazmur itu, Iya, tapi Yod-Heh-Vav-Heh nggak atau mau YHWH, mengatakan Yesus bukan Yahweh itu, aku nggak mau, itu mesti dikoreksi. oh Yeremia jadi 23 5 dan 6 itu Yesus disebut Yahweh. Jadi Bapak meyakini Yesus adalah Yahweh itu sendiri? Ya, sebagai Allah Yang dia ya. Oh, jadi di Filipi 2 nomor 6, 7, 8 itu yang menjadi manusia adalah YHWH, Oh iyalah. bukan firman-Nya. Bapa, Anak maupun Roh Kudus itu ya Yahweh semua. Oh, berarti Triteos, bukan lagi Tritunggal nih, Bapak. Tiga-tiga Yahweh, tapi hanya ada satu Yahweh. Tiga-tiga adalah Allah, tetapi hanya ada satu Allah. Tiga-tiga adalah Tuhan, tapi hanya satu Tuhan. Karena hakikatnya cuma satu. Oke, tapi gini, kita masih lanjutkan di Matius 22 ayat 44. Matius 22 ayat 4 ini yang kemudian dibahasakan bahasa Yunani, Epen kurios to kurios. Tetapi di bahasa original teks Mazmur, Yod-Heh-Vav-Heh berfirman kepada Laduni, kepada Tuhan. Yang YHWH Yod-Heh-Vav-Heh secara keimanan orang Yahudi adalah sang nama, sang sumber, atau yang disebut Bapa oleh Yesus. Yang sang halik itu Bapa atau Allah, yang satu-satunya yang benar. Ini memberikan firman kepada Tuhannya, Laduni. Tapi di perjanjian baru ini kenapa kok ada kalimat kurios, kok ada berfirman kepada kurios? Sejak kapan kurios berfirman, Pak? Kalau kurios ini bisa Tuhan, bisa Tuhan, tidak pernah kita mendapati selain dalil ini bahwa Tuhan atau Tuhan itu berfirman. Baru ini. Padahal kalau Yesus mengutip adalah Yod-Heh-Vav-Heh sang sumber, YHWH berfirman kepada Tuhanku, Tuhannya Daud. Kalau Bapak berkeyakinan seperti di Yeremia tadi, Yesus adalah Yahweh itu sendiri, maka Yesus berfirman kepada Yesus. Ini sudah bukan lagi Tritunggal, baik Triteos maupun Tritunggal, Pak. Yang Yahweh yang pertama itu menunjuk pada Bapa. Bapa lalu berfirman kepada Tuhan, Tuhan di situ Yesus. Masalahnya di mana? Masalahnya secara Tritunggal, Tuhan itu kan bukan pribadi, Pak, tetapi gelar. Loh, Jadi ada Tuhan. pribadi lah. Oke, Tapi kalau Tuhan itu dikatakan Bapa, pribadi. itu semua pribadi dan semuanya Tuhan. Di konteks ini, Bapak, di konteks ini, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku ini. Berapa Tuhan, Pak? Ya kelihatannya seolah-olah dua Tuhan karena memang dua pribadi. Oke, kalau dua Tuhan, kalau dikatakan ada Tuhan yang benar itu Tuhan yang berfirman atau Tuhan yang menerima firman? Mana ada Tuhan yang benar? Ada Tuhan telah berfirman dan ada Tuhan yang menerima firman ditujukan Mana kepada Tuhan yang benar itu ayat mana? Yohanes 17 ayat 3. Loh, dari sini loncat ke sana. Lah kalau ditanya Tuhan yang benar, saya bertanya kan ada Tuhan yang berfirman, berarti ini Tuhan yang benar kan, Pak? Tuhan yang berfirman itu adalah Tuhan. Tuhan yang benar. Kalau dua-duanya benar,
Tuhan di situ satu atau dua jadi. Tritunggal. Secara teologi kita nggak bicara kristologi lagi karena ini merujuk kepada konsep ketuhanan. Kalau pemahaman bicara saya, tritunggal kan. ya, kalau Tritunggal tiga pribadi yang tiga-tiganya adalah Allah atau tiga-tiganya adalah Tuhan, tapi kami cuma percaya satu Allah atau satu Tuhan. Karena hakikatnya cuma satu. Aku sudah jelaskan berulang kali, masih tidak ngerti. ngerti Pak Budi, tapi di dalil ini kalau menurut Bapak seperti itu, tiga-tiganya Tuhan tapi tunggal, maka posisi sang hakikat tadi, sang sumber tadi, ini adalah Tuhan satu-satunya. Hakikat bukan Ini sumber yang ya. berfirman atau yang menerima firman? Sumber. Tiga pribadi satu hakikat itu enggak itu. Ya, tiga pribadi satu hakikat. Di sini kan ada dua nih yang kelihatan. Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Iya, kalau kelihatan tiga kenapa? Jadi tiga Tuhan atau tiga pribadi, Pak? Tiga pribadi yang masing-masing adalah Tuhan. Tapi cuma satu Tuhan karena hakikatnya cuma satu. Tiga pribadi itu bukan tiga Tuhan kan, Pak? Tapi kalau di sini jelas-jelas Tuhan yang kita baca tiga Tuhan, tetapi masing-masing Tuhan, tetapi cuma satu Tuhan. Itu ada dalam pengakuan Athanasius ya. Oh iya iya, Athanasius. Bapa itu adalah Allah, Anak itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah, tapi tidak ada tiga Allah, tapi satu Allah. Lalu Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, tapi tidak ada tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Itu pengakuan iman Athanasius, bisa dilihat sendiri. Athanasius memiliki iman yang seperti itu. Tapi menurut Tertullianus, Pak, memangnya. Kalau menurut Tertullianus, Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapak. Semua yang percaya tunggal memang bukan. Bapak bukan. Kalau sama ya jadi oneness. Nah itu dia maksudku saya, Pak. Supaya kita memberikan edukasi kepada teman-teman Kristen bisa membedakan antara oneness dan Tritunggal yang disebut Tritunggal Maha Kudus. Bapak memang bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapak. Kalau yang disamakan itu jadi oneness. Jadi itu bicara. Oke. Menurut Bapak di Matius 22 nomor 44 ini, Tuhan yang berfirman dengan Tuhan yang menerima firman sama atau beda, Pak? Beda lah. Pribadi yang berbeda. Masa pribadi yang satu ngomong sama dirinya sendiri, kalau gitulah gila dia. Ini dua pribadi itu tunggal, yang satu berbicara pada yang satunya. Jadi sama seperti dalam Kejadian 1 ayat 26. Mari baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Itu pribadi yang satu bicara kepada dua pribadi yang lain. Oke. Bagaimana membedakan Tuhan yang berfirman dengan Tuhan yang menerima firman di sini, Pak? Sementara yang berbicara adalah Tuhan yang menerima firman. Nah ini kalau di konteks dihubungkan dengan sumber kutipannya dari Mazmur 110 tadi, kan YHWH berbicara kepada Tuanku, ya atau Tuhanku. Nah di sini diambil oleh dia Tuhanku itu kan menjadi Tuhannya Daud. Dan itu jelas Yesus itu. Karena dia juga disebut anak Daud. Jadi yang diajak bicara itu jelas adalah pribadi yang kedua dari Tritunggal. Yang berbicara adalah pribadi pertama, yang diajak bicara pribadi kedua. Jadi bagaimana Daud akan memanggil Yesus kalau memang Tuhannya ini adalah Yesus, Pak? Sementara dia juga dari keturunannya. Sebagai manusia dia keturunan Daud. Sebagai Allah dia Tuhan dari Daud. Aduh, agak lain sudah. Baik, begini saja. Saya benturkan dengan saya benturkan Pak Budi Hasan ya supaya kita mengedukasi teman-teman. Ngerti sebenarnya. Ngerti. Kan kita udah pernah bahas 2 jam, tapi untuk yang ini bisa jawab.
Oke, jadi pemahaman dalam teologis kalau Yesus itu duinatur di sini tempatnya menurut Pak Budi Asali. Karena secara keilahiannya dia Tuhannya Daud, tetapi secara kemanusiaan dia adalah keturunan Daud. Saya mengerti itu Pak, saya mengerti. Tetapi kedua sifat kodrati ini yang diciptakan di dalam konsili Efesus ya, konsili Efesus yang pertama yang melahirkan bahwa sekte Nestorius itu meyakini ada dui kodrati. Itu baru dibentuk di tahun abad keempat nih, 418. 431 Ya, 431, oke. Nah, kemudian Pak, ini kalau dari memang Pak Budi Asali saya ikutin, beliau adalah Calvinis kan gitu ya, yang punya banyak sejarah dan tafsir atau transliterasi dari sektenya. Cuman begini Pak, keberadaan duinatur ini ternyata sang sumber itu, sang halik langit dan bumi itu adalah Yod-Heh-Vaveh. Nah, Yod-Heh-Vaveh ini yang disebutkan oleh bangsa Israel atau orang Yahudi itu Hashem. Tidak pernah kalau Daud ini orang Yahudi Bapak menyebut ilah lain yang dijadikan pembanding kepada Yod-Heh-Vaveh atau Hashim. Nah, disinilah letaknya saudara-saudara kekristenan dengan Bani Israel atau Yahudi, terutama Daud. Memang Tunas itu dari keturunan Daud. Tunas ya, tunas kemanusiaan, Mesias. Tetapi kalau keilahian, tidak ada satupun bangsa Yahudi, Pak. Apalagi Daud nih. Daud ini utusan Tuhan yang diberikan firman, yaitu Mazmur itu. Dia sangat tahu dan dekat dengan Tuhannya, yaitu Hashem atau Yod-Heh-Vaveh ini. Kalau dalam bahasa sekarang. Kalau zaman dulu, Yod-Heh-Vaveh itu tidak disebutkan, tetapi dengan sebutan Hashem. Ya. Sama sekali. Gimana? Kamu ngawur total, nggak ngerti sejarahnya kamu. Mereka Kalau pulang dari Kalau Babilonia. saya ngawur. Baik, gini Pak Budi. Mereka pulang dari Kalau Babilonia. Itu Kalau- ada beberapa alasan ya yang menyebabkan mereka sejak itu takut menyebutkan nama YHWH itu. Dan setiap kali menyebutkan nama Yahweh itu mereka mengganti dengan Adonai. Hashem, itu, Pak. itu baru Hashem atau Adonai. Kalau Hashem itu kan the name sebetulnya. Iya, Hashem itu yang menggantikan biasanya dengan Adonai, bukan dengan Hashem. Iya, Hashem ini pengganti Yod-Heh-Vaveh. Tempat itu kata Yahweh di sana selalu diganti dengan Adonai. Tapi itu dimulai pada kepulangan dari Babilonia. Itu kira-kira abad keempatan mungkin ya. Nah, justru Pak Budi. Tapi sebelum itu, aku Justru Pak yakin Budi. mereka tahu bagaimana mengucapkan sekarang karena ratusan tahun nama Yahweh itu tidak digunakan. Iya, dilupakan, Yang betul. dulunya tahu itu mati semua. Jadi Iya. sekarang itu tidak diketahui nama Yahweh itu sebetulnya bacanya bagaimana. Yahweh itu Iya. cuma suatu tebakan, bukan Iya, kepastian bahwa nama itu pembacaannya itu. Karena bahasa Ibrani kan tidak punya huruf hidup. Betul, nggak ada nikut. Jadi cuma Yod-Heh-Vaveh. Nah, Yahnya itu mungkin benar karena dari kata haleluya dan juga ada kata Yahweh. Itu ada dalam dua ayat saya lupa ayatnya di mana. Tapi Yahweh dari kata itu kelihatannya Yahnya itu benar, tapi W-nya itu yang belum tentu. Ya, WU-nya itu nggak jelas. Tapi gini Pak, justru kalau dalam pandangan Pak Budi Asali sebagai Calvinis, bahwa nama itu disebutkan Adonai. Nah, di Mazmur 110 itu Pak, ini lucu. Jadinya Adonai berfirman kepada Laduni. Tuhan, Kan zamannya Daud itu nama Yahweh itu masih diucapkan. Mau setelah pembuangan ke Babilonia, balik itu baru mereka itu tidak berani menyebutkan nama itu. Ya, saya sepakat. Pada zaman Daud Kembali lagi. jelas disebutkan lah. Zaman Ya, Musa, kembali lagi. zaman Daud disebutkan pasti itu.
Ya, kembali lagi Pak, kalau kita masuk di Kalau mau Mazmur aku itu, tunjukkan datanya, aku punya datanya. Aku udah bacakan tahu Pak. maksudnya data, nggak usah tunjukkan gimana, tak bacakan kalau mau. Ya, aman sih, kita sudah sama-sama sepakat dan tahu itu. Gini Pak Budi, info untuk akademisi peningkatan knowledge, apakah Tuhannya Daud itu dua juga Pak? Yang pertama yang disebut Ladoni, Tuhanku, dan Yotevave yang dikenal oleh dia. Sejak awal Tritunggal itu ya tidak pernah bukan Tritunggal ya. Cuma dalam perjanjian lama itu tidak ada data-datanya, aku punya datanya, tapi hanya secara samar-samar. Baru jelas bahwa Allah itu Tritunggal itu dalam perjanjian baru. Tapi sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru saja selama-lamanya sampai selama-lamanya itu ya Tritunggal. Nggak bisa dari tauhid tahu-tahu jadi Tritunggal. Ya, siap. Ya, karena landasan keyakinan keimanan saudara-saudara Kristen, kemudian Pak Budi Asali memang akademisi dari kekristenan yang bercorak Protestan Calvinis. Kita tidak menolak Pak. Karena ini adalah diskusi, pemahaman teologi, dan juga kristologi. Kalau Bapak punya landasan keyakinan yang seperti itu, ketritunggalan, maka berbeda dengan Tritunggal Katolik. Saya sebagai praktisi Katolik, saya sebelumnya Katolik dan sampai saat ini mempelajari kekatolikan dan menemukan suatu poin. Tanya Tritunggalnya Katolik gimana? Jadi pada mulanya kekatolikan itu yang memiliki Tritunggal Maha Kudus, bahkan seluruh konsili ekumenis aku itu. tidak peduli sejarahnya, aku tanya Tritunggalnya Katolik bagaimana, perumusannya bagaimana? Rumusannya disebut dengan Suctum Fide, Pak. Suctum Fide di situ tadi yang dikatakan di dalam Tertullianus bahwa Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan itu Bapak. Nah, di situ perbedaannya di mana? Nah, kalau Anda mengatakan sama, pemahaman Athanasius ini menambahkan atau membedakan atau menyamakan, Pak? Aku tidak ngerti maksudmu gimana sih? Anda tadi mengatakan sebagai iman Athanasius dengan pengakuan iman. Iya. Pengakuan iman ini kan yang diajarkan. Begini, aku bacakannya Mas Diki tadi. Begini Pak. Ya, penangguhan iman Athanasius ini apakah berbeda dengan konsep ketuhanan yang diambil oleh Tertullianus di Kartago? Itu inlinier, koheren, atau ada berbeda, Pak? Tertullian itu sekalipun dia yang memberikan perumusan tiga pribadi satu hakikat, tapi dia itu sebetulnya mempunyai pandangan tentang Tritunggal yang boleh dikatakan sesat kalau zaman sekarang. Dia subordinat. Jadi bapak lebih tinggi dari anak. Nah, itu dia Bapak. Akhirnya Bapak menjawab. Penangguhan iman Athanasius kan bukan aku, bukan Katolik juga. Bahwa Katolik seperti itu. Makanya Pak Budi, inilah poinnya. Tritunggal ya. Katolik dan Protestan ke sana. Nah itu dia, jadi teman-teman begini ya, saya sepakat dengan Pak Budi Asali. Akhirnya Pak Budi Asali tahu poin saya, bahwa Tritunggal Suctum Fide yang dibawa oleh Tertullianus berbeda dengan pengukuhan iman Athanasius. Memang berbeda, aku tidak pernah ngomong Tertullian sama kok. Tertulliannya yang salah. Itu dia. Jadi sudah clear di sini. Sudah clear di sini. Tiga pribadi dan satu hakikat dari dia, tapi dalam memberikan penjabaran selanjutnya dia itu salah, sesat. Ya udah, itu dia Pak Budiku. Terima kasih atas dia. Betul. Jadi Tritunggal dan sebagainya, Agustinus, Athanasius dan sebagainya jelas benar. Iya, jadi pemahaman poin Tritunggal ini, kalau yang pertama Tritunggal itu oleh Tertullianus diikuti kekatolikan dan ortodok, munculnya Protestan justru memang tidak mengambil, tapi membedakan. Ada nggak yang seperti itu di Protestan? Ada.
Ada. Jadi subtum fide yang benar itu memang subordinat. Ada Tuhan yang tertinggi. Ya, Yaitu yang itu ya beda lah. Bapak ini yang tertinggi. Kalau itu dikatakan salah, ya inilah namanya edukasi ya. Bahwa Katolik, Protestan atau Protestan dengan Protestan yang lain dalam konsep teologi tentang Tritunggal saja itu berbeda. Kenapa saya bilang ada Tritunggal sayap kanan, ada Tritunggal sayap kiri? Ada juga Sebialisme yang mengatakan Yesus itu ya Bapa itu sendiri, tidak mengikuti konsep daripada Tertullianus. Nah, ini saya rasa sudah selesai karena tadi Matius 22 nomor 44 menggambarkan ketidaksepakatan bahwa di situ yang kita baca Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, ada Tuhan yang otoriti. Mana satu Tuhan yang otoriti? Nah, kalau Tuhan yang berfirman kepada Tuhan, Pak, maka Tuhan yang berfirman inilah yang otoritas. Pernah kita bahas Matius 26 ayat 31. Aku Itu akan ya. membunuh. Dalam Matius nanti dulu jangan lari ke tempat lain. Matius Ya. 22 kan bilang tuh Yesus itu sedang membuktikan keilahiannya kepada orang-orang Farisi itu kan. Nah mereka nggak bisa menjawab. Kalau mereka menjawab dengan jujur, ya kamu adalah Allah. Tapi mereka nggak mau ngaku itu. Ya, saya bisa menunjukkan satu dalil, Pak. Apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa Allah itu yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita. Mana? 2 Korintus pasal 11 nomor 31. Theos, Allah yaitu Bapa dari Yesus. 2 Korintus 11. Pasal ayat berapa? Dua Korintus 11 ayat berapa? Kok di mute? 2 Korintus 11 nomor 31, Pak Budi. Theos yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita. Jadi Theos ini Bapaknya Yesus, Pak. Lu memang kan dia Allah Bapak yang satu Allah Anak. Coba Itu Bapak tidak berarti Bapak lebih besar daripada anak. Tidak pernah dikatakan Bapak lebih besar daripada anak, kecuali Pak pada waktu anak itu menjadi manusia dan dia berbicara sebagai manusia. Itu Yohanes 14 ayat 28. Tapi yang lain tidak ada. Bapak setara dengan anak. sebab Dalam Yohanes 5 ayat 18 kata menyamakan diri salah, itu sebetulnya menyetarakan diri. Sebab yang diutus dengan yang mengutus, sebab Bapak yang lebih Bapak yang Bapak mengutus yang mengutus, anak yang diutus, tunggal itu kalau itu ketundukan demi keteraturan atau economic subordination kalau mau pakai istilah teologianya. ya itu subordination tadi itu. Tidak ada nanti Bapak dan anak mengutus Roh Kudus. Apa Roh Kudus lebih rendah? Tidak. Mereka tiga-tiga setara. Tapi kalau tidak ada ketundukan demi keteraturan, ya semburat gitu loh. Nah, di situ Kalau dikatakan secara ontologis, tiga itu setara. di Yohanes pasal 16 dikatakan aku akan mengutus roh kebenaran. Ya, aku akan mengutus. Yaitu Yang mengutus dan yang mengutus itu sama derajatnya secara ontologis. Hanya secara ekonomis saja itu berbeda. waduh, ya repot sih kalau di Economic subordination itu ada istilahnya. ya kalau mau selesainya ya kita bahas Matius 2:31, Bapak yang membunuh anak, Pak. Nah, dengar suaramu tambah jauh. Iya, lagi sambil mau nyari sesuatu soalnya. Oke, sudah aman suara saya, Pak Budi? Cara ya kan kalau ini tidak apa-apa. Tadi kok menjauh.
Ya, lagi ambil sesuatu di lemari. Jadi, kalau pemahaman subordinat akan nampak jelas di Matius 26 nomor 31. Bukan berarti saya menempatkan diri saya ke berkeimanan subordinat ya. Justru globalnya, universalnya, secara teologis, kalian tidak menetapkan mana pondasi kebenaran teologis. Kalau versi ini kita bangun dengan satu narasi konteks, kesaksian Yesus sendiri ini merujuk kepada siapa? Kalau kita bicara tentang kesaksian Yesus merujuk kepada siapa, Pak? Bukan kesaksian kita kepada Yesus. Ya, berapa? Maka selesai. Ini apa? Bapa kan? Kesaksian Yesus tentang Bapa kan? Yang mana ayatnya? Segala kesaksian Loh, ada yang lebih daripada kesaksian pasal dan Yohanes. ayatnya aku tidak tahu. Yohanes pasal 5, Pak. Yohanes 5. Yohanes pasal 5 nomor 31 jelas dia mengatakan Yohanes 5, bentar. Ayat 31. dia membatasi diri kita sebagai manusia kalau ada Kalau yang aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksian itu tidak benar. maka kesaksiannya tidak benar. Rumus pada saat itu memang, hukum pada saat itu memang seperti itu, dan aku kira berlaku sampai sekarang ya. Apa pengadilan menerima kalau kesaksian cuma satu orang? Poin secara kristologi, Pak, Itu terus nanti dalam perjanjian baru jangan menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali didukung 2 atau 3 orang saksi. Itu ya, terus sampai kalau dalam perjanjian pemahaman baru secara berlaku itu. kristologi, pemahaman kristologi kita, Yesus ini menyatakan batasan untuk kita tidak menerima kesaksian Yesus yang untuk dirinya sendiri, betul? Enggak, kamu enggak anu sama sekali, enggak ngerti ayat ini sama sekali. Coba dibaca lagi. Jadi Kita merujuk kesaksian kepada itu- harfiah. Kesaksian itu harus punya 2 atau 3 saksi. Coba Makanya kita dia- baca lagi pelan-pelan. itu. Kita baca lagi pelan-pelan, Bapak. Jika kesaksian yang datang daripadaku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Itu pengakuan. Ya. Ingat ya, ada kata kalau, berarti boleh dikatakan andai kata gitu ya. Aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ya, tapi dalam faktanya ada yang lain yang bersaksi, ayat 32-nya ya. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksiannya yang diberikannya tentang aku adalah benar. Bahwa dia adalah utusan. Mana ada dia adalah utusan itu. Ayat 37-nya, Bapak. Yohanes pasal 5 ayat 37. Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Jadi tadi dalam ayat 32 itu saksinya adalah Bapak. Terus salahnya di mana? Maka kalau kita bicara tentang kesaksian, Salahnya di mana? Aku nggak ngerti aku. maka kalau kita bicara tentang kesaksian Yesus ini untuk siapa? Untuk dirinya sendiri atau untuk yang mengutusnya? Untuk dirinya sendiri. Nah, ini dia masalahnya. Ini dia masalahnya. Begitu saja, Pak. Kalau kesaksiannya untuk dirinya sendiri, kesaksiannya itu tidak benar. Kan gitu. Berarti malah Anda mengatakan itu kesaksiannya untuk dirinya sendiri. Lalu masalahnya di mana? Ya, dia akan menghindari apa yang dia katakan. Apabila kesaksian itu datang daripadanya Bapak juga sendiri, bersaksi tentang dia. Berarti apa yang dia saksikan itu benar. dia Sekarang sendiri kalau kamu mengatakan, mau yang 5, coba dilihat ayat ke-18. silakan dibaca. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk memurusnya. Bukan saja karena ia meniadakan, kata meniadakan ini salah. Mesti ia melanggar. Bukan saja karena ia melanggar hari Sabat. Ini dalam pandangan mereka, ia melanggar ya.
tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Menyamakan diri salah, menyetarakan dirinya. Kata Yunani yang digunakan itu sama dengan di dalam Filipi 2 ayat, bentar ya, Filipi 2. Itu susahnya buka. Filipi 2 ayat 5 dan 6 ya. Saya baca mulai ayat 5 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kamu bisa cek bahasa Yunani-nya, sama kesetaraan di sini dengan menyamakan diri dalam Yohanes 5:18. Justru Pak Budi Ansali, izin ya saya potong. Anda membawa Filipi 2 ini udah gambaran yang sudah hilang Pak Tritunggalnya. Arti mengosongkan diri itu siapa yang mengosongkan diri Pak? Firman atau Elohim Pak? Anak lah, yang mengalami inkarnasi itu kan cuma anak. Ya, sebelum dia jadi manusia. Berarti ilahinya dikurangi atau apakah hakikat ilahinya, apakah sifat-sifat ilahinya, apakah kegiatan ilahinya dikurangi? Sama sekali tidak. No. Maksud saya begini Pak Budi, izin ya. Ya. Maksud saya begini. Yang walaupun dalam rupa Theos menjadi hamba, melainkan mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya ini siapa yang mengosongkan Pak? Elohim. Kamu ngomong. Oh iya, silakan. Mengosongkan diri itu bukan berkurang apapun dari asalnya, karena Allah itu tidak bisa berubah. Jadi dia tidak bisa berkurang. Tapi dia ketambahan hakikat manusia. Lah lalu kayak ilahiannya kan kayak ketutup di bawah kelemahan daging. Nah itu yang disebut mengosongkan diri. Oke, bisa saya tanggapin Pak Budi? Ya. Ya, sebenarnya kalau dalam teologis ini kan kalau keutamaan Yesus itu ada di Kolose 1 ya, nomor 1 sampai 15. Dari nomor 15. Tapi kita bicara tentang Filipi ini yang menjadi manusia atau yang dalam rupa seorang hamba. Ini manusia kan jelas Yesus. Tapi awal mulanya dia ini yang mengosongkan diri itu Firman atau Elohim itu sendiri yang mengosongkan diri. Aku sudah bilang pribadi kedua. Yang menjalani inkarnasi itu kan anak, bukan Bapak, bukan Roh Kudus juga. Jadi pemahaman ini kan tentang pribadi yang kedua, berarti tetap Yesus. Nah, sebelum Yesus ini menjadi manusia, karena ada kata inkarnasi dalam pemahaman teologis atau teofani, ya, ini bukan bicara tentang pribadi keberapa, Pak. Justru kalau kita melihat dari kontekstual yang dikisahkan oleh Paulus ini untuk jemaat di Filipi, bahwa Elohim yang menjadi manusia, Pak. Atau yang dikatakan tadi kita udah bahas. Yesus kan juga Elohim, kamu udah gimana sih? Kalau Elohim itu dirujukan kepada Yesus, Pak, izin kita agak melebar dikit. Di 2 Korintus 11 nomor 31 tadi, Elohim yaitu Bapa dari Yesus, bukan Bapa dan Yesus. Kemudian 1 Korintus pasal 8 nomor 6, namun bagi kita hanya ada satu Elohim saja, yaitu Bapa. Yesus ini teruskan, jangan dipotong. Ya udah, silakan. 8 ayat 6 teruskan bacanya. Ya, saya lagi sambil nyetir. Jadi mungkin Anda kalau nggak keberatan, Pak Budi yang baca. Dari pemahaman kita membaca itu, namun bagi kita hanya ada satu Elohim saja, yaitu Bapa. Yesus bukan Elohim, Pak. Dilanjutkan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, juga yang dikatakan sebagai pencipta. Baik. Jadi sebetulnya Bapa itu juga Allah, juga Tuhan. Yesus itu juga seperti itu.
Jadi kalau urusan Tritunggal, kalau orang percaya Tritunggal, 1 Korintus 8 ayat 6 itu tidak masalah. Tapi bagi orang-orang yang seperti Unitarian, Saksi Yehova, mereka tidak bisa nafsirkan 1 Korintus 8 ayat 6. Enggak. Aku serang dengan itu mereka hancur lebur. Iya, boleh. Makanya ini kan buat wawasan kita untuk edukasi teman-teman yang di bawah kan Pak Budi. Cuman bukan kita berargumentasi untuk meyakini apa yang kita sampaikan. Cuman bagaimana pemahaman Tritunggal ini Pak, jelas-jelas secara harfiah yang dikeluarkan oleh LAI, mungkin Anda lebih banyak mengutip bagaimana salahnya dalam terjemahan LAI. Lalu pendapat Anda dari Bible yang beredar, mana yang lebih tepat dikatakan firman Tuhan yang tidak salah-salah, Pak? Silakan. Firman yang sama sekali tidak ada salahnya itu hanya autografnya sebetulnya. Kalau manuskrip itu sudah mengandung kesalahan, salinan-salinan itu. Tapi sekalipun ada kesalahan itu kesalahan remeh yang tidak akan mengubah doktrin ataupun ajaran moral pun tidak. Biasanya kan dalam persoalan bilangan itu banyak kesalahan. Raja Asia naik tahta, yang satu umur 42, satunya umur 22. Ya, yang 42 itu jelas salah. Mestinya 22, kalau 42 dia lebih tua dari bapaknya 2 tahun jadinya. Ya itu, kalau Anda berpemahaman banyak yang salah seperti itu, yang benar yang mana, Pak? Dengan membanding-bandingkan teks itu ya, manuskrip-manuskrip, kita bisa mendapatkan 99% dari autograf sebetulnya. Oke, kita bicara autograf. Pemahaman autograf yang Pak Budi Ansali ketahui, autograf itu yang sebenarnya bahasa Yunani apa bahasa Aramaik? Untuk perjanjian baru, khusus kita baca perjanjian baru. Bahasa asli autografnya. Ya. Loh, kalau autografnya ya perjanjian lamanya dalam bahasa Ibrani kecuali sebagian dari kitab Daniel dan sebagian dari kitab Esra. Itu dalam bahasa Aramaik originalnya. Tapi kalau perjanjian baru semuanya dalam bahasa Yunani. Oke, kalau ada bahasa Yunani memang dikatakan autograf yang benar-benar aslinya, autografnya adalah bahasa Yunani, Pak. Yesus apakah menggunakan bahasa Yunani, Pak, dalam kisahnya waktu di muka bumi ini, Pak? Dia berbicara dalam bahasa Aramaik, tapi pasti dia mengerti bahasa Yunani. Karena di bawah penjajahan Romawi, semua lah Petrus terpa nelayan tidak terpelajar bisa bahasa Yunani kok. Dia nulis surat Petrus juga dalam bahasa Yunani. Di bawah penjajahan Romawi itu semua bicara bahasa Yunani. Oke. Menjadi lingua franca pada saat itu. Ya, lalu Pak ATM. Lalu Pak Budi Ansali apakah meyakini pernah mempelajari Dead Sea Scroll, Pak? Itu yang ditemukan bahasa apa, Pak? Dead Sea Scroll aku kira Yunani ya, tidak tahu ya, aku tidak terlalu ingat kayak gitu-gituan. Tapi aku kira Yunani. Tapi yang jelas Dead Sea Scroll itu ditemukan manuskrip yang hampir 1000 tahun lebih tua dari manuskrip tertua yang saat itu dimiliki manusia. Dan pada waktu dibandingkan beda 1000 tahun itu ada perbedaan tapi sangat sedikit. Dan Islam itu muncul di tengah-tengah 1000 tahun itu. Jadi kalau kalian mengatakan Alkitab kami diedit, itu adalah omong kosong. Kalau 1000 tahun itu ada perubahan sangat sedikit. Mereka menyalin dengan sangat teliti. Ayo kok diem gitu. Orang gitu. Mic-nya kamu
Ya, iya. Saya menyimak tadi sambil nyebrang kok. Oke. Jadi pemahaman mungkin kita kalau saya sih nanti kalau ada kesempatan bukakan Desit Scroll benar-benar apakah dalam bahasa Aramaik yang kemudian ada penguatan Deuterokanonika sehingga diyakini untuk kitab Wahyu, Yakobus, Ibrani dan surat-surat Petrus dan juga surat Yohanes itu sebagai Deuterokanonika Perjanjian Baru. Namun karena Pak Budi belum mempelajari Deuterokanonika Perjanjian Baru tuh. Iya, ada. Deuterokanonika itu dalam Katolik toh Perjanjian Lama dimasukkan ke dalam Perjanjian Lama. Padahal sebetulnya tidak termasuk kanon mestinya. Ya karena Pak Budi belum membaca Desit Scroll, jadi pemahaman Pak Budi Asali tidak ada Deuterokanonika Perjanjian Baru. Ya. Jadi Pak Desit Scroll Kalau itu sekarang ada dalam Desit Scroll, apa alasannya itu dimasukkan ke kanon? Nah, ini harus kita tahu dalam sejarah bagaimana Tidak Martin semua Luther. yang di Desit Scroll itu masuk kanon. Makanya Pak, pengukuhan bahwa Desit Scroll ini mengukuhkan tentang Deuterokanonika, kitab Tobit, Yudit, Sirah, tambahan Daniel, tambahan Ester, kebijaksanaan Makabe 1, 2 itu dilegitimasi karena Desit Scroll. Tapi kalau Deuterokanonika yang Perjanjian Baru termasuk kitab Wahyu, Ibrani, Yakobus, ini Bapak kiranya belum membaca. Deuterokanonika kamu ngawur saja lah. Loh, kok dibilang ngawur? Saya ini akademisi, Pak. Boleh Ya, nanti kita tampilkan. Aku sekarang bilang ya, kalau kamu bilang Deuterokanonika itu firman Tuhan ya, aku bacakan sekarang dari 2 Makabe, ini Deuterokanonika kan, pasal 15 ayat 37b sampai ayat 38. Pada waktu aku baca, kamu pikirkan, ini orang nulis firman Tuhan, dia tahu dia nulis firman Tuhan, dia yakin nulis firman Tuhan apa enggak? Ya, Oke. aku bacakan ya. Berapa? 37b sampai 38. Maka aku sendiri pun mau mengakhiri kisah ini. Jika susunannya baik lagi tepat, maka itulah yang ku kehendaki. Tetapi jika susunannya hanya sedang-sedang dan setengah-setengah saja, maka hanya itulah yang mungkin bagiku. Itu orang nulis firman Tuhan, dia yakin apa enggak? Oke, sebentar. 1 Makabe apa 2 Makabe, Pak? 2 Makabe 15. 2. Jangankan yang 2 Makabe, Pak. Jangankan yang 2 Makabe, Pak. Kenapa orang-orang Katolik meyakini kenapa harus keluar dari hukum Torah? Anda coba periksa 1 Makabe pasal 1. Nanti dulu bahas itu dulu, jangan loncat tempat lain. Sabar dulu, karena Anda membawa Makabe. Ini modelnya orang yang bicara firman Tuhan apa enggak? Izin. Sabar dulu. Justru kalau mengambil ini firman Tuhan atau enggak, Bapak tahu nggak Makabe itu apa? Kemudian saya bawakan 1 Makabe pasal 1 nomor 56 dan 57. Sabar, izin ya. Kita saling memberikan dalil nih. Kalau Anda tidak percaya Makabe dan mengatakan Makabe ini Deuterokanonika bagian dari apokrif, nggak apa-apa. Tapi Martin Luther dulu mengimaninya, Pak, sebelum dia pecah dari Katolik. Tapi gini, 1 Makabe pasal 1 nomor 56, landasan dasar kenapa Katolik maupun Kristen ini berbeda dengan orang Yahudi. Makabe ini menceritakan pasal 1 nomor 56, kitab-kitab Taurat yang ditemukan itu dirobek-robek dan dibakar habis. Dan barang siapa yang kedapatan memiliki dan terpaut dengan hukum Taurat harus diserahkan kepada mahkamah agama untuk dihukum mati. Jangan kedua Makabe, Pak. Ketiga dan keempat, Makabe ketiga dan Makabe keempat yang diyakini oleh umat Ortodok, yang mereka menggunakan bahasa aslinya yaitu Yunani. Sama yang sekali salah. Sabar dulu. Bapak mau nyalain saya, mau membenarkan saya, kita hanya edukasi. Kita hanya berdiskusi di sini, bukan tentang salah dan benar. Kalau Anda Calvinis, masih ada Reformis. Kalau Anda Reformis, masih ada Lutheran. Dan sebelumnya Calvinis, Lutheran, dan Reformis ada Katolik. Sebelum Anda Katolik pecah dengan Ortodok, masih ada Kristen-Kristen Ebionet, Sebialis, Nestorius,
Arianisme, Marsion. Jadi nggak bisa kita bicara, oh ini salah, ini benar. Gitu Pak Budi. Mohon maaf ya, karena kalau kita bicara tentang oh salah, kamu salah, saya benar. Kita kan pakai parameter apa yang tertulis yaitu literasi. Tapi lebih enaknya mungkin kalau Pak Budi buka komal, saya akan masuk lagi ke tempatnya Pak Budi, hanya kita berdua. Kita saling buka data untuk memberikan pemahaman saudara-saudara kita. Kalau mau debat Islam juga boleh. Dan saya rasa itu ya, karena Makanya kalau aku di TikTok tuh buka data bagi aku sukar, mataku nggak kelihatan. ya nggak apa-apa. Nanti mungkin minta bantuan ada moderator gitu juga boleh. Kalau mau dapat di Zoom, jadi kelihatan jelas. Oh boleh di Zoom. Nanti ada ini Akhi Ardiansa atau host bisa diundangkan. Pak Budi mau pilih, mungkin cocoknya dengan Bang Dito nih. Ya udah aku mau sama Dito aja lah. Kalau mau sama ya yang mana, sama Ardiansa juga boleh kok. Oke boleh, mantap nih gitu. Oke bisa di note Mbak Indah. Budi izin nanti saya DM ya untuk kelanjutan debat Zoom-nya. Ya boleh. Diskusi bukan debat, kita diskusi lebih ya. Siap. Ya, Jadi tapi- sekarang udahan dulu kita. Timer ya. Kalau bisa dengan sistemnya downloadan, jadi masing-masing punya waktu yang sama 1,5 jam. Boleh bicara sesukanya, tapi ya kalau bicara panjang ya waktunya dipotong banyak. Sampai waktunya habis sudah tidak boleh ngomong. Siap. Dicatat Bang Dito. Silakan lanjut. Oke, saya rasa itu ini aku juga mau menuju ke apotik ya. Oke. Kita harus sama Pak Budi ini kayak begini nih diskusinya. Jadi nggak kayak dengan jemaat-jemaat yang suka menghujat apa segala ngopong nggak bener kasar. Jadi saya rasa Pak Budi thank you waktunya. Mungkin Akhi Ardiansa mau masuk boleh atau teman-teman yang lain. Saya karena ada sedikit trouble harus ke apotik gitu aja. Lanjut Ini ya. kok Bang Pak masalah Budi sih ya. sama komelin loh. Ini apa? Koinnya ini berubah-ubah terus. Punya aku tadi 12 jadi 0 lagi. Tadi punya Adiansa juga sudah 500 jadi 492 lagi. Bang Ardi monitor. Izin Pak Buas. Bang Ardi. Ya. Izin Pak Buas, kayaknya kita sudahi dulu diskusi sore hari ini. Kita udah dari tadi diskusinya. Nanti aku lanjut soal diskusi di Zoom ya. Nanti izin aku Ya, DM oke. Pak Buas di akun ini. Ya. Ya, teman-teman semua, terima kasih buat atensinya. Nanti kita sambung lagi, kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Buas, Bang Ardi, Kang Dito, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Firdaus. Pak Arum. Apa ya? Untuk Pak Rames, mungkin Pak Rames, apakah ada yang perlu disusun dari narasi Pak Rames? Ya, tadi narasinya Pak saya bisa nangkap tapi nggak keseluruhannya Pak, karena saya juga baru belajar ya, jadi bahasa-bahasa Bapak tuh belum bisa saya cerna semuanya. Tapi yang saya tanyakan di situ kan ada poinnya, yaitu ada cahaya, yang cahaya itu apa, terus di atas cahaya itu apa, itu yang saya tanyakan. Saya 2 kali berarti ngomong ya. Baik Pak, kalau hemat saya gini loh. Jadi kalau kita memahami cahaya kan sesuatu yang menerangi. Ya. Cahaya itu bersinar, cahaya itu menerangi, cahaya itu kemudian yang tadinya gelap menjadi terang, yang tadinya kita tidak bisa melihat apapun, dengan itu kita bisa melihat apapun. Nah kalau di sini bahwa Allah adalah cahaya di atas cahaya, ya dia itu ya benar-benar cahaya. Dia telah menerangi, dia telah menjelaskan, dia telah begitu memberikan kepada kita apapun kebutuhan kita loh Pak. Kalau saya menangkapnya begitu. Ya, jadi benar-benar dia Berarti itu aula itu telah. cahaya. Ya, Atau bukan cahaya? mana cahaya sendiri Dari- Pak?
Cahaya tadi saudara bilang Allah itu cahaya di atas segala cahaya. Pertanyaan saya kan, cahaya itu material atau non material, Pak? Oh iya. Memang mungkin ini saya tadi lupa juga menjelaskan kepada Bapak bahwa Tuhan itu kan laisa kamitslihi syai'un. Tapi untuk memperjelaskan siapa Dia kepada kita, otomatis Tuhan akan memudahkan kita untuk menggunakan apa yang kita bisa tangkap. Kita tahu cahaya gitu kan, maka Dia mengatakan akulah cahaya gitu kan. Dialah cahaya di atas segala. Jadi untuk memudahkan saja Pak, betapa Dia ini adalah sang cahaya, sang penjelas. Kan cahaya ini saya bilang tadi, yang tadi gelap menjadi terang. Ketika terang, otomatis yang ini pintu, ini tembok kan jadi kelihatan. Ketika ada cahaya, kita nggak tahu iman itu, Islam itu apa, kafir apa, zalim itu kan cahaya. Kemudian dengan penjelasan kan, Tuhan itu mampu menjelaskan itu semua. Dulu Pak, kami sebelum tahu Nabi Muhammad, sebelum tahu ada Rasul, dan secara umum loh, begitu loh. Orang nggak ngerti apapun. Ketika datangnya Nabi itu yang datang dari Tuhan, dan Tuhan adalah cahaya, kemudian dengan cahayanya gitu kan, memberikan cahaya kepada kita. Ilmu kan, kalau tadi mungkin seperti Pastor bilang ya, ilmu, pengetahuan, pemahaman. Jadi jangan berpikir bahwa karena kami punya menutup Allah dengan kalimat laisa kamitslihi syai'un, jadi kami tetap istiqomah dengan kalimat itu. Jadi ketika Bapak apa kalau cahaya, kami tertutup dengan kalimat laisa, kami tidak ada serupa dengan apapun. Tapi untuk kemudian memudahkan Tuhan biar kita bisa menerima Dia seperti apa, maka saya bilang tadi dengan cahaya itu. Tuhan menjelaskan itu. Tapi kalau bicara apa Tuhan cahaya, ya hati-hati. Karena cahaya bisa ditutup kan. Itulah maksud saya. Jadi Quran itu menjelaskan sampai sedetil itu. Tapi tadi untuk memudahkan tangan Allah, wajah Allah, segala macam. Karena kita emang terus terang kita dibikin kikuk dengan sesuatu tentang Tuhan. Tuhan itu bila kata kebelik-ketik, kita nggak ngerti jadinya apa sih kau ngomong. Sementara untuk Tuhan kita nggak bisa menjelaskan apapun. Karena bahasa Tuhan atau apa yang Tuhan nggak bisa diomongin oleh kita. Nggak akan ada yang mampu di muka bumi menjelaskan siapa Dia. Hanya Dia yang bisa. Benar dong kalimat saya. Maka untuk memudahkan ini kita menggunakan bahasa yang kita bisa pakai bersama. Ini cahaya, Bapak tahu kan cahaya, matahari bercahaya, ini lampu bercahaya, bulan mengeluarkan cahaya, mengeluarkan cahayanya kan sama walaupun itu pantulan, tapi ada cahaya. Sama yang depan saya juga ada cermin, juga bisa memantulkan cahaya. Karena dia sebelumnya ada di sini ada lampu. Tapi jangan berpikir bahwa Tuhan seakan aja cahaya. Kenapa tadi ditutup? Tanya Nabi Muhammad itu kemudian dijuluki sebagai apa? Pembawa cahaya kebenaran. Nah ini ada Ustaz Adam. Dulu mati ilan nur. Dulu mati ilan nur. Silakan Ustaz Tata. Lanjut Ustaz. Iya, saya udah mulai ngerti sih dari penjelasan Pak Anggoan itu. Berarti cahaya yang dirujuk ke sana ialah sesuatu yang kayak semacam dianalogikan saja, perumpamaan saja ya Pak Nur ya. Apa demikian benar? Yaitu perumpamaan sebagaimana Allah memberi cahaya kepada matahari, bulan, bahkan juga memberi kepada umat orang mukmin ya, muslimin, muslimat semuanya cahaya. Yang mana cahaya itu kalimatnya gini ya, az-zujajatu kan gitu ya, ibaratkan ada kaca itu kan bening, lalu ada lampu di dalamnya, pasti kan bercahaya sampai keluar. Nah, perumpamaan cahayanya Allah yang ada diberikan kepada umat mukmin di hatinya ini ya seperti itu. Ibaratkan ada kaca, di dalamnya ada lampu. Nah, kayak gitu. Ya. Ya, jadi kalimat ibarat saja ya. Bukan berarti misalnya saya bawa cahaya ya saya bawa lampu gitu kan. Nggak demikian kan. Nah, Ya tadi tidak, saya sudah Wong. mengerti penjelasan. Wong itu kan tadi sudah dijelaskan. Pak Anggoan. Perumpamaannya orang-orang mukmin itu kan.
Bang Dejo, Sukron. Ya sudah. Pertanyaan kedua kalau mau bertanya, silakan Rames. Atau mau diskusi, silakan. Rames, dibuka mute-nya Rames. Saya udah paham ya. Ya terima kasih, itu aja sih. Terima kasih ya, saya pamit dulu. Oh, pamit. Tanya lagi Rames. Silakan tanya lagi. Nanti saya tanya lagi. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih saudara semua atas penjelasannya. Ini saya ternyata harus pakai headset, tidak bisa. Udah tamat. Kenapa tuh? Ya enggak, tak matikan tetap aja. Tak hidupkan lagi. Akhirnya satu-satunya harus pakai headset gitu, baru jelas ya. Silakan STBL. Masih menuhankan Yesus STBL. STBL. Kenapa Pak? Masih menuhankan Yesus. Nggak ada yang menuhankan Yesus. Terus menuhankan siapa kau? Firdaus. Yesus itu memang Tuhan. Menuhankan itu bertuhan kepada yang bukan Tuhan. Kami memang, Yesus itu memang benar-benar Tuhan. Kenapa kau bilang menuhankan? Kalau saya menuhankan Muhammad, itu baru salah. Jadi kita gantian ya. Jadi gini ya. Aduh. Ini sinyalnya ini. Waduh, parah. Apa ini yang terjadi? Di mute juga nggak bisa. Di mute juga Nggak bisa. Berarti sinyalnya. Nggak bisa. Nah, mungkin kalau mau minta saya, lebih baik diturunkan. Ya enggak, karena barusan itu mengganggu suara. Saya silakan turunkan. Dari tadi kalian mengundang-undang saya, nggak tahu apa maksud dan gunanya kalian mengundang saya. Mungkin lebih dari 10 kali dari tadi saya diundang. Saya sudah naik turun dari tadi. Ya, kalau mau menghujat, menghina, mengolok-olok, ngapain aku diundang? Iya, ini si Jalmo BPJS. Silakan diturunkan saya, silakan diturunkan, tapi jangan diundang lagi ya. Silakan turunkan saya, tapi jangan diundang lagi selama-lamanya. Ini yang sebentar diundang. Nggak ada yang lain yang mau dihujat. Nggak usah kesini, keluar aja. Kita keluar aja. Ya saya diundang kalian tadi, silakan turunkan. Ini gini, kalian ini maksa ideologinya maksa. Mau tak injilin gratis tanpa perpuluhan. Ya udah lanjut, gimana? Oke, ya jadi gini ya. Kalau Yesus ini Tuhan, seharusnya aktif dari Kata kau kecil. sesat masa nginjilin orang benar? Nggak mungkin Ya, orang ya. Udah Tenang, lanjut tenang. gimana ya? Dengar Ya, ya, orang ya. nggak Iya, tenang. orang naik motor. Sabar. Sesat Ya. kau. Kalau kamu nanya ke pendeta, ada mungkin bisa jawab. Makanya mendingan diinjilin oleh. Nah, siap. Mute ya. Kalau enggak saya turun ya. Iya. Nggak mungkin orang tidak pandai naik motor ngajarin orang naik motor. Itulah kau. Kau nggak pandai naik motor mau ngajarin aku naik motor. Sesat kau namanya itu. Bisa naik, bisa kena jurang, masuk jurang. Tunggu, bisa dimulai penginjilannya? Ya, silakan. Orang sesat mau nginjil. Kalau Terima kau kasih. ajarin aku Al-Quran, aku terima. Kalau kau ajarin aku Al-Quran, aku terima. Tapi kalau nginjilin aku, Jangan kencang-kencang lah, Firdaus. Jangan kencang-kencang, ya. mau ngajarin nginjilin saya, siapa nggak sesat? Nggak apa lah ya, lanjut Tambah aja. sesat aku nanti. Kalau diajarin aku diinjili oleh si Tata botolin. Bisa dimulai penginjilan gratis tanpa perpuluhan. Udah lanjut ayo, cepat. Oke. Lagi ya, saya mau turun, jangan diundang ya. Kau sesat, kau haram kau undang aku ya, haram kau undang aku lagi. Iya. Tenang. Ya udah lanjut ya, cepat. Oke. Jadi katanya siapa yang mentuhankan Yesus? Yesus itu memang sudah Tuhan dari sononya.
Ternyata tidak. Kalau Tuhan itu seharusnya mulai dari lahir aktif dia. Ternyata aktifnya Yesus ini mengaku utusan ketika berumur kira-kira 30 tahun. Coba baca Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Masa ada Tuhan ya aktif jadi Tuhan umur 30? Itu pun ngakunya utusan. Ya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari seriwil. Matius 15:24. Tugas saya penyampai firman. Yohanes 3:34. Masa ada Tuhan aktifnya umur 30 menerima firman dari Tuhan? Ya oke, saya jawab ya. Biar ya nanti lanjut saya jawab nih. Ya silakan. Pakai data ya. Orang Yahudi 30 tahun itu baru dianggap dewasa. Baru bisa berdebat kayak kau. Oh gitu. Begitu, sudah lanjut. Oke, berarti Yesus jadi Tuhan ketika umur 30, ketika menerima wahyu dari Tuhan gitu. Kan lucu ya. Yesus umur dewasa 30 baru aktif. 29 dia nggak diterima ngomong, ngerti nggak? Karena budaya di sana begitu orang Yahudi. Nah, makanya yang benar itu Islam. Tahta siapa itu Yesus? Nabi. Markus 6 ayat 4. Sejak kapan dia menjadi nabi? Kira-kira umur 30. Lukas 3:23. Baru wajar. Tahta siapa itu Nabi Muhammad? Nabi. Kapan dia menjadi nabi? Ketika berumur 40. Kenapa kau disebut nabi? Karena saat umur tersebut dia menerima wahyu dari Tuhan. Sama seperti Yesus. Yesus siapa? Nabi. Sejak kapan jadi nabi? Kira-kira umur 30. Kenapa disebut nabi? Karena saat itu dia menerima wahyu. Ini tepat ini, cocok. Gitu. Udah terus? Sudah, silakan. Ya udah terus lagi gimana? Nah, jadi kalau ada Kristen mengatakan Yesus ini Tuhan dari sononya, salah. Yesus itu nabi ketika berumur kira-kira 30. Itu yang benar. Itu ya. Udah. Terus lagi. Terus saya nanya, Yesus, kalau kamu memang seorang utusan, utusan itu kan menerima firman. Benar tahta? Emangnya kamu menerima firman? Iya. Pakai data dong, jangan kayak Oten, tidak pakai data. Kalau saya tahta apologet Islam, tahta saya ini api, selalu pakai data. Kamu baca ya, Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Oke Yesus, kalau kamu memang menerima firman di ayat itu, bagaimana caranya kamu menerima? Kamu baca tahta, Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Nah Yesus, setelah kamu dengar, kamu apakan firman itu? Baca tahta, Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus, kamu dulu api apologet Islam. Pantesan pakai data, berarti api kamu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Pin, lanjut. Mantap sebut Mantap sebut Ustadku. Mantap. Bentar, Bang Kores. Lanjut. Udah nggak pakai kursi plastik, kursi gaming loh. Nah, Wah, jual. Lanjut. Bang Kores. Ya. Bentar, Kores. Ada mereknya. Ada merek. Berapa, Kores? Nanti tunggu. Akhi Arif tunggu viewernya gede banget baru. Kenapa Ustad? Ya terus gimana? Lanjut lagi. Oh iya lanjut. Ada mereknya kursi saya. Kucadi, orang Sunda itu, orang Sunda yang bikin. Nomor rekeningnya aja, Res. Nomor rekeningnya aja, Res. Coba, Res. Nanti lanjut dulu ini dialog, lanjut. Enggak, ini di tema aja, di tema. Saya kasih di tema dulu. Oh, 75 kali, Terus 51, 770. Lanjut, Ustadku. Iya. Lalu ketika kita gini, karena Yesus ini ajaran samawi itu kan inti ajaran pokoknya memperkenalkan Tuhan yang benar sesuai dengan kalau dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa nafa'budun.
Semua para nabi yang aku utus, kata Allah, aku perintahkan kepada umatnya supaya memperkenalkan tiada Tuhan selain Allah. Yesus, yang namanya utusan itu kan memperkenalkan Tuhan itu Allah. Kamu bagaimana? Sama, sama Ya kata. udah. Nah, Ya katanya udah. saya disuruh ngomong tadi. Kamu apa itu Yesus itu mati dan bangkit nggak? Oke. Seperti Jadi orang Kristen, iman Kristen. Oke, saya nanya dulu ke Yesus. Yesus, apa alasan kamu mau dibun-bun oleh orang Wahyudi? Kalau dalam Al-Quran, Al-Baqarah 87. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabatum wa fariqan taktulun. Saya mau dibun-bun karena mereka tidak mau menerima saya tahta sebagai utusan. Kalau dalam Bible, Yohanes 8:37, kalian ingin membumbun aku karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku. Padahal ajaranku bukan dari diriku, tapi dari Allah. Terus Yesus, Oke. loh, Gimana Yesus itu disalib sama bangkit atau gimana? oke, Terus sembunyi makanya kan belum selesai. Oke, terus Yesus, kamu ketika mau dibun-bun, kamu rela atau melarikan diri? Oh, saya melarikan diri tahta. Yohanes 18 ayat 1, Lukas 3 ayat 13. Ya, aku harus pergi. Sebab tidak semestinya seorang nabi dibun-bun. Melarikan diri saya tahta. Bahkan saya tunggu dulu, itu katanya barusan. Akhirnya, karena mereka ini, tunggu dulu katanya gantian. Ayo debat aja lah, debat aja lah. Nggak debat karena aja. kalau nggak sesuai. Ngambek saya ngambek, debat aja lah, ayo. Karena udah nggak sesuai. Sekarang gini saya tanya, Yesus kan ini sama nggak dengan Yesus iman Kristen? Oke, Yesus dengan Isa maksudnya gitu. Ya boleh dengan Oke. Isa. Oke, Isa dengan Yesus sama apa beda? Saya nanya dulu. Isa kamu siapa? Utusannya Allah untuk Sriwil. Ali Imran 49. Kamu Yesus sama, utusan untuk Sriwil. Matius 15:24. Aku ini nabi, Isa nabi. Maryam 30. Yesus kamu nabi juga. Markus 6 ayat 4. Kamu Isa siapa? Tugas kamu penyampai firman. Al-Maidah 46. Kamu Yesus sama penyampai firman. Yohanes 17 ayat 8. Apa tugas kamu Isa? Memperkenalkan Tuhan itu Allah. Al-Zuhruf 64. Kamu Yesus sama memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa. Markus 12:29. Sama itu. Gimana? Oke, sekarang saya tanya Yesus menurut kamu disalib dan mati Oke, dan nanya bangkit. dulu. Ya, Yesus, ketika kamu melarikan diri, kamu berdoa enggak? Iya, saya berdoa, bersujud kepada Tuhan, lalu Tuhan menyelamatkan. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka merundingkan suatu rencana untuk membun-bun Yesus dengan tipu muslihat. Akhirnya, wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya itu, diselamatkan. Karena kalau tidak diselamatkan, apa yang terjadi? Maka yang terjadi nanti orang dunia tahu kalau Yesus ini orang terkukuk. Jadi alasan Allah menyelamatkan supaya dia tetap suci, bukan orang terkutuk. Kristen karena percaya, tunggu dulu, belum selesai. Ya, Nah, terus. kenapa kok Kristen mengatakan Yesus ini orang terkukuk? Karena Kristen meyakini Yesus mati di salib. Coba jangan karena di dalam Ulangan ya, orang yang mati di kayu salib itu orang yang dikutuk Tuhan. Akhirnya kata Yesus, benar kata Paulus, Galatia 3:13, terkutuklah Yesus itu. Nah, kenapa kau mengutuk Yesus? Karena diyakini yang disalib itu Yesus. Coba umat Islam, tidak. Sahabat Tata, yang disalib itu bukan Nabi Isa. Kemana dia? Barrafahullah, Allah angkat. Berarti Ya. bukan orang terkutuk berarti. Bukan. Ya, berarti Yesus yang kau bilang itu bukan Yesus yang kita imani. Beda. Beda. Yang kamu Makanya, imani manusia kamu yang imani dikutuk. itu nggak bisa. Yang Nggak kami bisa. imani orang yang terkutuk. Yang kami imani Isa yang diselamatkan. Gitu. Oke, saya langsung simpulkan aja ya. Iya. Itu jawabannya itu ya, kebenaran itu mutlak. Jawabannya itu pada saat akhir zaman. Kenapa? Kalau Nabi Isa yang turun, semua orang Kristen masuk neraka. Kalau Yesus yang turun sesuai iman Kristen, kamu itu semua masuk neraka, dibanting tidak. langsung. Oke. Kalau Yesus yang turun, Islam masuk surga. Kalau Isa yang turun, Islam tetap masuk surga.
Kenapa? Lah tunggu dulu, tenang, gantian kita. Nah misalnya Yesus yang turun, pasti kan lo tunggu dulu, katanya gantian. Ah, debat udah, ngambek saya, debat udah. Enggak, debat udah. Dah, debat. Makanya saya bilang udah, orang Kristen itu kalau mau ikut misa yang dibilang silakan. Saya ngambek udah. Sama. Sudah 1100 res. Keluar sudah. Sonding res. Bang Kores. Bang Kores ini jauh dia berangkat ini. Oi. Lanjut dulu Ustaz Tata. Enggak, saya ngambek. Assalamualaikum Kang Cang. Lanjut Bang Rito. Bang Rito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Lanjut. Waalaikumsalam. Lanjut Kang Cang. Saya ngambek. Naik. Oh iya. Sebentar, saya pakai ini dulu. Baik. Tes. Ada suara saya? Aduh. Ada. Gini aja. Baik. Ya, antisipasi aja. Tes ya. Udah. Bismillah. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Begini teman-teman sekalian. Ya, teman-teman sekalian, apa yang diyakini oleh teman-teman Kristen perihal Yesus ini bukanlah keyakinan yang berbasiskan data, tetapi hanya asumsi belaka. Nah, buktinya bahwa seluruh ajaran-ajaran yang diajarkan di gereja, pendeta-pendeta perihal Yesus itu tak pernah ada diajarkan oleh Yesus. Yesus Tuhan, nggak pernah. Yesus disalib, nggak juga. Yesus mati, nggak juga. Dongeng lagi, Cang. Menurut bukan tempat orang dusta, Cang. Benaran aja kamu. Masalah generasi. Aku berdasarkan Biblos. Kalian ini aneh. Coba. Kamu Chan berdasarkan filsafat kamu, nggak cocok. Apanya yang filsafat? Aku berdasarkan terjemahan LAI yang sering direvisi. Itu. Coba baca. Nih, denger ya. Ini keyakinan Kristen berdasarkan dari Salemba. Di dalam Biblos, sama seorang. Dengar dulu sebentar. Di dalam Biblos bahwa telah lahir Tuhan, Tuhan di kota Daud. Tuhan, Kristus Tuhan. Nah, di dalam Biblos anak manusia Tuhan, cuma hari Sabtu doang. Hari Jumat, Kamis nggak ada. Terus aku guru dan Tuhan. Nah, Tuhannya lagi apa? Nyuci kaki. Tuhan. Loh, di buku yang sama, yang sekalian sebut Tuhan itu, dia diludahi. Tuhan diludahi. Benar, seriusan. Di dalam buku kalian. Tuhan diludahi. Terus ditutup kepalanya. Terus ditonjok. Cok. Bonyok. Tuhan bonyok. Terus digiring untuk dicambuk. Cepuak. Asli dalam buku kalian. Lalu disuruh, didorong. Saya tidak tahu pakai apa. Didorong untuk mikul salib di jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Tuhan, lagi apa dia? Itu Tuhan pencipta kita itu, Tuhan semesta alam itu. Masalah generasi. Terus naik ke atas, dipaku. Kan Anda lihat film-film standar tadi. Ketawa dia. Lah, itu di dalam Bibelmu. Tuhan diludahi, mati, dicambuk, tanggung 3 hari. Masalah generasi. Coba saya tanya kepada teman-teman Kristen, ada nggak yang perlu dikoreksi dari kisah saya itu? Menurut Bible? Ada. Yang silakan. Ada. Yang mana? Oh iya, bangkit. Nah, Tuhan bangkit, zombie bangkit, vampir bangkit, Tuhan bangkit menurut Kristen. Ya. Apa? Koreksi itu otak kamu sama Tata. Satu-satu dulu. Kamu dengan Tata, karena sudah saya suruh dia tulis Allah saja, dia nggak bisa tulis di Tata. Masalah. Iya, apa yang perlu dikoreksi apa? Etimologi langsung aja. Ini saya suruh dia tulis Allah, dia nggak berani tulis sampai sekarang ini. Dia minta huruf kata. Pak, ya paling di mute atau diturunkan saya. Nggak ada ya, alhamdulillah tidak ada yang mengkoreksi saya. Tidak ada ya.
Ya apa? Otak. Aku baca Bible. Apa yang mau dikoreksi dari Biblos? Setelah diludah, dicampur, Biblos tidak ditusuk, perlu dikoreksi. Biblos itu 100% itu benar. Yang dikoreksi itu otak kamu dan Quran kamu. Karena Quran itu kalau nggak salah itu kan cerita dongeng orang Timur Tengah ya. Kalau gitu saya konfirmasi. Kalau Tuhan kalian Yesus bukan? Dimasukkan ke ini, dongeng dan puisi ya. Seperti contoh puisi. Tuhan kalian Yesus bukan? Seperti ini. Kecil membuat tanah dari waktu Isa kecil, Isa membuat tanah ya. Membuat burung dari tanah liat ya. Padahal itu cerita. Tapi nggak menyentuh yang saya sampaikan tadi. Mereka masukkan ke dalam nggak dikoreksi ya, bener ya. Nah, di dalam Kristen Tuhannya diludahi, Tuhannya disiksa, bonyok. Diterjemahkan menjadi api. Abraham dibakar di dalam api. Padahal kan salah terjemah. Kenapa nih jadi ngamuk-ngamuk begini nih? Kenapa ngamuk-ngamuk? Jadi gila. Kenapa jadi gila? La haula. Kenapa nggak pintar-pintar ya? Kenapa pada seperti satu ini deh, Yesus. Kristen ini kok paduan suara. Gimana sih? Satu-satu lah. Sus, saya tanya kamu. Sus. Siapa yang kamu dengar? Sus. Ketuhannya bilang sus. Ketuhannya bilang sus. Gini. Kalau si Tata begini, Sus, siapa yang kamu sembah Sus? Sus jawab, aduh. Lalu orang Islam kan biasa begitu, wih. Padahal kalau orang Kristen dengar, anak kecil, anak saya tuh biasa ketawa-ketawa. Lalu dia pede, ini si Tata di pede sekali dia. Tapi kalau saya jangan paduan suara Kristen. Yang Muslim ini nggak ada yang ngomong. Satu, siapa yang mau maju duluan? Yuk, Kristen sejati, Abraham, Daniel. Saya nggak ada generasi. Jangan kayak pasar lah. Karena ayat Alkitab saya ngomong jangan melakukan ngomong Alkitab aja itu Quran itu. Waduh. Saudara Abraham, saya tanya kepada kalian Kristen, apakah Tuhan kalian diludahi? Betul. Ini belum betul. Ya udah, berarti tidak ada yang dikoreksi. Selesai. Dia bertanya sendiri. Loh, yang jawab Daniel. Sekarang saya tanya lagi, saya konfirmasi lagi. Apakah Tuhannya Kristen? Ya. Apakah Tuhannya Kristen ditonjok-tonjok? Faktanya di dunia ini. Betul. Di dunia ini ngikut orang Kristen. Udah 2000 tahun. Gak ada yang tidak ikut orang Kristen. Oh gitu, baik. Sekarang bisa nggak Tuhan ditonjok? Saya tanya di dunia ini semua harus ngikut orang Kristen. Hari Minggu harus libur. Bahkan di Indonesia saja harus Tuhan aja liburnya hari Sabtu, bukan hari Minggu. Bahkan di Indonesia aja hari Minggu wajib libur, nggak bisa dibantai itu. Kalau Tuhan liburnya hari apa Tuhan? Gak tahu mau bikin apa hari Jumat. Nggak bisa diskusi, udah selesai, udah kejang-kejang, selesai. Kalender aja, jadi pakai kalender Masehi. Silakan aja ngomong sendiri. Aduh. Kasihan dah lo. Udah. Ya kau kalau mau ngomong sama Daniel aja kau nggak level dengan saya. Nah, terus? Nah, itulah Kristen. Pak Abraham ini supaya ke teman-teman tahu dia Kristen. Kalau kalian melihat ada keanehan dalam psikologi beliau, dia Kristen. Mendongeng kamu Chan, aduh Chan. Saudara. Ya saudara. Apakah bisa Tuhan dipukuli? Belajar dulu kamu Chan, nggak cerdas kamu. Saya mau belajar. Ustadz Tahta, aku mau belajar. Bisa nggak Tuhan dipukuli Ustadz? Bisa. Nggak bisa.
Menurut Islam Tuhan tidak bisa dipukul. Itu Nah kan sekarang saya menurut- tanya ke itu Kristen. bukan menurut Islam, menurut manusia. Ih, ngomong lagi. Katanya mau diem. Di mana Allah yang katakan di dalam Al-Qur'an, aku tidak bisa dipukul. Coba tunjukin. Nah, Saya ngomong, mau biarin sekarang. ngomong dia. Coba. Di mana Allah berkata dalam Quran atau dalam sirah Nabawi, ya, atau dalam hadis. Nah. Allah Jadi tidak bisa Tuhan dipukul. Mana. Coba kau Jadi tunjukin. bisa Tuhan dipukul, bisa. Coba. Bisa Tuhan dipukul. Coba, tunjukin. Si ibu ketramuk. Jadi Saya yang ngomong. iya, bisa nggak Tuhan dipukul? Bisa? Di mana Allah katakan saya tidak bisa. Itu kan Siapa? pikiran kamu Siapa? semata. Pikiran kamu Lo kan itu semata. Daniel. Lo Ya, nggak nyambung. Saya akan jawab pakai dua data, Quran dan Bible. Ya, asalkan kalian mau mendengarkan. Jadi gimana kita mau mukul Tuhan? Wong Tuhan tidak serupa dengan apapun. Asyura ayat 11. Kata Yesus, jangankan kamu pukul, melihat aja gak bisa, mendengar gak bisa. Yohanes 5:37. Tusuk, dibunuh, digantung. Yesus itu kan gitu, disalib. Mazolang sambal terasi. Dan menyelamatkan umat manusia. Menurunkan Roh Kudus naik ke surga. Kalian nggak ngaku itu toh? Ya nggak nyambung jadinya. Lanjut Kang Cang. Saya ini Mak, Kang Cang, lanjut. Saudara, bisa nggak Tuhan mati? Bisa. Ketika Tuhan mati, siapa yang ngatur langit dan bumi? Allah Bapa. Ada berapa Tuhan yang Anda yakini? Satu. Yang mati atau yang nggak mati? Dua-duanya. Tolak generasi. Hancur generasi. Saudara, kalau dua-duanya terdengar dua, terdengar satu. Allah Bapa itu satu. Bukan itu yang ditanya, bukan. Yang saya tanya, kalau dua-duanya, pakai headset dengan baik kan? Dua-duanya terdengar dua, terdengar satu. Satu Roh Kudus. Itu Bukan yang kita itu yang ditanya, bukan itu yang ditanya. Demi Allah nggak ada yang nanya itu. Dua, Anda pakai headset dengan baik kan? Dua-duanya terdengar dua, terdengar satu. Satu dong. Tolak generasi, hancur generasi kita begitu. Inilah yang saya bilang, ngambil dua, ngaku satu. La haula wala quwata illa billah. Apa yang terjadi pada saudara Kristen kita ini? Bahwa ada Ngerti nggak? itu bukan itu statementmu. Ideologi Saudara, Tuhan itu nggak kau imani. Ngerti nggak? Gimana? Jadi, ideologi 3 dalam 1 itu nggak kau imani. Jadi susah lah kalau mau kita paksa, nggak bisa. 3 dalam 1 itu siapa aja? Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Tuhanmu Itu yang di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang mana Tuhan yang satu itu? Allah Bapa. Bukan Yesus. Lah Yesus kan Tuhan, Allah Bapa. Saya bilang pertanyaan, dengarkan baik-baik, pakai headsetnya baik-baik. Di antara Bapa, iya santai dulu. Di antara Bapa, iya, di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang mana yang satu-satunya Tuhan? Satu-satunya Tuhan, ialah Bapa. Bukan Anak. Allah Bapa, Allah itu satu. Tuhan itu Iya, yang satu-satunya Tuhan yang mana? Bapa atau Anak? itu satu. Ini satu semua. Bukan itu yang ditanya. Yang ya satu semua, berarti ada berapa? 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Kau tanya Tuhan satu, Yesus. Ya, nggak jadi Bapak nggak jadi Tuhan. Itu satu Roh Kudus. Saudara. Ya udah. Yang Satu Tuhan, Tuhan. yang mana? Bapa, Anak, atau Roh Kudus? Yesus Kristus. Bukan Bapak. Bukan. Bapa Oke. lah. Ada Bible nggak depan Anda? Nggak ada. Nggak ada. Yesus mengatakan yang Tuhan adalah Bapa, bukan Anak. Siapa yang dipercaya? Saudara Daniel yang mengatakan hanya Yesus yang Tuhan, atau Yesus yang mengatakan Bapa lah yang Tuhan? Yang salah siapa? Tuhan itu hanya Yesus. Allah itu Tapi hanya kata Bapa. Yesus Bapa.
Bukan Itu kata masalah- Yesus yang Tuhan Bapa. Masalah kata aja. Masalah kata aja. Iya. Yes, betul. Kata Yesus yang Tuhan itu Bapa, bukan anak. Ya udah, Kata dan berarti ya oke. Yang salah siapa, Daniel atau Yesus? Loh, saya ikuti Alkitab. Loh. Kan kata Yesus yang Tuhan Bapa di sorga. Jangan menyebut Bapa di bumi ini, tapi dia yang di sorga. Yang Tuhan Bapa. Nah, kata saudara Daniel yang Tuhan Yesus. Iya, yang Allah Yang Bapa. nah, sekarang bukan yang Tuhan. Kata Yesus yang Tuhan adalah Bapa. Mana coba buka? Matius 11 nomor 25. Coba baca. Bapa itu adalah Tuhan bumi. Itu Chan. Ya bagaimana Lah, itu- baca dong kalau gitu? Ngomong aja kamu. Ya kalau gitu. Ngomong dongeng aja kamu, Chan. Aduh, cerdas begini modelnya. Ya udah. Ya udah, lalu gimana bunyinya? gimana? Bunyinya gimana? Dengar. Nih bunyinya, dengar. Kata Yesus, "Aku Yesus bersyukur padamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi." Anda percaya nggak dengan Yesus? Saya ulang. Ya udah. Aku Yesus bersyukur padamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Anda percaya nggak pada Yesus? Percaya. Menurut Yesus di situ yang Tuhan Bapa atau anak? Oh, Bapak. Saya ulang. Aku Yesus bersyukur padamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus yang Tuhan Bapa atau anak? Bapak. Tapi kalau Bapak, Bapak. Tuhan, anak Menurut Daniel, hasil ajaran pendeta, sebentar dulu. Menurut Daniel, santai dulu. Hasil ajaran pendeta dan gereja yang Tuhan adalah anak. Pertanyaannya, yang salah siapa? Yesus atau pendeta? Nah, itu pengertian aja, hanya bakat kata saja kata. Pada prinsipnya, Saudara, Daniel meyakini Bapak itu anak. ya enggak lah, beda. Enggak, bagus. Gini, Bapak bukan anak. Contoh, bapak saya siahaan, saya kan siahaan juga, benar nggak? Ya udah, siahaan bapak saya siahaan. Nah, Bapak Anda siahaan, Daniel siahaan. Tuhan. Nah, baik. Daniel dan Bapak Daniel. Ya, santai dulu. Daniel siahaan, Bapak Anda siahaan. Pertanyaannya, ada berapa orang di situ? Ada dua. Bapak di sorga Tuhan, Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ? Satu, siahaan. Masolang generasi. Lah, bener makanya. Iblis apa yang merasuki kalian selama ini, Kristen? Tidak bisa dipaksa. Ngaku apa? Makan gorengan 3, ngaku 1. Inilah yang bikin. Nanti gorengan nggak? Tiga-tiga Gimana? gorengan nggak? Tiga-tiga Gimana? itu disebut gorengan nggak? Tiga-tiganya Gorengan, bilang betul. Ada 3 gorengan, betul. Sama, tiga-tiga Tuhan. Ada 3 gorengan. Iya, sama-sama Tuhan. Oke, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada berapa Tuhan? Sekarang 3 gorengan itu disebut ini. Ada, saudara, ada 3 gorengan. Dengar, ada 3 gorengan. Dah. Sekarang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada berapa Tuhan? Masuk Tuhan dianggap gorengan. Gimana sih? Jangankan gorengan, telur aja jadi Tuhan. Cangkang telur Tuhan. Putih telur cangkang telur. Putih telur. Kuning telur. Itu adalah contoh Tuhan kita. Baca analogi dari sabda. Saya menyembah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus. Oke? Baik, ada berapa Tuhan di situ? Terserah kamu mau samakan itu 3 atau berapa terserah. nyerah saudaraku ini. Saudara berarti ya. Masolang generasi ini. Iya.
kuat Kopal Kang Jan. Ada 1.300 penonton teman-teman yuk. Yang belum posting ulang selamat datang. Di posting ulang dulu teman-teman. Yang belum posting ulang. Satu kali aja posting ulang. Yang sudah gak usah. Yang belum di posting ulang. Yang belum. Ya, 3 ya. Satu aja ya. Kalau 3 jangan ngaku 1. Lanjut. Semua kebenaran itu mutlak akan dijawab pada saat akhir zaman. Kalau memang Yesus, kalian Terus? neraka semua. Kalau Baik. Nabi Isa, kita orang Kristen termasuk saya masuk neraka. Gitu aja. Baik. Kita tanya kepada Yesus. Baik, kita tanya kepada Yesus. Yesus, kata orang Madura Ustaz Hatta. Kita tanya, persoalan Anda ini masuk akal, boleh layak untuk diajukan. Bagaimana bagaimana pada akhir zaman Yesus? Kata Yesus, Anda buka datanya, Matius pasal 7, data yang terkenal adalah orang-orang yang diskursus dalam Islam Kristen. Matius pasal 7 nomor 22-23. Yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, pakai hak besar. Tuhan, Tuhan, bernubuat dalam namaku, risulilubis, melakukan mukjizat dalam namaku, risulilubis, mengusir setan dalam namaku, murid Kristus. Apa kata Yesus? Jawaban buat Anda. Apa kata Yesus? Masuklah dalam surgaku. Enggak. Mana ada masuk dalam surgaku. Masuklah menjadi hambaku. Enggak. Baca datanya, salah baca. Matius 7:23. Hari ini kata Yesus, aku berterus terang kepada kalian, enyahlah dari hadapanku, aku tak kenal kalian, dasar kalian penjahat. Tuh, dijawab langsung tuntas oleh Yesus. Kenapa kamu disebut penjahat oleh Yesus? Dua satunya itu, 21. Apa ininya apa? Kitabnya apa? Matius pasal 7, baca dari nomor 15. 22 sampai 23. Baru tahu. Bagus. Kalau belajar bagus. Saudaraku Daniel kalau belajar bagus. Buka datanya. Kan permasalahan Kristen ini di gereja nggak bisa nanya. Kalau diberi kesempatan tanya jawab, khawatir, merinding pendeta. Bukan pertanyaannya, bukan pada penanya, tapi takut yang di sana melihat ada yang berjiwa kritis. Kalau ternyata ada diskusi di situ dan diskusinya tajam, hilang kas. Hilang kas. Makanya tim imani saja. Matius pasal 7 nomor 22 nomor 23. Baca yang keras. Matius pasal 7 pasal 7 ya. Pasal 7 22 23. Cur perpuluhan. Aduh, pendetanya sudah walau semuanya, jemaatnya masih belum. Iya. Aduh, Raja Depan kejang-kejang di bawah. Raja Depan kejang-kejang di bawah. Perikopnya Daniel, hal pengajaran sesat itu. Ada banyak mujizat dunia. Pengajaran sesat. Aku tidak pernah daripada pendeta Arum sudah mualaf, jemaatnya belum. Waduh, gimana sih, masih nyembah manusia. Ini apa? Orang yang menggunakan nama Yesus, tetapi mereka itu menggunakan. Dibaca dulu, semua bisa mendengar dan semua bisa memahami. Apakah Yesus tidak cukup memahamkan apa yang poin yang sedang dia sampaikan? Coba dibaca dulu. Kalau Anda tidak baca statement Yesus, Anda lalu menafsirkan seakan-akan Anda sama dengan tidak menghargai Yesus. Coba dibaca dulu. Kores mau masuk, Bang Kores mau masuk, sudah hampir maghrib Bang Kores. Perikopnya bagus itu, perikopnya bagus itu. Hal pengajaran yang sesat, ngeri itu. Dari buahnya lah kamu akan tahu gitu. Buahnya apa? Ya tadi itu yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, itu buahnya katanya.
Kalian pembuat kejahatan. Kores mau sonding-sonding api ini, makanya pertahankan jangan sampai ada pelanggaran ya teman-teman. Ini untuk sonding-sonding milad api nanti. Bang Kores mau masuk, Bang Kores? Ya, thank you waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan. Itu tentang nabi palsu rupanya, ngaco. Ya sebentar dulu. Ya nanti mau nabi palsu, Tuhan palsu, tar digas itu aman. Kita infokan dulu sebelum pada maghrib ikhwan, untuk kalian semua, save the date tanggal 16 September 2026 hari Rabu akan diadakan milad 3 api di Makassar, di tanah kelahirannya Gurunda ikhwani fisabilillah. Jadi untuk kalian yang ingin support supaya milad akbar ini terjadi, tafadhol silahkan ke rekening yang ada di milad api, lalu kemudian bukti transfernya kalian konfirmasi ke nomor-nomor api pusat yang kalian punya, terutama ke hotline gitu ikhwan. Jadi di September ini karena kita nyeberang pulau, kita ke Makassar ke tempat Gurunda, ini adalah untuk merealisasikan mimpi Gurunda acara keumatan berada di kampung halamannya, terutama di rumah Hobbit Bolangi, punyanya Gurunda, Timpak punyanya Gurunda ikhwan. Kalian save the date ya, ini gua kasih tahu. Jadi tanggal 16 September 2026 kalian ambil cuti di sana, lalu tiketnya 25.000, tiketnya cuma 25.000 saja. Terus apalagi ya, lupa. Oh ya, dan nanti di milad 3 ini berbeda dengan milad 1, milad 2 akan ada segmen acara puncak, yaitu penghargaan dan juga sodakoh kepada mu'alaf, anak yatim masih opsional, dan juga para mujahidin APII gitu. Nanti ada voting di situ ikhwan, sehingga insya Allah akan digelontorkan ratusan juta untuk para mualaf dan juga para mujahid dan juga yatim insya Allah gitu. Jadi tafadhol silakan yang ingin infak sodakoh silakan ke rekening APII yang ada di sini, oke? Yang tahu nomor Kores ke Kores, bukti transfernya. Yang tahu nomor Bang Handi Kian Santang ke mereka berdua. Yang tahu nomornya hotline APII ke situ, oke Ikhwan? Thank you, itu saja yang bisa kita sampaikan. Selamat merayakan Milad 3 2026 Ikhwani fisabilillah. Mari kita lanjut bubukin tritung lagi. Yes. Ada Raja Dumpat di bawah Kores, mau minta naik Kores. Mana Kores? Siapa? Raja Dumpat, Halil. Oh, makanan itu makanan. Ini ada kangcan, ada baal gitu. Naikin. Nomor rekeningnya itu sudah saya sertakan di tema itu, di tema yang warna kuning. Silakan bagi teman-teman yang mau berinfak, berdonasi untuk lancarnya kegiatan Milad Api ketiga yang insya Allah nanti akan diadakan di daerah Gurunda di Makassar, di tempat Gurunda ya di Bolangi. Silakan Anda di screenshot komal ini, kemudian nanti kalau nggak bisa sekarang, besok atau lusa, hari ini nggak apa-apa, silakan langsung hubungi nomor hotline atau nomor WA saya. Biar Raja Debat naik, saya turun dulu. Nggak apa-apa, Murid Kristus, nggak apa-apa, lanjut nanti. Ya, gitu ikhwannya, kita kasih paham tritung penyepong berhala kawin ini bagaimana caranya uang umat itu dikumpulkan dan kembali di umat gitu. Bukan dikumpulin terus jadi rumah. Jadi rumah janjinya 8M, rumahnya 5M, 3M-nya kemana? Ke perut. Aduh, astagfirullah. Kita kasih paham ikhwan. Lanjut. Ya, jadi konsepnya dari umat untuk umat, dari Ahlus Sedekah untuk APII. Lanjut, Iya, baik, Masya Allah, luar biasa. Quran mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dengan cara berjamaah. Gak masuk akal kalau sendiri-sendiri. Ada APII. Teman-teman yang, aku nggak bisa debat. Tapi duitku di dompet 7 miliar. Dukung terus. Terus. Silakan teman-teman Kristen. Kang Dito mau masuk, Bang Baal, Pak Syekh. Mantap juga itu korupsi berjamaah, Bang. Apanya korupsi? Kau nggak bisa bedakan korupsi dengan la haula wala quwwata. Korupsi berjamaah. Menurut Kristen, bagus, nggak apa-apa. Itu statement dari Kristen. Menurut Kristen, korupsi berjamaah tidak. Kenapa korupsi berjamaah tidak apa-apa?
Karena dosanya sudah tebus Yesus. Nah, siap, kita lanjut. Baik. Kumpul duit dulu. Baik. Kalau ya baik. Apakah Yesus baik. Saya tanya sekarang, apakah Yesus mati menembus hasil curian orang-orang Kristen? Kamu harus belajar dulu. Kamu cuma diskusinya Diskusi pakai isyarat. Saudara, dengar pertanyaan. Apakah jika Kristen mencuri atau Kristen korupsi itu dosanya ditanggung oleh Yesus? Kualitasnya Chan ini begini-begini. Masuk. Serang narasinya. Jangan nyerang pribadi. Yuk. Loh, gini ya teman-teman sekalian. Kristus mati karena dosa-dosa kita. 1 Korintus 15 nomor 3. Sekarang dia sudah bersusah payah, menderita, ditonjok, mati untuk menebus dosa. Saya tanya, kalau Kristen mencuri, apakah dosanya ditanggung oleh Kristus? Tidak. Berarti salah kata Paulus. Coba baca 1 Korintus 15 nomor 3. Ya. Keselamatan itu bersyarat kencan. Pertama kita kenal Kristus ya. Kalau kita dibaptis ya, kita tinggalkan dosa, kita benci dosa. Di mana? Di mana? Coba di mana itu ajaran dari mana? Dibaptis tinggalkan dosa. Di mana? Ada orang yang bertobat itu dibaptis ya, karena tanda bertobat. Pak John, di mana? Dapat ilmu dari mana? Dibaptis tinggalkan dosa. Baptis itu kan tanda pertobatan. Jadi ketika kita dibaptis berarti dulunya kita pendosa, pesina dan lain-lain. Oh gitu. Nah, kalau sudah dibaptis. Oh jadi kalau dibaptis itu artinya dulunya berdosa. Ya. Oke. Apa dosa Yesus sehingga dia harus dibaptis? Apa dosa Yesus sehingga Yesus harus dibaptis di Sungai Yordan? Dengar ya, perhatikan baik. Pembuka tali kasut pun aku tidak layak. Kenapa? Yohanes tahu itu Yesus itu tidak. Bukan itu yang ditanya. Bukan itu yang ditanya. Iya, saya kan ke situ. Dibaptis itu penghapus dosa. Apa dosa Yesus sehingga dia harus dibaptis? Dengar dulu, apa jawab Yesus? Yesus tidak berdosa. Demikian. Dia dibaptis. Menggenapi kehendak Allah. Jadi baptisan itu bukan itu yang ditanya. Bukan itu. Raja Debat, saya tanya apa dosa Yesus sehingga dia dibaptis? Tidak, dia dibaptis. Bukan itu. Tadi kata saudara Kristen. Kita bahas tentang mati Yo. Berani nggak kalau? Boleh, silakan. Boleh. Tadi ya kita baca teman-teman ya. Saya kasih data. Sini kita akan mengetahui daya tangkap seseorang itu lemah sekali. Silakan. Pak John sudah Pak John. Dibisukan dulu Islam tengok. Iya kan lagi ngomong Pak John itu. Pak John pengira sudah. Sebentar, Anda baru datang. Jangan hargailah, hormati teman Kristenmu yang lain. Pak John sudah menyerah, mau lanjut? Sudah menyerah. Yang sudah dulu Demion. Yang baru datang Demion. Bersabarlah Bang. Ya, Tuhan kalian aja bersabar. Baru buka tahun kemarin baru datang. Berapa puluh 5.000 tahun baru datang. Santai dulu, sabar. Ada Pak John. Ya kan kalau ngomong kita dengar. Kalau saya ngomong belum selesai dipotong. Baik, silakan. Pak ya kan alasannya Yesus dibaptis karena Yesus katakan demikianlah kamu menghendaki kehendak Bapa. Jadi artinya Yesus itu teladan. Kalau dia dibaptis kita juga harus dibaptis. Bukan itu yang ditanya Pak. Bukan itu yang ditanya. Pak, sekarang begini. Kalau saya tunjukkan dosa Yesus gimana? Apa dosa Yesus? Oke, Bapak buka Yohanes 8 nomor 1 sampai nomor 11. Oke, saya persingkat. Ingat ketika Yesus didatangkan wanita pezina oleh ahli Taurat? Dia tidak menghukum. Dia tidak menghukum. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus di situ?
Aku pun tidak menghukum engkau. Bukan itu. Yesus, menurut hukum Musa, hukum Taurat, yang pezina harus dilempar mati. Oke, sekarang Yesus katakan begini, jika di antara kamu ada yang merasa tidak berdosa, jadilah pelempar yang pertama. Pertanyaannya, ada nggak yang melempar di antara mereka? Iya, karena mereka merasa berdosa, mereka tidak melempar. Itu Karena alasannya. merasa berdosa, mereka tidak melempar. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus melempar atau tidak melempar? Tidak, aku pun tidak menghukum engkau, kata Berarti Yesus merasa berdosa. Loh. Mana yang dipercaya Yesus atau kalian Kristen? Hormati Om Kris, hormati. Hormati pendeta Kris Walujan ini. Silakan Om Kris. Takut kalian sama saya. Silakan Om Kris, lanjut dulu Om Kris. Takut kalian sama saya. Jangan kayak pasar, nanti saya turunkan. Jangan kayak Oke, pasar. Bang John, turun aja dulu Bang John. Turun dulu Bang John. Biar kuhan. Ayo, kita bahas Matius 7 dulu yuk. Waduh. Tuhan aja, Tunggu dulu di bawah. Tuhan Kristen aja 5.000 tahun bersabar untuk datang ke dunia, untuk dilahirkan dari seorang wanita. 5.000 tahun bersabar. Katanya ngikuti Yesus. Masolang generasi. Jadi Yesus berdosa. Untuk itulah dia dibaptis sesuai dengan pernyataan Bapak John. Enggak. Tapi nggak apa-apa kalau Anda memahami itu karena pikiran Anda cuma nyampe ke situ. Loh, nggak paham maksudnya. Anda yang bilang tadi tidak melempar karena merasa berdosa. Yesus berlempar tidak? Dia tidak melempar Tidak. karena dia berarti Yesus merasa mengampuni. Aku tidak melempar karena Yesus bilang aku tidak melempar karena Yesus mengampuni. Pergilah Maksud dan Pak jangan John, berbuat dosa lagi. Maksud Pak John, Yesus tidak tunduk kepada hukum Taurat. Kan hukum Taurat mengatakan lempar mati. Iya, jadi Yesus itu ya mengadakan aturan baru dengan memberi belas kasihan kepada orang yang berdosa, masih bisa dimaafkan. Yesus Makanya meniadakan dia hukum Taurat tidak? Pergilah, jangan bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Yang ditiadakan itu hukum Pak John. Ya. Yesus meniadakan hukum Musa. Iya. Diganti dengan hukum kasih. Bagus. Hukum kasih itu memaafkan. Baik. Menurut Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan. Tuh, yang salah siapa? Pak John atau Yesus? Iya, hukumnya. Hukum, tapi kalau aturan-aturan di luar itu ya yang Pak John, tidak, Pak John dengar. Selama langit masih berdiri, selama bumi masih ada, tidak, sebelum semuanya hancur, sebelum semuanya terjadi, tidak ada satu titik pun yang ditiadakan, kata Yesus. Jadi yang berdusta siapa, Yesus atau Pak John? Hukum mana dulu? Yang hukum moral tidak ditiadakan, sanksi-sanksi hukum Taurat seluruh yang ditiadakan. Satu titik saja tidak boleh. Apalagi hukum moral, hukum seremoni, semua satu titik aja nggak boleh. Yang dimaksud Yesus adalah 10 perintah Allah itu, bukan hukum-hukum. La haula wala quwata illa. Kata Yesus, satu titik saja dari hukum Taurat, jangankan 10, satu titik saja aku datang bukan untuk meniadakan. Maksud Pak John, Yesus meniadakan hukum Taurat. Itu tidak ditiadakan 10 Kalau tidak ditiadakan harusnya Yesus melempar. Tapi karena Yesus datang, Galatia pasal 4 nomor 4, Yesus tunduk takluk kepada hukum Taurat. Maka karena dia tidak melempar, Yesus berdosa. Karena dia berdosa, dia dibaptis. Tapi itu menurut Biblos, bukan menurut Tuhan.
Ya, bukan lagi takluk pada aturan-aturan seremonial Baik. itu. Sekarang dengarkan saya. Saya anggap Yesus ya. Kata Yesus begini Pak John. Matius 23. Celakalah kau, celakalah kalian, dasar kafir, munafik, ular bludak, keturunan ular bludak, buta. Sekarang saya tanya, itu ajaran kasih bukan Pak John? Itu ada alasannya, saya jelaskan. Orang Farisi. Pak John, dengar dulu, dengar. Celakalah kau, celakalah kalian, munafik, kafir, ular bludak, keturunan ular bludak, buta, bodoh. Itu ajaran kasih bukan? Itu adalah templakan Yesus kepada mereka yang munafik. Bukan itu Pak John. Pak John, saya tidak tanya alasannya. Pak John, saya tidak tanya alasannya. Saya tidak tanya penyebabnya. Saya tanya itu ajaran kasih bukan? Lah ajaran kasih, makanya Yesus kan mengajar ajaran kasih. Harus beda dulu. Kalian ajaran. Ketahuan sekarang. Namanya Anda nggak nyampe, Anda memahami itu nggak nyampe, otakmu cuma dicari-cari saja. Kayak orang begini, promosi rumah kan, promosi rumah. Ini rumah bagus, harga murah, tingkat 3 ternyata dari monopoli. Harus defend dulu kasih itu apa? Kasih kalau mengatakan begitu kasih, kalian dibohongi selama ini. Kasih itu murah hati, kasih itu pengampun, ya. Kasih tidak berkesudahan. Coba Pak John buka Matius 15 nomor 3 nomor 4. Apa di sana dikatakan? Kata Yesus, anak yang ngomong-ngomong buruk doang, ngomong-ngomong pada ibu dan bapaknya pasti dihukum mati. Bukan mukul ibunya, bukan nempeleng ibunya, tapi Matius 15 nomor 3 nomor 4. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Apa Yesus mengutuk ibunya? Bukan, kata Yesus, kalau ada orang cuma ngutuk, original teksnya kakalagon, ngomong-ngomong buruk kepada ayah dan ibunya, bukan mukul ayahnya, bukan nempeleng ibunya, cuma ngomong-ngomong doang pada ayah dan ibunya. Apa kata Yesus? Pasti dihukum mati. Pertanyaan saya, itu ajaran kasih bukan? Apa kasihnya Yesus kepada anak itu? Ya dihukum mati. Pelanggaran hukum sekarang, ya sanksinya belum dinyatakan. Nanti kan kalau sudah Pak John, kata Yesus pasti dihukum mati. Itu kata Yesus. Anda tidak mendengar? Sekarang baik. Pertanyaannya, dengar Pak John. Kalau anak itu disuruh introspeksi diri, kau introspeksi diri, boy. Kau suruh muhasabah apa namanya? Kau suruh introspeksi diri, bertobat misalnya, suruh bertobat. Nah, masuk akal ajaran kasih. Pasti dihukum mati. Pertanyaannya, apa kasihnya Yesus kepada anak itu? Dia mati masuk neraka karena dalam dosa. Padahal anak-anaknya dia bisa bertobat. Nah, betul. Ya. Sekarang pertanyaannya, Pak John, pertanyaan, apa kasihnya Yesus kepada anak itu? Iya, Anda harus perhatikan ini, ya. Anda yang harus perhatikan, hormatilah ayahmu dan ibu, itu kan perintah. Itu setuju. Ya? Yang saya tanya bukan itu. Apa kasihnya Yesus kepada anak itu sehingga anak itu harus dihukum mati? Sabar. Yang dihukum mati ini kalau kita melanggar apa yang dikatakan Yesus, nanti kalau masuk neraka, kalau pada penghukuman terakhir. Bukan itu, Pak John. Yang saya tanya, apa kasihnya Yesus kepada anak itu apa? Ya, demi kasihnya kepada anak itu supaya tidak dihukum mati, hormatilah ayahmu dan dihukum ibumu. Mati, Pak John. Pasti dihukum mati. Ada kasus anak ngomong-ngomong doang sama ayah dan ibunya. Menurut hukum Yesus dari buku Musa, apa kata pasti dihukum mati? Terjadilah dihukum mati. Apa kasihnya Yesus kepada anak itu? Jawab dulu dong. Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Yang mana yang Anda maksudkan sini? Nomor 4 atau nomor 3 tuh.
Kata Yesus, jika seseorang mengutuki ayah dan ibunya, mengutuki itu originalnya kakalagon, ngomong-ngomong buruk kepada ayah dan ibunya, bukan mukul, gak ada kontak fisik, ngomong doang sama ayah dan ibunya. Kata Yesus, pasti dihukum mati. Pertanyaannya, apa kasih Yesus kepada anak itu sehingga dia harus dihukum mati? Jawab dong. Iya, pasti dihukum. Kenapa mau bilang pasti dihukum mati? Karena melanggar ucapan tadi, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau tidak hormat, pasti dihukum mati. Itu kan tidak salah. Nah, ajaran Yesus kasih di sini adalah memberitahukan bahwa kamu harus apa kasihnya? menghormati orang tuamu supaya tidak dihukum mati. Anda paham nggak maksudnya ini? Bukan itu yang ditanya. Bukan itu yang ditanya. Anak itu pasti dihukum mati. Kalau mengingatkan untuk menghormati ayah dan ibunya, clear, aman. Di Islam juga begitu. Musa juga begitu. Tak ada hukum baru dari ajaran kasih. Musa pun mengajarkan hal yang sama. Tapi yang jadi masalah, yang mengutuki ayah dan ibunya pasti dihukum mati. Apa kasihnya Yesus kepada anak itu? Jawab dulu dong. Ya udah, Bang, itu jelaskan konteksnya. Silakan Bang, ngomong. Masalah generasi. Sepertinya kalian perlu pendeta kalian ke sini, Bang. Sebentar loh. Bang, sepertinya Anda perlu telepon pendeta kalian datang ke sini, Bang. Nggak kuat. Apa kasihnya Yesus, Pak? Silakan. Coba baca. Ya, apa nomor berapa? Nomor 3, nomor 4, dan nomor 1 baca. Adat istiadat dan perintah Tuhan. Iya. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Si Kang Chan kayaknya gagal paham dengan topik ini. Ya udah, sekarang kau jelaskan padaku apa kasihnya Yesus kepada anak itu sehingga dia harus dihukum mati. Silakan. Apa no? Macet. Oke, saya lanjut boleh. Kencan. Yes. Pernah katakan penjelasan adalah la haula wala quwata illa billah. Kalau kita manusia, inilah ya, kalau doktrin tanpa baca data. Kebingungan Bapak John dan Mas Daniel, Pak John. Kebingungan Pak John dan Mas Daniel itu karena Anda didoktrin tanpa dalil. Tidak mungkin kami menyerah dengan tanggap. Anak kan gagal paham dengan ini. Kasih Yesus di sini mengingatkan anak itu supaya menghormati orang tua. Sebab kalau tidak menghormati orang tua dan itu akan dihukum mati. Supaya tidak dihukum mati, turuti itu. Anak mengartikan, oh kenapa ada kasihkah di sini karena Yesus mengatakan pasti dihukum mati. Anda tidak paham sebenarnya maksud Yesus di sini. Hukum kasihnya itu apa? Ya apa itu? Apa kasihnya Yesus kepada anak itu? Dari tadi. Ya, kasihnya itu dia peringati, hormatilah ibu dan bapakmu supaya anak kena hukum konteksnya mati. itu udahlah, udah lewat ya. Ini kitab apa? Matius. Ya, Matius berapa? 15. 1, 2, 3, 4. Nomor 3, nomor 4. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Ya sudah. Apa, saudara? Kalau ada anak ngomong-ngomong buruk kepada ayah dan ibunya, terus dia bilang, hei bertobatlah, masuk akal. Hei kau jangan begitu, berhentilah, masuk akal. Hei kau introspeksi dirilah, masuk akal. Yang disebutkan oleh Yesus itu pasti dihukum mati. Pertanyaannya sekarang, kalau anak yang mengutuki ayah dan ibunya doang tanpa fisik, lalu Yesus katakan pasti dihukum mati, apa kasihnya Yesus kepada anak itu? Apa? Coba baca ayat 4-nya itu. Itu jelas. Silakan. Itu firman Allah itu. Iya, tahu.
Dia mengutip perintah Musa. Nah, diucapkan ulang oleh Yesus. Kan Yesus nih, sebentar. Yesus nih kan sedang masuk komal, ditantang oleh lawan debatnya. Kata mereka, Yesus, kenapa murid-muridmu tidak cuci tangan sesuai hukum adat istiadat? Yesus tidak kabur seperti raja debat. Yesus melawan. Kenapa kamu juga tidak melakukan perintah Tuhan? Tuh perintah Tuhan diucapkan oleh Yesus. Kalau anakmu mengutuki ayah dan ibunya, pasti dihukum mati. Sekarang pertanyaannya, apa kasihnya Yesus kepada anak itu? Apa? Dari tadi nggak dijawab. Dia bilang masa Yesus bilang apa? Kalau kau mengutuki ayah dan ibumu ya kau hukuman mati, begitu. Kalau iya, kenapa tidak disuruh tobat? Lah dihukum mati. Ya biar tobat. Hukum mati kok biar tobat. Pasti hukum mati. Hukum mana ada tobat lagi dipancung. Mati. Oh ini. Makanya tobat. Hukum mati. Jangan memasukkan kata-katamu ke situ, Bang. Gak ada kasihnya. Sebentar dulu. Jadi ajaran promosi flash sale dari gereja, voucher. Promosi dari gereja ajaran kasih ternyata voucher palsu. Saudara, kenapa kau tidak? Saudara, dengar lu Pak John. Kenapa Anda tidak mulai dengan bersikap objektif? Apakah itu ajaran Yesus ataukah ajaran gereja? Tapi Saudara, kenapa Yesus? Lanjut lagi ya, lanjut. Supaya orang tahu. Kenapa Yesus menyuruh orang untuk mengebiri dirinya sendiri, memotong kelamin dirinya sendiri? Silakan. Kenapa? Yang mana? Di mana? Pengetahuan kalian terkait Yesus minim. Makanya saya bilang, ajak pendetanya datang ke sini. Matius pasal 19 nomor 12. Di mana? Matius 19 nomor 12. 19 nomor 12. Judulnya perceraian. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian. Itu kan? Betul. Nah, dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikannya demikian oleh karena orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti hendaklah. Yang mana yang Anda maksud? Maksudnya demikian itu apa? Karena demikian, jadikan demikian, membuat dirinya demikian. Demikian ini apa? Demikian ini apa? Demikian nggak ngerti konteks dan menjelaskan. Iya, makanya saya tanya. Ada orang tidak bisa kawin karena lahir demikian. Ada yang tidak. Sebentar dulu. Ada yang dijadikan demikian oleh orang lain. Ada yang membuat dirinya demikian karena kemauan dirinya sendiri. Siapa yang mengerti, dia hendaklah mengerti. Maksudnya apa demikian ini apa? Berarti kau nggak ngerti konteks. Makanya saya tanya demikian. Kalau kalian tidak tahu, saya jelaskan. Karena saya tahu dusta yang ada di dalam data itu. Jelaskan, masih nanya, nggak ngerti. Karena saya tahu dusta yang ada di dalam data itu. Ya, apa dustanya? Bagus. Yang dimaksud demikian. Iya, santai dulu. Apa? Tadi kita apa? Saya nggak sempat dengar itu. Matius 19 nomor 12. Yang demikian itu dalam bahasa Yunani ionochizo. Apa artinya? Mengebiri. Saya terjemahkan sekarang. Anda nanti buka TSI atau BIS. Saya bacakan ya. Dengar. Saya bacakan, dengar. Ada noise. Oh, Kang Dito noise.
Ah, saya bacakan, dengar. Nah, dengar. Saya bacakan, ntar saya baca dulu ya. Nah, contoh TSI 2014. Ada orang yang memang dilahirkan dengan tubuh yang tidak memungkinkan untuk hubungan suami istri, kawin. Ada yang membujang, dia tidak bisa. Ada sebutnya apa namanya, kayak tidak dapat jaceng. Tidak dapat berdiri gitu. Ada yang membujang karena orang lain sudah merusak alat kelaminnya. Dan ada juga orang yang memilih untuk tidak menikah supaya bisa melayani dengan lebih baik dari kerajaan Tuhan, seperti di Katolik, Romo, pastor dan seterusnya. Orang-orang yang, kata Yesus, orang-orang yang sanggup hidup dengan ajaran ini hendaklah mereka melakukannya. Yesus mempersilahkan potong nonot. Karena saking vulgarnya data itu, saking ekstrimnya apa yang dilakukan itu, diterjemahkan oleh LAI demikian. Kalian bertanya apa dalam ketika kalian baca Bible, apa maksudnya demikian. Sebentar dulu Pak John, saya di sini maghrib. Cukup waktu lumayan untuk mengekspos kekristenan dan biblos itu, alhamdulillah. Ya, ini lanjut dulu, mungkin saya bawa ke Kang Beto atau Akhi Kores izin. Mencret mereka semua. Biasa aja. Bukan kalian itu yang pada standby, Kang Dito, Bang Baal. Nah, itu benar. Saya guru-guru akui apa kita yang nih, Anda baca mereka nih. memang betul. Iya, itulah Yesus nyuruh. Bayangkan ada orang yang tidak kawin karena memang tidak bisa, seperti ejakulasi, bukan ejakulasi ini apa ya, dia tidak bisa kawin lah karena memang bawaannya. Ada yang tidak bisa menikah, kawin karena dipotong oleh orang lain. Kamu ngebiri kan, ketawa dia. Ada yang tidak bisa kawin bukan karena tubuhnya, tapi karena dia ingin melayani Anda. Nah, kata Yesus, silahkan demikian. Yang kita maju dulu, bentar, salat. Iya, makanya kalau saudara-saudara Kristen kurang paham tentang Bible-nya, karena ngikutin apa yang diajarkan pendetanya cuma comot-comot, kemudian nuduh orang Islam yang bahas Bible, kalian comot-comot. Dari ayat berapa itu tadi, Bang? Coba Bang, apa yang saya kita baru bahas, masuk nih, ayat berapa tadi itu? Ada nggak yang nyambung dari kalian? Ya, gimana anak dewa? Iya, saya di ayat berapa tadi? Saya baru masuk ini, Bang. Matius 19 nomor 12. Matius 19 nomor 12. Matius 19. Ya. 19 ayat. Kau ngomong baru naik, tidak tahu apa yang kau mau bicarakan. Ini agak lain. Iya, saya mau menanggapi tapi saya apa dasarnya tadi dari mana? Aja nggak tahu. Enggak, saya sudah dengar pembicaraannya, hanya saja ayatnya itu tadi belum. Jadi saya mau menanggapi, biar sama-sama kita lihat dulu, Bang, gitu. Ayat berapa tadi, Bang? Bahkan Matius 19 ayat ke berapa? 12. 11. Oke. Ayat 12. Tidak semua orang mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Enggak, yang tentang apa tadi, Bang? Ada yang apa yang tidak dapat menikah katanya di mana tadi? Matius 19 ayat 12. Oh iya, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri karena kerajaan sorga. Mana yang katanya dipotong nonotnya? Nggak ada di sini, Bang. Justru kalau kau baca apa yang dimaksud di situ, kau akan menemukan. Jadi agak lain kau bilang. Kau yang membaca, kau mencari. Emang kau nggak diajarin di gereja? Jadi gini aja langsung, Bang. Jadi
tadi kacang itu, si kacang tadi itu dia memperkosa ayat. Sini saya terangkan ya Bang ya. Di Kok sini dibilang dikatakan ayat lagi gimana sih maksudnya? Sebentar. Di sini yang dipersoalkannya tadi ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan Allah. Di sini kemauannya sendiri bukan berarti dipotong nonotnya Bang. Jadi begini Bang, orang ada yang membuat dirinya tidak kawin dengan sengaja dia membuat dirinya begitu oleh karena kerajaan Allah. Contohnya si Itu apa Paulus. maksudnya? Membuatnya dia begitu itu apa maksudnya? Ya contohnya si Paulus. Si Paulus itu sengaja dia tidak menikah Maksudnya demi kerajaan orang Allah. Jadi menginginkan maksudnya itu apa seperti itu maksudnya? Bang. Hah? Iya, maksudnya di situ itu apa? Demikian Mengebiri itu dirinya maksud- sendiri. Iya, dia memilih dirinya sendiri untuk tidak menikah. Dia membuat dirinya dengan alasan Dengarkan saya bicara, kemauannya sendiri Dengarkan oleh saya bicara. dengar Dengarkan. oleh Dengar, karena dengar. dengar Hei. oleh karena kerajaan surga. Hei. Contohnya itu Paulus. Dengar dulu. Contohnya itu Paulus. Dia sengaja dia membuat dirinya itu tidak kawin oleh karena pekerjaan tentang kerajaan surga, maksudnya penginjilan. Karena apa? Karena kalau dia kau menikah, baca apa? dia akan Menipu ya, terbatas kau. langkahnya. Kau baca di mana itu? Kau baca di mana itu? Jangan Jangan kau menipu di sini. Kau baca di mana itu? Kayak gitu itu. Apanya? Tapi ayat yang kalian yang menunjuk. Kau baca barusan itu seperti Paulus begini begitu. Itu di mana kau baca? Saya Nah, itu kan mencontohkan Paulus contohnya itu kan, tidak kawin oleh karena pemberitaan kerajaan sorga di muka bumi selama hidupnya. Dia nggak kawin Bang. Jadi contoh seperti itulah yang dimaksud dari ayat yang ke 12 ini tadi yang mengatakan ada orang membuat dirinya demikian, maksudnya tidak kawin karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Jadi kemauan dia sendiri seperti itu, tidak mau kawin oleh karena kerajaan surga, maksudnya oleh karena pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil ke bangsa-bangsa. Begitu maksudnya. Tapi sayangnya si kacang tadi itu memperkosa ayat ini sedemikian rupa seolah-olah ajaran Kristen itu salah. Kau pun baca sembarangan. Kau baca di mana barusan kayak gitu? Saya menjelaskan samamu bro. Saya menjelaskan samamu. Saya mengangkat sebuah contoh Paulus. Mana? Jangan kau ngarang bebas. Saya tidak mengarang bebas. Contohnya Paulus. Ya, coba kau jawab. Kau menjelaskan itu dari literasi mana? Coba aku biar cek. Di mana? Kau baca dari mana barusan yang kau baca untuk menjelaskan itu? Lain waktu. Yang penting paham dulu. Nah, kalau soal itu nanti. Yang penting abang paham dulu maksudnya. Jangan ikut-ikutan abang memperkosa ayat seperti si kacang tadi itu. Perkosa. Itu mah. Kau Itu nggak bisa maksudnya. jawab. Kau jelasin dari mana? Ya, yang penting nanti lain waktu nanti saya cari. Yang penting abang paham dulu, jangan seperti si kacang itu. Ngarang bebas kau. Udah gini loh, gini. Dengarkan. Manfaatnya kau naik, kau mau ikut menanggapi, kau nggak tahu dalilnya, kita kasih tahu dalilnya, terus kau ngarang bebas. Bukan mengarang bebas, itu ada di yang di bawah sini yang Alkitab. sedang lagi belajar. Ada itu di Alkitab bangku. Yang penting paham dulu, lain waktu Coba saya kau akan cari carikan dulu, ayat kau itu. tanggapin dulu di mana yang kau jelaskan itu ada tertulis yang seperti itu, ada atau tidak? Waduh, kamu itu gimana sih? Boleh nanti, tapi tak semudah itu mencarinya. Jadi abang udah tahu kan, jadi abang jangan ikut-ikutan sama si kacang itu, jadi tersesat. Bahaya loh bang, mempermainkan kebenaran itu, taruhannya itu neraka. Yang tidak tertulis itu kau menyesatkan. Mana kau? Coba Yang kasih penting abang, tunjuk kau barusan. yang penting abang paham dulu soal dulu. Jangan narasi kosong. Yang kau jawab dengan penjelasanmu tadi di mana kau ambil? Coba. Penipu aja tuh. Nyesatin jemaat kau.
Gimana menjelaskan tanpa ada literasi yang tertulis coba kalau bukan nipu? Hah? Saya bilang bang, saya cari pelan-pelan, tapi yang penting abang mengerti dulu maksud dari ayat itu. Jangan ikut-ikutan abang memperkosa ayat. Bagaimana kau bisa menjelaskan sementara kau cari? Terus apa yang kau bilang tadi itu? Nggak ada gitu. Ya ampun. Yang penting kamu paham dulu maksudnya, nanti saya carikan. Nah terus kau menjelaskan tadi yang pentingnya itu dari mana rujukannya? Kenapa? Iya, penjelasannya yang kau bilang tadi, kalau kau nggak tahu dalilnya, macam mana kita bisa percaya? Saya bilang nanti saya akan carikan, bukan saya bilang tidak ada dalilnya, ada dalilnya, tapi saya pelan-pelan dulu saya cari. Nah, kalau cari di bawah, nyari itu jangan ngomong dulu deh, supaya kesannya kita di sini diskusi elegan. Kau membantah dengan dalil, jangan kau bantah dengan opinimu. Kayak mana? Ya Pak John, ada yang salah kira-kira saya bicara Pak John? Coba kau cari dulu anak dewa, kau cari literasinya bagaimana menjelaskannya. Karena yang tertulis kalau kita baca pelan-pelan, Matius 19 nomor 12 tentang ada bentar. Kita bahas tema selamat malam. Ini APII ini maksudnya anggota penipu Islam Indonesia atau anggota penyesat Islam Indonesia ini? Mana ustadznya ini? Sampah-sampah, ustadz sampah-sampah ini. Ini yang kamu kuasai apa dalam Bibelmu? Silakan. Temanya. Kamu kuasai Al-Quran? Iya. Pakai dua data saya nanti, Quran dan Bibel. Iya, oke. Tolong tunjukkan di mana dikatakan bahwa Allah itu dikatakan ada. Silakan. Temanya apa dulu? Ada dan wujud di dalam Al-Quran. Temanya. Ustadz kamu. Temanya apa? Ya. Tentukan temanya. Ayo. Yang kamu kuasai dalam Bibel apa? Loh, aku ini tanya, kamu katanya. Oh, berarti kamu tak mau dialog. Di dalam Al-Quran, di mana dikatakan, diterangkan bahwa Allah itu dikatakan ada dan wujud. Oke. Kamu ini. Oke, udah. Jadi kamu cuma mau bertanya, ya tak jawab pakai dua data. Yesus, apakah Tuhan itu ada? Ada. Matius 11:25. Ada di mana? Ada di langit. Matius 18:19. Berapa jumlahnya? 1. Markus 12:29. Nah, sekarang ke Al-Quran. Apakah Tuhan itu ada? Ada Allah. Sekali. Rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Berapa jumlahnya? 1. Al-Ikhlas 1. Nah, tenang dulu. Tak jawab pakai 3 data ini. Gimana sih kamu? Diajak dialog, enggak mampu. Diajak dialog, enggak mau. Disuruh bertanya, orang jawab ikut ngomong. Gimana kamu? Takut dia. Nah, sekarang gimana? Mau bertanya apa mau berdialog nih? Nah, tak kasih saran. Mau bertanya atau dialog? Main mute. Anda tidak di mute, coba. Mau dialog atau mau bertanya? Kamu tidak usah sok-sokan, kamu cuma ustadz sampah saja. Ya, tunggu dulu, tenang saja. Gimana sih kamu? Nah, gini, kalau mau bertanya saya kontra, bertanya seumur hidup, gimana? Mau dialog atau mau bertanya? Aku tanya. Ya udah silakan, apa pertanyaannya? Jangan main mute. Ya silakan, apa pertanyaannya? Jangan main mute kalau berani kamu. Ya silakan, apa pertanyaannya? Di mana dikatakan bahwa Allah itu ada dan wujud? Oke, saya jawab pakai 3 data. Dalam Al-Quran Allah itu ada ya, karena Dialah Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Yang tidak bisa kamu lihat Al-An'am 103. 1. Al-Ikhlas ayat 1. Tidak serupa dengan apapun Asy-Syura ayat 11. Sama seperti Yesus, Tuhan itu ada, kata Yesus. Siapa? Allah Bapa, Matius 11:25. Tidak bisa dilihat Yohanes 5:37. Ya, tidak serupa dengan apapun. Sama itu ada. Nah, sekarang yang nomor 2. Jangan main mute. Ya, pertanyaan nomor 2. Di mana dikatakan bahwa Allah nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Cima ini. Pertanyaan nomor 2, silakan. Goblok. Pertanyaan nomor 2, silakan. Tanya bahwa takut dia. Takut deh. Siapa ya? Si Benny Webb mungkin.
Dengan Bang Om Kris saja, ada Om Kris ini. Ayo Om Kris, silakan Om Kris. Om Kris Alujan, silakan Om Kris. Itu sih dari web kalau nggak salah itu. UDGJ memang itu. Om Kris, monitor Om Kris. Om Kris. Om Kris Alujan. Om Kris. Bentar dulu saya cari hotel lagi tadi. Om Kris. Om Kris. Dia lagi ini mau jelasin nyari dalilnya Matius 19 tadi. Nggak ngapain itu Om Kris itu masalahnya sahabat itu Om Kris itu sahabat Om Kris. Ya jadi begini, tadi ada anak dewa tuh, nggak tahu dia apa yang jelasin tertulis di mana, hanya berasumsi liar menurut pendapatnya pribadi kan gitu kan. Kalau kita baca dari dalilnya, ada orang yang tidak dapat kawin, orang yang nggak bisa kawin karena memang lahir demikian. Lahirnya itu udah nggak tahu lah apanya, dua mungkin itunya kan, ya nggak tahu juga itu. Yang jelas dia nggak dapat kawin atau ada cacat mungkin waktu di lahirnya gitu kan, atau memang sedikit dikasihnya panjang pendeknya. Jadi ceritanya orang yang tidak dapat kawin karena memang sejak lahirnya itu kan, nah akhirnya malu. Bukan impoten, kalau impoten karena penyakit kan, kalau ini sejak lahirnya. Memang lahir demikian dari rahim ibunya itu, dan ada orang yang dijadikan demikian. Nah, dijadikan demikian itu satu mungkin waktu dia disunat. Mana Ustad sampah tata tadi. Raimu rayasu tuh. Wong Kristen ngomong mulutnya kasar. Orang Kristen ngaku Kristen. Jangan kayak gitu. Diskusi di sini kita tentang dalil. Kalau kau mau naik, kau diskusi lawan aku. Kalau katanya kau orang Katolik, sini. Mulutnya orang Katolik itu nggak ada yang kayak gitu, ya. Atau open camp kita berdua. Saya yakin 100% nggak akan berani. Kau naik lagi open camp. Halo. Ya, halo Daniel. Bentar. Kenapa? Kok jadi pukul-pukulan kalian? Kenapa? Bukan, tadi barusan ada ngaku orang Kristen ngomongnya kasar kali. Itu bukan orang Kristennya, pribadinya memang begitu. Ya udah. Masa dibilang usah apa tadi? Oke, gini Daniel, kau masih nyimak nggak tadi itu Kang Chan masalah Matius 19 nomor 12? Masih kau bentar. Matius 19 nomor 12 kenapa? Nah, tadi itu kan sudah dibahasnya. Ada orang yang tidak dapat kawin karena memang lahir demikian. Jadi cacat dia, mungkin burungnya terlalu kecil kan, cuman buat pipis saja kan. Demikian dari rahim ibunya, jadi dia difabel. Entah laki-laki mungkin burungnya apa, kalau perempuan mungkin buntu dia kan. Nah, pokoknya bisa lahir lah. Ya, dari lahir dia cacat lah pokoknya, sehingga dia nggak bisa kawin, gitu kan? Ya, terus? Nah, terus yang kedua ini, dan ada orang yang dijadikan demikian. Maksudnya apa itu? Dikebiri kan otomatis. Loh, tadi katanya kalian ini mau jelasin itu, ya yang kalian yang jelasin. Aku kan baru baca. Kita bukan masalah mau menjelasin atau tidak. Ini dalil ini kan debatable. Debatable itu bisa didiskusikan. Ini yang ngomong Yesus. Menurut kalian apa demikian? Sok, silakan. Orang yang dijadikan demikian adalah yang tidak dapat kawin. Kan itu. Nah, makna ini kan hubungannya sama mungkin celebet itu yang dikebiri itu loh. Dikebiri ya? Iya. Kan ada. Di Al-Quran pun juga disebutkan surah Al-Hadid ayat 27. Jadi dikiranya itu adalah perintah, ternyata enggak, sesuatu yang diada-adakan. Namanya
Rabaniyah, yaitu yang hidup tidak kawin, itu makanya dikebiri. Nah terus, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oh, dia mengebiri dirinya sendiri. Dia mengebiri dirinya sendiri. Bisa jadi, atau dia itu nggak wajar, nggak normal gitu loh. Mungkin dia melihat pasangan hidupnya itu nggak cocok. Lihat misalnya dia laki-laki nih, lihat perempuan dia nggak tertariknya sama laki-laki gitu. Terus? Nah, kata Yesus kemudian, siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti. Nah, ini statement ini. Ya. Kalau dibaca lengkap, dengarkan baik-baik. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Ini dihukum bisa jadi ya. Ya, betul. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti. Nah, ada 3 kriteria. Yang terakhir ini siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti adalah yang ketiga. Ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Oh, ini selibat kayaknya nih. Nah, itu dia maksudku saya. Anda mengerti. Jadi selibat itu dia nggak mau kawin, ya kan? Karena dia mau menyebarkan Injil lah gitu. Ya. Aku mengabdi untuk untuk gereja atau untuk ininya gitu. Apa biasa kalau kita bilang secara umum apa namanya? Asim. Kuil juga biasa bilang itu sama itu apa namanya? Asim, transgender. Bukan. Apa? Pertapa apa namanya itu? Mengasingkan dirinya sendiri, nggak mau menajiskan dirinya gitu. Apa namanya, kayak pertapa apa istilahnya? Ya nggak tahu lah, itulah. Ya gitulah. Nah, terus kenapa nih? Loh, kalau terus kenapa ya kalian lagi jelasin, kan ini kitab kalian. Ya udah, Yesus bilang siapa yang dapat mengerti, hendaklah yang ngerti. Ya itu. Jadi kamu kawin. Saya kawin. Nah, kalau kamu kawin, dapat nggak kerajaan surga nih? Ini kan konteksnya dia menjelaskan yang tidak kawin. Yang tidak dapat kawin. Yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti, berarti dia mengerti. Yang terakhir ini, dan orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Oh, dia mengabdi itu. Artinya alasan dia itu nggak mau kawin, tidak dapat kawin. Dia mengabdikan dirinya untuk jadi kau sama seperti anak dewa ini, versi nggak tahu, pura-pura tahu. Loh, memang itu pengertian saya, memang kenapa? Ya karena kalau pengertian pribadi ini kan namanya surah, harusnya ada dalil yang mendukungnya. Iya, ini kan dia bilang nih, ada orang yang membuat dirinya ya. Jadi yang membuat dirinya itu dirinya sendiri. Yang membuat demikian itu dirinya sendiri. Karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan surga. Kemauannya sendiri tapi dia untuk mengabdi. Jadi alasan dia itu selibat itu buat dia mengabdi. Mengabdi di gereja atau di Katolik itu kan banyak itu. Enggak kawin itu. Pastor itu. Nah, gitu. Terus yang bukan pastor nggak mau? Ya nggak tahu. Ya kemauannya sendiri lah. Tapi dia maksudnya dia tidak mau ini ya. Tidak mau menginikan dirinya supaya bisa konsentrasi gitu, ngerti nggak? Kayak apa dia? Bertapa lah. Ya, artinya begini. Dia nggak mau melibatkan dirinya dengan duniawi gitulah. No, Daniel. Artinya begini, Daniel. Perikopnya apa, Daniel? Di atas ya. Perikopnya apa, Daniel? Apa? Perikopnya apa, Daniel? Ini nggak ada judulnya ini. Loh, kok nggak ada judul lagi? Baca lah. Nggak, saya kan online nih. Online juga kan. Baca 19.
Dia mengajar, Yesus mengajar. Perikopnya itu adalah tentang perceraian. Bagaimana orang dikatakan masuk perikop perceraian, sementara Yesus mengajarkan ada orang yang sejak dari kecil selama di dalam rahim ibunya dia itu tidak mau kawin. Terus? Nah terus nyambung nggak perikopnya? Ya berarti masalah perkawinan dong. Perceraian kan bukan perkawinan. Dia tidak mau kawin. Jadi gini bang, orang yang tidak kawin gimana mau perceraian ini hubungannya sama apa? Perkawinan ya? Iyalah. Dari perikop Jadi perceraian kalau hubungannya udah perkawinan kawin, udah. Nah artinya kalau- ada bang, mungkin ini bang. Sabar dulu. Wait a minute. kan masih berhubungan itu, bukan ada hubungannya, bukan perkawinan. Sebentar. Perikopnya Jadi gini, perceraian. gini, saya udah temukan ayatnya bahwa Paulus itu tidak menikah. Halo, masih hidup? Apa hubungannya sama Paulus, bro? Loh, tadi disuruh mencarikan bukti mana Paulus tidak kawin. Sekarang saya mau tunjukkan katanya apa hubungannya. Di mana sih otak kalian ini? Aduh. Bukan otak, mereka nggak, konteksnya nggak nyambung gitu loh. Saya lucu, konteksnya nggak nyambung. Tadi bang, tadi saya sudah kasih tahu. Baik-baik, sabar, nggak usah rebutan. Mic-nya dibuka nanti setelah saya selesai. Sebentar, biar saya ngomong. Tadi saya sudah jelaskan bahwa yang dimaksud di ayat 12 tadi itu yang mengatakan bahwasanya ada orang yang sengaja membuat dirinya demikian, maksudnya tidak menikah karena kerajaan sorga. Nah, itu saya bilang tadi contohnya Paulus. Paulus itu tidak menikah karena dia bekerja untuk kerajaan sorga, memberitakan Injil di muka bumi. Nah sekarang saya mau tunjukkan bukti. Katanya tadi kan di mana buktinya Paulus tidak kawin. Sekarang saya tunjukkan. Itu di. Kau diam dulu. Saya membantah yang kau jelaskan tadi ditulis di mana. Yang kau jelaskan tadi tertulisnya di mana. Ini saya tunjukkan, jangan di mute. Ini saya tunjukkan ayatnya yang mengatakan. Bukan masalah tentang Paulus. Perikopnya makanya kau diam dulu lah. Ya. Ngomongnya. Kalau enggak kau tempelin, kau buang kau ke bawah. Gantian dulu ngomongnya. Tadi kan dibilang mana ayatnya, mana kau simak baik-baik anak Theos. Kau simak baik-baik. Mau ikut setan pun kau terserahlah. Ngomong itu gantian supaya dapat substansinya. Begini, Daniel sudah nangkep perikopnya ini perceraian. Nyambungnya di mana? Kalau kemudian orang dikatakan yang tidak dapat kawin, orang yang tidak dapat kawin kan tidak kawin, tidak menikah. Oke. Sekarang perceraian ini hubungannya dengan apa? Perkawinan kan? Ya udah, jadi nyambung dong. Nah kalau artinya orang kawin, luas gitu loh. Penjelasannya luas. Konteks penjelasannya luas, ngerti nggak? Konteks penjelasannya lebih luas. Kalau orang tidak kawin, cerainya sama siapa? Kalau nggak kawin ya nggak cerai lah. Dia Nah nggak iya kawin. kan perikopnya perceraian. Makanya saya bilang konteksnya berarti luas penjelasannya ini, nggak hanya Kenapa pula kau jadi tetapi nggak kawin. menyalahkan konteks perikopnya? Justru letak di sini apa yang diajarkan oleh Yesus terkait bab kawin tidak kawin. Justru perikopnya ngawur, jadi perceraian. Kalau orang tidak kawin yang ngapain cerai? Oke, berarti perikop itu bukan perkataan Yesus kan? Itu tulisan dari Lai kan? Judul. Jadi Lai membuat judul. Baru kau pintar. Enggak. Ya udah. Bilang sama Lai sana. Ya baru kau pintar. Jadi nggak nyambung. Orang nggak tahu yang diceritakan sama Yesus bagaimana dia melakukan perceraian. Itu substansi dari perikop dengan dalil. Nah sekarang Putuskan ya, perikop nggak usah dihubungkan, langsung isinya. Sekarang ini kan ada perkataan Yesus. Perkataan Yesus ini firman Tuhan atau bukan? Firman. Kalau firman Tuhan,
Orang yang mengatakan membuat dirinya demikian atau yang tidak kawin atas kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Ini siapa yang memberikan firman itu kepada dia yang dengan kemauan sendiri? Memberikan firman kepada dia. Maksudnya kan orang ini udah dibilang kemauannya sendiri. Iya, lalu siapa yang menyuruh dia? Karena ada perkataan oleh karena kerajaan surga. Kemauannya sendiri. Jadi kalau dia didorong oleh keinginan sendiri. Dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Ya. Yesus mengatakan ada orang yang membuat dirinya demikian tidak kawin karena kemauannya sendiri oleh kerajaan surga. Sementara Oleh karena. Iya. Jadi gini, kalau kemauannya Iya. Jadi gini, kalau kemauannya Iya. Ini kayaknya kau bermain tata bahasa, kayaknya masalah bahasa aja itu. Bukan. Konteksnya kau berbeda. Makanya dengerin baik-baik. Yesus mengulang, ada orang yang membuat dirinya demikian tidak kawin karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Oleh karena kerajaan surga itu kan ada yang berfirman tuh. Jadi janganlah kau kawin kalau kau ingin melayani, kan begitu. Sementara Yesus tidak memerintahkan. Lalu siapa yang memerintahkan oleh karena kerajaan surga? Ya, karena kau mau ngajarin Injil toh, ya kau carilah itu di mana ada kerajaan surga, ada tulisan yang menulis seperti itu nggak? Gitu. Malah dibalikkan lagi. Loh iyalah, kau kan katanya ngajarin Injil. Loh, terus gimana? Masa harus yang cari? Kau yang cari, mana tulisannya? Ya itu saya rasa kamu nggak lagi ngajak, tapi kayak kau lagi belajar sama saya jadinya. Ya udah makanya saya bilang di mana? Saya tanya. Saya udah anggaplah saya belajar. Saya tanya di mana? Di mana apanya? Tulisan yang mirip dengan ini. Jadi atas dasar oleh karena kerajaan surga kemauannya sendiri itu. Ada nggak tulisan seperti itu di kitab yang lain? Atau ada perintah? Justru karena nggak ada. Makanya kemauannya sendiri. Aduh, ini orang bagaimana nih? Nah kalau kemauan sendiri, dia perintahkan siapa? Ada perintah Alkitab, kemauannya sendiri gitu aja udah. Susah sekali. Lah ketawa lagi, nggak nyambung. Ya iyalah, di sini letak ketidakpahaman kamu terkait dengan Bibel sendiri. Bagaimana Yesus mengatakan ada orang yang dengan kemauannya sendiri oleh kerajaan surga. Padahal Yesus nggak nyuruh. Aduh, udah saya mau keluar dari jalan lah. Udah masuk angin dia. Aduh, Bang Kang Chan terlalu berat bawa dalilnya. Ya Evlogia, selamatkan malam. Evlogia, selamat malam. Halo. Selamat malam. Waduh, dia bingung ini. Dia bingung mau ngomong dari mana ini. Hei. Halo. Kok cuma dengar nafasnya aja? Bro? Selamat malam, mungkin yang lain. Ya, ajukan permintaan saja. Yang sudah ada di bawah, yang sudah mau diskusi silakan naik. Yang minta dinaikkan tadi siapa? Silakan. Ngeri ini dalilnya. Yesus kawin enggak? Tapi babnya perceraian. Orang tidak kawin disuruh cerai, gimana ceritanya? Siapa yang cerai sama orang yang tidak kawin? Ayo. Ten. Ayo. Naikkan saya bang. Kiwer ini Muslim atau Kristen?
Evlogia kok mau ngapain kok naik di atas cuman pamer nafas saja. Woi. Evlogia. Wah. Apalah dia ini? Jadi begitu ya Iwan Villa, saudara-saudara, ternyata memang orang-orang Kristen yang kelas jemaat, apalagi yang nggak tahu lah pendeta juga, kenapa mereka nggak bahas yang ini gitu kan. Kejam kali kok gitu. Bukan saya, Kang Chan yang bawa. Bikin orang pusing ya Kang Chan. Ayo, silakan bagi yang mau berdiskusi. Jangan lupa ya teman-teman ya, milad api di bulan September. Kalau ada yang mau berpartisipasi, ya memberikan supportnya, yang tertuang di kuning di atas adalah nomor rekening yayasan kami Apologetik Islam Indonesia. Kalau yang sudah berpartisipasi jangan lupa untuk mend-DM call center boleh, Aki Kores boleh, Ustaz Tari boleh, Kian Santang maupun Bang Handi boleh. Jangan lupa-lupa ya, jangan lupa dikonfirmasi. Bagi yang mau mensupport kegiatan yayasan kami Apologetik Islam Indonesia untuk milad yang ketiga, yang pastinya lebih spektakuler, tidak seperti milad pertama, milad kedua, kita ada improvement. Kalau nggak salah tadi kita mendengarnya ada ajang penghargaan ya untuk para mualaf. Itu yang saya perhatikan, saya dengar tadi. Ayo, silakan buat saudara-saudara Kristen yang sudah mempersiapkan materinya tentang apapun, silakan. Yang mau yang sudah dikontrak seumur hidup bertanya, silakan. Ada narasumber kita. Kalau Bang Baal bilang yang sombong amat. Pokoknya kalau mau bertanya silakan, dikontrak seumur hidup, silakan bertanya tentang Islam. Insya Allah akan menjadi pencerahan buat kita semuanya. Dari landasan dalil pertanyaan yang dibuat oleh blogspot, baik yang berasal dari Fred Freedom, Isa dan Islam, atau mungkin dari Yohanes Damaskus, boleh tanyakan di sini, tanyakan. Mumpung sudah ada beliau ya yang siap untuk melayani, silakan bertanya seumur hidup. Allahu Akbar. Ini senang sekali nih kalau ada orang Kristen nanya sama Ustaz Tahta, dikasih dalil bukan hanya dari Al-Quran. Bayangin coba, termasuk dalam Bible dikasih, luar biasa. Yuk silakan, Ustaz Tahta sedang menanti kalian untuk yang mau bertanya. Kalau mau dialog silakan. Di sini ada Bang Kores, ini debater senior. Kalau mau, kalau udah dikasih lampu hijau selesai kalian. Ada Kang Chan dan juga ada Bang Baal. Jadi bisa panas kuping kalian yang mendengarkan dari bawah ya. Kalau memang mau niat diskusi, mau pakai dalil data, silakan. Kalau yang hanya bertanya juga boleh, silakan. Kurang apa lagi debater Apologetik Islam Indonesia? Luar biasa. Banyak berbagai macam physical ya, atau dibilangnya itu basic ya. Silakan. Oh, sama you aja dito boleh. Oke, pelan-pelan kita ya. Tapi jangan nanti rasa turun, kena jantungnya pindah ke kiri. Aduh, enggak sanggup, aku turun aja. Karena kalau dalam hal bahasa atau linguistik, sekian banyak teman-teman kekristenan itu baca konteksnya, kembali lagi ke konteks, jangan sepenggal-penggal, jangan penggal-penggal, ujung-ujungnya juga sama saja. Jadi gambaran perikop ini untuk mengarahkan setiap part-part yang dikisahkan. Tapi begitu kena perceraian, ada ya orang tidak kawin disuruh cerai. Allahu Akbar. Ya sebenarnya sih terlalu jauh kalau kita bahas pengajaran Yesus tentang Rababiyah ya. Rababiyah itu yang tadi pengajaran salibet atau tidak nikah gitu, tidak kawin, tidak ingin keturunan. Jadi
melepaskan diri dari pencemaran dunia, itulah pencemaran dunia. Jadi berpikir tentang akhirat saja, kerohanian saja, tidak lagi memikirkan jasmani. Itu poinnya. Ini yang dikutip di 2 Petrus pasal 2 nomor 20. Nah, itu pemahamannya. Tapi kembali lagi, kalau kita ambil data ini biasanya ya kita tahu yang di Matius 7 nomor 6 itu kan, jadi jangan memberikan barang yang kudus kepada guguk, dan jangan melemparkan mutiara kepada bagong gitu kan. Nah, ternyata perumpamaan guguk dan bagong ada di 2 Petrus pasal 2 nomor 22. Ternyata memang merujuk kepada saudara-saudara Kristen sendiri, atau yang tadi berfaham melepaskan diri dari pencemaran dunia, terus kembali lagi membicarakan tentang lahiriah atau jasmani atau duniawi. Nah, itu perumpamaan itu lebih tepat kepada mereka, seperti guguk yang kembali ke muntahannya dan bagong yang kembali mandi ke kubangannya, gitu ya. Jadi sungguh tepat kata Yesus, jangan melemparkan barang yang kudus kepada guguk dan jangan melemparkan mutiara kepada bagong. Ternyata bagong dan guguk di situ adalah saudara Kristen sendiri. Sangat pahit ternyata ya. Pahit, kebenaran itu pahit. Tetapi jangan lagi, sekiranya masih mau untuk diskusi menambah wawasan, silakan naik ke atas. Menara Siar Apologetik Islam Indonesia, tempat kita untuk menggali ilmu, ya, mencerahkan baik dari sudut pandang kekristenan, terlebih mendapatkan wawasan tambahan dari sisi keislaman. Terutama ada Ustadz Tahta yang siap untuk menampung pertanyaan saudara-saudara Kristen yang mau naik di sini. Hanya bertanya saja, ya. Jadi bertanya itu kalau sudah dijawab bukan berarti boleh membantah. Kalau membantah otomatis lebih ke arah dialog. Nah, begitu. Yuk, silakan. Masih ada kah? Anak Dewa mau naik lagi deh, pakai tema yang lain saja. Anak Dewa udah ini kayaknya. Anak Dewa sudah males naik lagi karena tidak mau gantian sih ngomong. Ya, Reno ini kalau nggak salah sahabat saya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus banget penjelasannya Bang Kang Dito. Masya Allah. Siap, akhi. Udah dipahami Kang Dito. Ya, halo Bang Narang. Sabar ya, gantian ya Bang ya. Silakan musik. Reno dilanjutkan. Makasih banyak ilmunya Kak. Oh, saya belajar dari Aki Kores sama Kang Chan sama Bang Baal, terutama mualim saya ada Cak Tata, luar biasa. Begitu. Semenjak gue nyimak di sini, gue yakin bahwa Islam itu benar. Allahu Akbar, Masya Allah. Siap, abangku. Ada lagi yang mau disampaikan? Semoga sehat selalu kan itu, Kanca dan lain-lainnya. Amin. Masya Allah. Doa dan ucapan yang sama ya, ya. Oke, silakan Bang Narang. Bang Reno izin ya diturunkan dulu ya, biar ada slot untuk Kristen ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bang Reno. Ya, Narang, silakan dibuka mic-nya, saudara Kristen atau Muslim. Narang DT. Dibuka mic-nya, saudara. Bang Narang. Bang, buka mic-nya Bang. Abangku, saudara. Aduh, tadi saya mute karena ada berisik, ada noise, dan Bang Rino sedang berbicara tadi. Silakan, Bang Narang. Oh, oke. Naik lagi nanti ya. Silakan saudara-saudara Kristen yang mau bertanya, sudah dikontrak ya, seumur hidup bertanya. Mumpung ada narasumber kita, Cak Tahta, Ustadz Tahta, silakan jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu kalau untuk mencari bertanya tentang keislaman yang tidak dipahami, baik di Al-Quran maupun di hadis. Silakan saja. Yuk, pencet multi atau Raja Monyet tadi di mana Raja Monyet? Galak sekali dia tappingannya. Kalau saya naik Islam di atas nangis semua ya. Bah, tadi diturunin nggak dia sih Raja Monyet tadi? Si Hali
Saya udah kasih gelar dia Raja Monyet karena dulu sering kali dia bawa dalil Al-Quran. Bilangnya Al-Quran, ternyata nipu yang dibaca terjemahan. Sekali, 2 kali itu wajar. 3 kali mungkin bolehlah kita mulai anggap dia kurang ajar. 4, 5 kali, 6 kali, bahkan 7 kali. Woi, 8, woi memang kau monyet kau, gue bilang. Sudah patutlah bukan raja debat kau, tapi raja monyet kau. Udah sampai sekarang raja monyet dia panggil ya. Kalau ketemu dia pakai raja debat akunnya, itu sebenarnya bukan raja debat tapi raja monyet. Ya, sampai terakhir dia pernah ambil foto saya dijadikan Dito Kawi. Weh, ngeri tuh, sampai teman-teman semuanya ketipu. Kang Dito ada di sana, tapi suaranya bukan suaranya Kang Dito. Wah, ternyata menipu dia, saudara. Sampai segitunya orang Kristennya kalau tidak sanggup ya. Itulah. Yuk, yang mau naik silakan. Apakah Muhammad awalnya bernama Kutom menyelesaikan perdebatan lama? Maksudnya apa ini? Kutom. Apakah Muhammad awalnya bernama Kutom menyelesaikan perdebatan lama? Ya, naik saja Holy Bolt. Silakan. Rio, naik Rio. Silakan. Jangan typing bertanya di bawah, langsung naik Holy Blood ya. Atau Rio, silakan. Kalau mau bertanya, bertanya saja. Seumur hidup kau dijamin sama Ustaz Tahta. Suruh bertanya kau seumur hidup. Silakan. Yang mau bertanya tentang Islam, meskipun maunya manipulasi, silakan naik ke atas. Silakan. Atau mau ngasih lampu hijau, nanti kita pencet belnya Aki Kores buat ngelalap. Ayo, masih ada kah? Jadi sambil menunggu teman-teman ya, jangan lupa kita sampaikan ulang di bulan September yang akan datang, Milad Api yang ketiga, kita sudah mulai buka program. Mulai di bulan ini kita galang donasi bagi siapa yang mau berpartisipasi terkait dengan acara, karena acaranya nanti nyebrang pulau ya. Kalau yang ada di Jawa, di Bali juga pasti nyebrang. Yang ada di Makassar, wah jadi tuan rumah gitu ya. Tempatnya nanti di wisata Hobbit Bolangi di kediaman Gurunda. Jadi di sana kita akan adakan acara Milad Api yang ketiga, insya Allah lebih spektakuler. Ada kegiatan beberapa rencana dari DPP yang akan membuat suatu plannya. Nah, mulai dari bulan ini kita sudah open donasi untuk siapapun yang mau berpartisipasi, silakan. Silakan tanpa ada tendensi paksaan. Sebagai para mujahid kita hanya bisa mendoakan diberikan pahala yang berlipat ganda bagi yang mau berpartisipasi, karena tujuannya adalah untuk ukhuwah Islamiyah, saling menjalin tali silaturahmi. Bagaimana Rasulullah SAW apabila umat Islam sama-sama menjaga tali silaturahmi, maka Allah akan memperlebar rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu, silakan buat saudara-saudara Kristen yang mau naik, kita masih dalam lingkup dakwah, diskusi lintas agama, perbandingan agama Islam dan Kristen terkait materinya. Boleh, mau apapun yang mau diangkat silakan, insya Allah kita akan ikutin. Dan bagi yang ingin bertanya, hanya bertanya, silakan juga, jangan ragu-ragu. Ya, di sini ada Cak Tahta, Ustadz kita, mungkin sudah standby. Beliau mungkin Isya ya, masuk wilayah waktu Isya ya di WIB. Jangan lupa sempatkan. Silakan, ada kaunde-unde, masya Allah. Ada Gurunda, tidak bisa dijambak akunnya. Masya Allah. Tafadhol Gurunda. Ada siapa? Ada Gurunda? Ada Gurunda di bawah. Tapi akunnya privat. Mungkin habis kena tombak. Masya Allah. Silakan Gurunda, tafadhol. Masya Allah. Sekaligus kita open. Ustaz Alif juga. Iya. Ya, kenapa akun Gurunda tiba-tiba private? Ada yang Enggak, memang. kena sihir. Yang 02 Gurunda, Insya Allah. Mungkin ini yang 01 kemarin ketombak kelihatannya.
Ya, sambil menantikan gurunda kita, teman-teman. Mungkin gurundanya penghujat mungkin itu. Mana blokir terus. Oh, well. Jangan gantian dulu Bang Val. Silakan Speed untuk kita. Isa ini pas adan. Ya wis. Berarti Gurunda kena tombak di Komal Anti Rungkat mungkin. Iya, bisa jadi. Komal Anti Rungkat. Bisa jadi. Di Komal yang bukan Anti Rungkat, di Komal biasa. Di Komal Anti Rungkat aman. Cuman paling kena pembatasan. Iya, semalam kan pakai yang 02. Semalam bukan yang 02. ini. Semalam 02. Entah kena rungkat di mana, kena tombak di mana. Kayaknya tadi pagi saya pantau gurunya di Komal Kristen itu. Iya, pagi tadi. Ah, ini ada apa pop? Nah, saya jawab ya, mereka perceraian. Kok berceraian gimana? Iya, mereka perceraian. Kenapa ini ada hubungannya dengan perceraian? Saya tadi ya sudah mendengarkan tadi awal. Komal Islam itu, Vivi siapa itu namanya? Iya. Inri itu semalam yang debat dengan Gurunda tadi semalam mengaku Islam di sini. Kurang ajar kan? Inri. Oh ya, Inri. Namanya nickname-nya itu Laskar Kristus. Pakai assalamualaikum segala. Iya. Silakan Pop, ada apa Pop? Ada apa Pop? Begini ya, ini kan tentang pasal perceraian, sesuatu yang disatukan tidak boleh diceraikan, itu kata Allah ya. Lalu para pengikutnya Musa ini itu bebal gitu. Lalu di 10 ini mereka bilang begini, kata para pengikutnya, jika hal tentang suami istri itu demikian adanya, maka lebih baik tidak menikah. Lalu dijawab oleh Yesus, tetapi sabdanya kepada mereka, tidak semua orang dapat menerima ajaran ini. Nah, ini yang tadi ya, yang surga-surga itu, ajaran ini. Tidak semua orang dapat menerima ajaran ini, melainkan hanya mereka yang dikaruniai pengertian. Begitu loh kan gitu. Di mana? Kau baca itu di mana? Di Matius 19, 10, 11, 12. Perikopnya apa? Tentang perceraian. Nah, terus yang di nomor 12 itu orang yang tidak kawin itu bagaimana bisa cerai? Lalu dijelaskan ini, yang 11 ini penjelasan, yang 12 ini penjelasan dari yang nomor 11. Ada orang yang tidak dapat menikah karena begitulah, karena sejak dari lahir ibunya. Ada juga yang dibuat demikian oleh orang lain, tetapi ada pula yang tidak menikah karena ia sendiri memutuskan demikian demi kerajaan surga. Udah kalau telah ngomong lupa kupingnya dibuka. Udah. Pertanyaan saya, perikopnya apa? Tentang penceraian. Ya. Bukan penceraian, perceraian. Lalu di nomor 12 itu bagaimana orang yang tidak kawin itu bercerai? Iya, ini kan jawaban dari yang nomor 10. Kata para pengikutnya, jika hal tentang suami istri itu demikian adanya, maka lebih baik kami tidak menikah, itu kan. Lalu dijawab oleh Yesus Kristus. Tetapi sabdanya di nomor 11 kepada mereka, tidak semua orang dapat menerima ajaran ini, yaitu ajaran nomor 12. Iya. Terus hanya mereka yang dikaruniai pengertian. Gitu lah. Terus orang yang tidak menikah itu cerai sama siapa? Iya, makanya Anda ini belum dapat pengertian. Makanya tidak dapat menerima ajaran ini, gitu kata Yesus Kristus.
orang yang nggak kawin itu cerai sama siapa? Nah, makanya Anda ini dikatakan orang yang belum dapat pengertian. Maka Anda belum siap mendapatkan ajaran ini. Lalu dijelaskan yang ke-12 ini. Ada orang yang sudah dapat menikah karena dia begitulah karena sejak dari rahim ibunya atau telah dicacat ya. Ini sudah dapat mengerti kan? Ya sebentar lah kan gitu. Aduh, kok nyerocos kau Pop. Bang Gerhana, teman-teman masih ada 800 penonton ya. Silakan serentak yang belum posting ulang dulu teman-teman. Biar komal kita ini bisa ditampilkan di beranda TikTok. Ya, silakan yang belum posting ulang diposting ulang. Jangan lupa juga tap layar teman-teman, tap layar dibagi-bagikan. Yang belum absen silakan absen. Yang belum absen silakan absen. Silakan Baron. Lo yang nanggapin Baron. Kayak mau mandi nih. Baron ini sudah nggak tahu. Ini muridnya Blender ini Pop. Ini muridnya Blender. Ini katanya sudah mualaf ini. Gimana Baron? Dulu penghujat ini. Assalamualaikum. Halo, sama dengan Assalamualaikum. Gimana Baron? Gimana kabar Gurunda? Aduh, mana? Ustaz Tata monitor Ustaz. Oh, Ustaz Tata masih ini. Ada Niza dengan saya, sudah Isa di daerah Jawa Timur. Evlogia, selamat malam Evlogia. Malam. Nah, sudah. Dengan itu dulu ya. Ya siap. Pakai materi tema apa lagi? Gini Ustaz Tata aja. monitor Ustaz Tata monitor. Ustaz Tata masih azan. Masih sholat mungkin. Sama dengan saya sebentar lagi mau sholat, mumpung punya udhu. Kang Jan, Kores, Ya, Bang Al. Oh ya, gimana? Siapa yang mau maju? Ya, silakan. Silakan. Tapi ini kan mau sonding milad, bukan Kang Jan. Gak apa-apa ya, jangan open cam. Ya takut kena pelanggaran. Kalau kena pelanggaran nanti penontonnya habis. Ustaz Arif udah nggak kena pembatasan. Udah nggak mau saya open cam, khawatir. Enggak, untuk malam ini sedang api biasanya ketika ada gurunda itu sampai 7.700. Tapi kalau kena pembatasan merah kemarin itu kan si pendeta agung maksudnya gara-gara saya gitu jadi masalah. Enggak, karena open cam. Pendeta agung itu open cam. Kena pelanggaran langsung merah. Anda dibatasi di beberapa wilayah katanya. Waduh, untung ada gurunda naik ke sini sehingga agak mendingan lah. Agak berapa semalam itu 4.000 4 kan. Teman-teman Kristen sekalian, kalian nggak ada gunanya kalian menombak saya. Tombak Bang Kores, Kang Dito. Ngapain lo Mas? Ini nggak ada gunanya. Masa orang generasi. Kemana mereka? Nggak ada gunanya. Kalian nih dasar ada aja. Silakan Pak. Teman Kristen, kalian kan nggak bisa nanya di gereja, pergunakan waktunya nanya di sini. Silakan. Siapa tahu dapat cahaya. Saya Aku mau tanya. Sebentar dulu. Saya request temanya salib di mana kuasanya. Nah, itu aja. Salib masal. Iya. Aduh. Gimana Pak? Silahkan Pak. Silakan Bang Evlogia. Saya turunkan Bob dulu. Siapa ini? Bob dulu. Biar ada satu slot kosong untuk siapa yang mau naik nanti. Yuk. Silakan Bang Evlogia. Aku mau tanya, Al-Quran ini apakah adalah wahyunya Allah? Yes, betul sekali. Quran mengatakan Tanzilum mir Rabbil Alamin, bukan buku penyelidikan. Turun dari Tuhan semesta alam. Berbeda dengan Bible. Bible ini sebentar dulu, pas saya sedang menjawab. Diam dulu, kita kan diskusi lintas agama. Quran mengklaim dirinya Tanzilum mir Rabbil Alamin, turun dari Tuhan semesta alam. Wa ma yantiqu anil hawa, ini bukan dari hawa nafsu Nabi Muhammad, in huwa illa wahyu yuha. Berbeda dengan Bible. Anda baca Lukas 1 sampai nomor 4 atau nomor 5. Itu adalah buku penyelidikan. Itu. Oke, baik. Udah aja wahyu dari Tuhan. Sekarang saya boleh tanya, Pak. Saya boleh tanya. Saya tanya dulu.
kan memang adalah wahyu Pegangan, Pak. Allah, ya, wahyu Allah, ya, Muhammad Nabi itu boleh beristri banyak. Dasarnya apa? Dasarnya kekhususan untuk Nabi Muhammad. Berdasarkan Gimana ayatnya? Al-Quran. Baik, saya lupa. Ustaz Tata Gimana mungkin bisa ayatnya? masuk, Ustaz Tata. Di mana datanya? Baik, saya buka dulu ya. Saya buka. Ustaz Al-Quran Arif? ya, Al-Quran Baik. ya. Ya Quran. Ustaz, bisa minta bantuan? Kita ini kalau ada guru minta bantuan lah. Ustaz, kekhususan Nabi nikah. Enggak, saya mau sholat. Jadi anu aja Kang Chan. Di antara kekhususan Nabi itu lebih dari 4, sholat tahajud juga wajib untuk Nabi, sunnah untuk umatnya. Korban wajib untuk Nabi setiap tahun, sunat untuk umatnya. Jadi Bang Chan harus nyimpan ada banyak data-data ya. Kekhususan untuk Nabi tidak untuk umatnya. Di antaranya itu tadi, sholat tahajud, korban, duha, gitu. Termasuk nikah lebih dari 4 itu. Karena ibunya istri-istri Nabi itu dalam Al-Quran Ummul Mukminin, tidak boleh menikah andaikan Nabi wafat atau cerai, tidak boleh. Makanya kekhususan. Masa mau nikah dengan ibu kita, ibaratkan gitu. Nah Mantap. itu data-datanya. Lanjut dulu. Saya baca datanya ya Pak ya. Nanti Bapak baca surat Al-Ahzab ayat 50. Saya ringkas. Wahai Nabi, nggak tahu Umi ini yang tahu. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu beri mas kawin dan seterusnya kepada Nabi, mau menikahinya sebagai pengkhususan bagimu Nabi. Teks by teks. Baca datanya. Khususan. Nah, sekarang pertanyaan saya Pak. Saya tanya, apakah buku Markus itu firman Tuhan? Pak? Langsung dari Allah. Ya ayuhan nabi, inna ahlan nalak azwajak allati ataita ujurahunna. Lanjut ke bawah, dibawakan sebagai pengkhususan. Jadi kalau Nabi ada pengkhususan, bukan karangan kita, bukan asumsi kita, tapi langsung dari Al-Quran. Saudara, sudah saya jawab. Saya bacakan di Quran ya, saya bacakan ya. Boleh, silahkan. Itu di surah An-Nisa 3. An-Nisa 3 ya, nomor 3 ya, An-Nisa. Dan jika kamu takut tidak akan berlaku ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatamu. Dapat berlaku. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya. Ngomong aja kayak lagi disalib. Ini terhitungnya ada Baron, ada Yesua. Ini mau meninggal ini. Suaranya sedikit-sedikit. Sebentar dulu. Yesua ini Islam apa Kristen? Kenapa nih? Kenapa? Bang, Yesua? Enggak. Islam apa Kristen? Turun kan? Suara Bapak ini tidak seagresif. Seagresif. Kenapa ini? Suara Bapak itu kayak orang lagi disalib gitu, Pak. Enggak takut. Enggak takut. Nah, Pak, saya sudah menunjukkan. Saya bacakan. Tapi Bapak nggak baca, itu baru koma panjang. Kayak mau beol gitu. Coba bacakan yang kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yang yatim, yang mana kamu mengawininya, maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja. Sip. Atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Mana ada aniaya? Ani. Oke. Ani. Pak, segera saja Pak. Waduh.
Nah sekarang Nah, Pak, sebentar. Nanti dulu, Pak. Kenapa lucu-lucu ya Kristen ini? Dan pas jatah saya lagi lucu-lucunya itu aneh ya. Dari dulu begitu terus. Aku ditakdirkan ketemu Oten yang lucu-lucu dari dulu. La haula wala quwata. Ada nggak Oten yang brutal gitu kayak Paulus? Bukan. Itu kan katanya boleh kawin 2-3 ya. Iya Boleh kan, betul. 2 atau 3 Boleh. 4. 4, maksimum Nah, 4. Terus Jika tidak bisa ada adil, jika Asal kamu bisa khawatir, adil. jika kamu Asal khawatir bisa- berlaku adil, 1 aja. ya, Nah, sebentar oke. Pak, dengarkan dulu. Saya bacakan supaya lancar Pak. Kamu boleh dengar. Ya, saya bacakan supaya lancar. Kamu boleh dengar dulu. Kamu boleh menikahi 2 seperti Yesus, istrinya 2 ya. Kata Pak Barbara Tering, seperti Yesusnya. Kamu boleh menikahi si istrinya 2 seperti Yesus, atau 3 atau 4, maksimum 4. Nah, tapi jika kamu khawatir kamu tidak bisa berlaku adil, nikahi 1 saja. Itu dari situ ada yang tidak dipahami tidak Pak? Ya, saya tahu. Nabi Nah, adil nggak? pinter. Bagus, karena dia muslim. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, kenapa Nabi istrinya lebih dari 4 gitu? Nanti dulu saya tanya, Nabi adil nggak? Adil nggak Nabi? Nabi adil. 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 Oke. Sekarang kita buka An-Nisa 129. Silakan. Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil Berbuat adil. di antara Ya. istri-istrimu. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai. Sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Makanya itu Nah, supaya di sini- adil. Gimana sih? Itu supaya balance. Di sini dia katakan kamu tidak bisa berbuat adil. Ya, walaupun kamu tidak ingin bisa berbuat berbuat demikian. Iya, jadi adil Ya. itu Pak. Dia pesan. Kalau kau nanya aku jawab. Apa ini lucu sekali. Iya, Bapak kayak orang disalib. Yang mana yang benar? Iya, makanya saya mau jawab Jadi ini. yang mana yang benar? Iya, makanya mau saya jawab ini. Yang mana? Oke. Yang Yes. Anissa 3 apa yang 129 yang benar? Baik, yang pertanyaan bagus. Yang mana yang benar? Ini semua saya jawab, Markona. Yang benar adalah An-Nisa ayat 3 dan 129 karena tidak ada pertentangan di situ. Mana ada? Kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Jadi tendensi di situ. Oleh karena itu, berarti supaya bisa adil, jangan kamu cenderung sehingga kamu membiarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan perbaikan, islah namanya, atau menjaga diri, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Manusia ini Pak, kadang kita lihat kiri, lihat kanan. Allah ingin mengarahkan kita supaya adil. Kita ini bukan robot Pak, yang terus standby di tengah. Ya, kata Allah, jangan kamu cenderung kepada satu dan yang lain. Ini adalah SOP, tips dan apa ya namanya, supaya berlaku adil. Nah, boleh saya tanya Pak? Saya sudah membuktikan Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Adilnya. Adilnya Dia nggak bisa adil kok. bisa. Maka jangan kalau kamu terlalu condong maka tidak adil. Sudah selesai. Baik. Sudah bilang. Baik, ya sudah Kamu kalau Bapak pahami sekali-kali itu. tidak akan berbuat adil. Baik, kalau Bapak pahami itu sudah silahkan ya. Jauh dari teks, jauh dari konteks. Nah, sekarang Bapak saya tanya, apakah Markus ini firman Tuhan? Buku Markus apakah firman Tuhan? Markus itu pengajaran yang tentang hidupnya Tuhan Yesus. Bukan itu yang ditanya. Yang saya tanya, buku Markus. Aduh, Aisyah di sini. Saya tunda dulu. Buku Markus ini apakah firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Ya, firman Tuhan. Baik, coba saya mau tanya Markus 1 nomor 2 di halaman saja dulu. Markus 1 nomor 2. Bapak buka coba. Ya.
Markus 1. Makanya Bapak yang bohong. Bukan makanya dibuka, Pak. Saya mau tanya, ini pertanyaan saya. Markus 1 nomor 2. Suka bohong kamu ya. Markus 1 nomor 2, Pak. Nanti dulu. Lama solang. Ini mau saya tanya, saya baca ya Pak, dengar saya baca. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusan, salah terjemah juga inilah. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Pertanyaannya, kalau ini firman Tuhan, diilhamkan Tuhan, di mana di dalam kitab Nabi Yesaya ada pernyataan seperti itu, Pak? Silahkan jawab. Nanti dulu, Pak. Nanti dulu. Pak, Markus 1 nomor 2, tunjukkan di dalam kitab Nabi Yesaya ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Di mana, Pak? Silahkan dijawab. Pak Apologia, Pak, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah ada bangkit. Pak, masolang generasi. Yesus bangkit 3 hari, Bapak ini 3 detik bangkit. Lebih Tuhan dari Yesus. Masalah. Pak, di mana di dalam kitab Nabi Yesaya ada tertulis begitu, Pak? Silahkan. Pak. Nanti dulu. Kenapa? Kan firman Tuhan. Ada ambulan bolak-balik. Yang saya tahu keliling-keliling malaikat di ambulan. Pak. Kenapa aku di-mute? Enggak ada yang mute. Bapak suruh jawab. Bapak mute sendiri. Pak, enggak ada yang mute. Bapak mute sendiri. Bapak nggak sadar. Pak, pertanyaan di mana di dalam kitab Nabi Yesaya ada tertulis begitu? Silahkan. Markus 1 ayat berapa? Nomor 2. Baru dicarilah. baru pulang dari dunia orang mati. Markus 1 nomor 2. Oke, benar. Pak, Bapaknya dimuliakan. Yang bawa ambulan Ustadz, Pak. Jarang ada Ustadz. Tata bawa ambulan khusus buat Bapak. Khusus. Kasihan dikawal oleh Ustadz. Malaikat maut. Masalah generasi. Pak, silakan. Pak. Benar. Dikasih waktu 300 tahun. Iya. Benar ya. Bapak nih lucunya ya. Iya. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara berseru-seru, bersiapkanlah di padang gurun jalan. Luruskanlah di padang. Di Yesaya berapa, Pak? Jalan raya bagi Allah. Yesaya berapa, Pak? Yesaya 40 nomor 3. 40 nomor 3, baik. Persiapkanlah di gurun. Beda, Pak.
Beda. Beda, Pak. Beda di mana? Coba Bapak baca Markus 1 nomor 2. Beda, Bapak. Jangan aja Nah, lihatlah aku menyuruh utusanku. Di mana aku menyuruh utusanku? Mendahului engkau. Salah terjemah sebetulnya, tapi oke lah. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Di mana tertulis begitu? Aku menyuruh utusan aku mendahului engkau. Di mana? Aku menyuruh utusanku. Nah, apa salahnya? Di sini sama. Pak, lihatlah aku menyuruh utusan. Bukan itu yang ditanya sesuai di Maleaki. Di Markus pasal 1 nomor 2. Makanya dikatakan di situ ya jalan buat Tuhan. Bukan itu yang ditanya. Bukan itu, bukan. Mempersiapkan. Tapi bukan itu yang ditanya. Mempersiapkan jalan Atau gini deh, gini Pak, saya bantu Bapak. Bapak coba buka Maleaki pasal 3 nomor 1. Tidak perlu. Coba dibuka dulu, Pak. Itu sudah jelas. Maleaki pasal 3 nomor 1. Coba Bapak buka. Iya, Maleaki pasal 3 ayat 1 saya udah tahu kok. Apa katanya? Ya. Apa katanya? Nanti Maleaki. Maleaki pasal 3 nomor 1. Ya tahu, saya tahu. Apa katanya? Pak. Benar. Pak. Bentar. Iya, Maleaki 3 nomor 1. Sesungguhnya aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan. Ya kurang lebih sama. Kenapa? Beda. Maleaki 3 nomor 1 yang dimaksud oleh Markus 1 nomor 2 itu ternyata tidak ada di dalam buku Yesaya, adanya di dalam buku di dalam kitab Nabi Maleaki. Sama saja. Sekarang tambah lagi karena Bapak gagal. Baik. Tambah lagi karena gagal ya. Nanti. Bapak bantu saya buka Lukas 24. Coba dibuka Lukas. Tadi Markus nih, orang Yunani. Sekarang Lukas, orang Yunani. Lukas 24. Apa? Nomor 46. Terus ada coba dibacakan. Kata Yesus menurut Lukas. Kata Yesus, ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur, diborong semua. Apa kata Yesus? Ada tertulis demikian. Tertulis, original teksnya grapos, bukan propesi. Ada tertulis demikian. Apa? Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Pertanyaannya, di mana Pak? Di kitab Torah, kitab para nabi dan Mazmur ada tertulis demikian seperti yang Yesus katakan. Silahkan. Gitu ya. Intinya. Itu pertanyaannya. Oke. Di dalam kitab Yesaya 53 Mazmur
22. Dibaca dulu, jangan diabsen, dibaca. Dibaca di mana Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga, dibaca di mana? Di Yesaya 53. Nggak ada, Bapak bohong. Kayak Paulus. Mana datanya? Coba tunjukkan datanya di mana Mesias harus menderita, itu aja dulu. 4 kata. Mesias harus menderita dan 4. Dan mana? Di mana? Mana? Aduh. Di repot lagi. Pak, Bapak nih selama ini menerima doktrin tanpa dalil. Saya sudah beri 2 contoh kepada Bapak bahwa ini bukan firman Tuhan. Markus 1 nomor 2, Lukas 24 nomor 44, 46. Bapak hanya mendapatkan doktrin, tidak berdasarkan data, dan itu buruk. Bukan berarti karena kita memakai itu puluhan tahun itu jadi benar, enggak Pak, enggak. Tetap harus kita. Yesaya pasal 1 ayat. Yesaya pasal 53. Gimana Yesaya pasal 1 Yesaya gimana? pasal 53. Oh, 53. Ayat 1. Apa katanya? Sampai 3. Apa katanya? Dia tertikam. Apa tertikam? Nggak ada tuh gitu. Bukan itu, nggak ada tertikam. Birunya kita disembuhkan. Bukan itu yang ditanyakan, nggak ada tertikam. Dengar, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit. Itu jadi dulu. Mesias harus menderita dan bangkit. Di mana? Iya, artinya dia dibunuh. Tertikam kan dibunuh. Bukan tertikam, Mesias harus menderita. Dibunuh. Mesias, mana kata Mesias? Kata Mesias, tertulis Mesias di mana di situ Mesias? Satu kata dari kumpulan tadi. Mesias, mana Mesias? Itu kan sudah menjelaskan. Apa Bapak nih nggak nyambung? Dikatakan. Bapak nggak nyambung. Kata Yesus ada tertulis demikian. Ada tertulis demikian. Gagal 2. Gagal 2. Aku mau bertanya lagi. Boleh, silahkan. Gagal ya. Bible bukan firman Tuhan. Gagal semua. Nanti dulu. Oh, kan udah Bapak mau nanya. Jadi menurut Pak Apologia, Bible ini bukan firman Tuhan, salah terus. Nanti dulu. Kalau nanti dulu masih di Lukas 24:44 dong. Aku tanya dulu. Berarti sudah lewat kalau gitu. Oh, silakan tanya. Aku mau tanya. Iya, silakan. Aku mau tanya. Kalau orang berbohong, itu harusnya dia apa? Orang berbohong dijadikan Tuhan. Harusnya Dijadikan Tuhan. Harusnya apa? Dijadikan Tuhan. Orang itu diapain? Dijadikan Tuhan. Jadikan Tuhan enak aja. Contoh Yesus berbohong jadi Tuhan. Kenapa Yesus berbohong kau jadikan Tuhan kalau gitu? Enggak. Yang jelas. Yesus berdusta. Yesus berbohong di dalam Bible. Kenapa Bapak jadikan Tuhan? Yang jelas di dalam Quranmu. Pak, ini jawaban saya, Pak. Jawaban Kang Chan. Kalau orang berbohong dijadikan Tuhan, setuju nggak? Bukan. Kenapa Bapak bilang bukan? Sebentar dulu, Pak. Kenapa Bapak bilang bukan? Saudara, Pak, kenapa di dalam Bible, di dalam Kristen, Yesus ketika berbohong dia malah jadi Tuhan? Bukan. Kalau di Quran, saya menjawab sesuai pengetahuan saya. Menurut pengetahuan saya dari Bible bahwa Yesus berbohong dan kalian jadikan Tuhan, betul tidak? Kalau di Quran kan beda. Pinter. Kalau di Quran beda.
Sekarang Bapak setuju nggak kalau orang berbohong seperti Yesus jadikan Tuhan? Setuju nggak? Bukan kalau di Quran bukan. Beda. Nggak boleh. Pak, sebentar dulu. Pak, balik bohong. Loh, Bapak nih menjawab yang Bapak, kalau gitu Bapak nanya sendiri, jawab sendiri. Kenapa Yesus berbohong? Kenapa Tuhan Bapak Yesus berbohong? Kenapa? Enggak ada tulis Yesus bohong, enggak ada tulis. Yohanes pasal 3 nomor 13. Mana ada tulis Yesus bohong? Baca dulu. Yohanes pasal 3 nomor 13. Enggak ada tulis Yesus bohong. Baca dulu. Baca. Yang ada di Quran. Pak, kenapa Bapak ikut berbohong? Nipu. Dan sama-sama tukang tipu. Alasan Bapak tidak mau baca karena Bapak sedang bohong, betul tidak? Ya kan? Jadi waduh, kasar ini Kenzo. Selesai. Sama-sama tukang Yesus ini Pak Fulogia ini. Kenzo, kasihan Kenzo. Ganti Kenzo. Istirahat dulu Pak Fulogia. Kang Chan. Orang kafir. Yesus kalau nanti kalau Kang Chan bilang Yesus berbohong. Sama-sama tukang Kang Chan bilang Yesus bohong. berbohong. bukan Nanti saya yang ada mengatakan pertanggungjawabannya itu. loh. Oke, baik. Sekarang menurut Anda Yesus berbohong atau tidak? Ya, Karena jadi tidak ada Allah sama di dalam mulut Baik, tidak bagus. ada. Baik, siap. Sekarang coba buka Yohanes pasal 3 nomor 13. Dibukain dong. Baik. Ayatin apa Baik. gitu. Kata Yesus. Ya, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang Tidak. naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, Ya, terus. yaitu anak manusia. Ya. Siapa Yesus yang- sedang siapa jujur yang atau naik sedang ke- bohong? Lah, kalau bohongnya di mana? Jujur. Baik. Kalau dia kan emang tidak ada yang pernah naik ke surga selain dia yang turun dari surga. Baik, Ah, sekarang coba buka 2 Raja-Raja pasal 2 nomor 11. Suruh asistennya baca. Yang keras seperti tadi. Kita dibacain aja. Jadi konteksnya. Saya bacakan kalau gitu. Dengar dulu. Saya bacakan kalau gitu. Iya. Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, melainkan anak manusia yang telah turun dari sorga. Maksudnya Yesus sendiri. Ternyata kalau baca Bible Anda 2 Raja-Raja pasal 2 nomor 11, Elia telah naik ke sorga. Yang salah siapa? Yesus yang berbohong atau Bible yang salah? Yo. 2 Raja-Raja 2:11. Baca dulu. Cuman kan kita nggak tahu surganya Elia sama surganya Yesus sama gak nih masalahnya? Dibaca dulu. Yohanes 3 nomor 13 itu Uranon. 2 Raja-Raja 2 nomor 11 itu Samayim, sama-sama langit. Sama-sama. Sebentar dulu. Eli lama sabachthani. Kenapa Yesus berbohong? Tadi bohong pertama Lukas 24:46 bohong. Sekarang Yohanes 3 nomor 13 bohong. Eli lama sabachthani. Kangcang, Hamayin aja Samayim langit. Uranon itu langit. Uranon langit. Diterjemahkan oleh LAI sorga. Samayim langit. Diterjemahkan oleh LAI sorga. Bedanya mana? Ya, kalau surganya sama, tapi kan kita nggak Bagus. tahu yang pasti. Baik. Sekarang kita ulang kalau surganya sama. Tidak ada yang Baik. tidak ada yang dusta di situ. Baik. Sekarang Sama-sama. surganya Cuma sama ya. surganya kan kita nggak Baik, tahu surganya baik. gimana. Baik, kata Yesus Levelnya begini. gimana gitu. Baik, kata Yesus tidak ada satu orang pun yang telah naik ke sorga. Benar atau jujur? Bisa Jujur atau aja bohong?
maksudnya Yesus itu surganya surga yang di tempatnya Yesus. Tempatnya Elia mungkin surganya beda nih. Surganya beda nih, tapi tidak ada surga. Gantian kencang. Bisa jadi. Ini. Ayo berdua kalian Pak Hosia berdua dengan asistennya. Ayo bermusyawarah. Jadi kita nggak bisa bilang Yesus berbohong. Oh lupa. Saya makanya saya mau kasih proposal gini. Yesus tidak tahu atau Yesus lupa gimana? Bukan. Berarti bohong. Benar dulu. Kalau tidak tahu atau lupa berarti bohong. Surga yang Yesus maksud sama Loh, langit sama-sama langit, terjemahkan sorga sama-sama. Kalau sama kenapa nggak pakai kalimat yang sama? Karena dua raja-raja dua nomor. Baik. Kalau di dalam Ibrani samaim karena bahasa Ibrani, tapi kalau sudah diterjemahkan kepada Septuagint uranon sama. Kalau diterjemah kalau Yohanes 3 nomor 13 itu dalam bahasa Greek, Yunani, uranon sama-sama. Makanya saya ajukan begini, karena saya pecinta Yesus, gimana kalau Yesus ini lupa atau tidak tahu? Kalau lupa sih enggak. Cuma kalau kan tidak kita tahu, mungkin kalau tidak tahu, surganya yang kalau tidak tahu gimana? Surganya yang maksud kalau tidak tahu gimana? Itu kan berbeda. Pak Hosia, kalau tidak tahu gimana? Yesus datang. Pak Hosia, kalau Yesus tidak tahu gimana? Nggak mungkin. Berarti bohong. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bagus. Terima kasih. Karena kalau lupa berarti tidak bohong. Ya, kalau lupa berarti tidak bohong. Kalau tidak tahu berarti tidak bohong. Karena dia tahu, tapi dia ternyata tidak benar dalam memaparkan, berarti dia bohong. Jadi Pak Epologia dari alih-alih membahas tidak tahu apakah Yesus yang turun dari sorga atau dia naik sorga, sorganya sama. Belum tentu sama. Bisa aja sorganya sorga juga, tapi belum tentu sorga yang Yesus turun itu sama yang Elia naik. Belum tentu. Kita nggak tahu sorganya kan banyak di dalam. Ya kan? Wahyu pasal 22. Berapa kata Paulus? Jangan melampaui yang tertulis. Wahyu pasal 22. Kalau kamu menambahkan, kamu akan mendapatkan siksaan. Kamu mengurangi pahala dari pohon kehidupan. Kalian diancam di kiri dan di kanan. Di kiri diancam, di kanan diancam, di belakang diancam, di depan diancam. Dasar penyesat. Bohong. Kalau kamu bilang Yesus bohong, Yesus yang benar, nah kena hukuman nanti mau. Emang kata Yesus tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Di dalam Biblos Elia telah naik ke sorga, Henok telah naik ke sorga. Kenapa aku jadi yang dibilang bohong? Bisa aja surganya berbeda, Kang Chan. Ya, emang ada berapa sorga? Ada berapa sorga? Ya kita nggak tahu surga itu ada tingkatannya berapa. Makanya saya kasih tahu. Tempat Yesus datang, nggak bisa. Kamu nggak bakal tahu. Coba tahu. Itu beda. Asalnya Tuhannya beda. Sekarang sorganya beda. Ajarannya beda. Yesusnya beda. Semua yang diajarkan Yesus beda. Kalau surganya ada bidadari. Kalau di sorga nggak ada 72 bidadari. Yes. Itu beda tuh. Betul. Mana tuh? Baik, bagus. Ya kan pasti beda, kan? Mungkin sama. Ya kan? Bu, bidadari itu dihadiahkan spesial kepada para syuhada, dikasih bidadari. Masuk akal. Kenapa bidadari ada di surganya Islam? Sebentar dulu, saya sedang menjawab. Kenapa bidadari ada di surganya orang Islam? Mereka ketakutan ketika ditakdirkan masuk ke surganya Kristen. Kenapa? Karena di dalam surga Kristen, Pak Evologia kawin dengan Yesus. Kagetlah mereka. Loh, Pak Evologia kan kawin dengan Yesus, betul tidak? Pak Evologia, Anda kawin dengan Yesus, betul tidak? Aku jelaskan dulu.
Bagaimana bidadari tidak takut di surganya Kristen? Larilah mereka kepada surga kita. Kita tanya ke bidadari. Bidadari, ya Kang Chan, kenapa kau ada di sini? Takut aku dimin mereka. Kenapa? Apologia sama Yesus. Lagi kawin. Bagaimana aku bisa bertahan di situ? Apa yang mau dijelaskan? Gak ada Oke. Saya minta Pak Elfologia menjelaskan Matius 25 nomor 10. Ya, saya izin dulu ya. Izin dulu host, ujian apa? Ujian. Coba saya minta penjelasan kepada teman-teman Kristen Matius pasal 25 nomor 10. Silahkan. Dibacakan dulu, Pak. Jangan lupa. Artinya Dibacakan dulu baru ada arti. Baca dulu. Matius 25 nomor 10. Silakan. Matius yang tentang naik ke surga tadi kan? 25. Yang tentang naik ke surga tadi kan? Dia lagi naik surga. Matius. Yang tentang naik ke surga tadi kan? Bukan. Ini beda. Surganya Kristen. Kita mau lihat apa surganya sama atau beda. Nah, tolong Bapak bantu Matius 25 nomor 10. Kamu kan katakan begini, tidak seorang pun telah naik ke surga. Yesus, Pak, bukan saya. Daripada dia. Pak, Yesus, Pak, bukan saya, Pak. Saya lebih ganteng. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga. Ya. Terus selain daripada dia, yaitu yang telah turun dari surga, anak manusia, Yesus. Yaitu anak manusia. Yesus maksudnya. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan ya. Anda tadi bilang Elia juga naik ke surga kan? Bukan saya, Pak. 2 Raja-Raja pasal 2 nomor 11. Berhenti memfitnah saya, Pak. Aku difitnah terus, sudah ditombak, difitnah apa? Gini, aku betul menderita dan bangkit. Iya. Apa kalian nih? 2 Raja-Raja pasal 2 nomor 11. Bukan aku. Iya. Ya, ketika Nabi Elia terangkat ke surga dalam angin badai dengan kereta berapi. Kereta berapi, bukan dengan Yesus. Betul kan? Ada nggak yang telah naik ke surga? Nanti dulu. Saya jelaskan. Iya. Di sini Yesus berbicara tentang naik ke surga dalam arti otoritas ilahi. Naik ke surga. Ya. Ada yang nggak telah naik ke surga? Ada nggak? Otoritas. Nanti dulu. Dalam Yohanes 3 ayat 13, konteksnya adalah otoritas untuk menyatakan perkara-perkara surgawi. Yesus menekankan bahwa hanya Dia yang berasal dari surga, turun dari surga. Bohong lagi. Tapi Elia itu memang naik ke surga, tapi bukan otoritas dia. Itu otoritas dia dari bawah ke atas. Bukan dari atas ke bawah. Baik, Elia naik ke surga. Pak, Elia naik ke surga atau tidak? Elia naik ke surga, tapi bukan otoritas dia. Ada nggak yang baik? Elia naik ke surga, iya. Ada nggak yang telah naik ke surga? Iya, betul. Tapi kata Yesus tidak ada. Pak, kata Yesus tidak ada yang telah naik ke surga. Tapi perbedaannya di situ. Kata Yesus otoritas. Pak, Epologia. Iya. Kata Yesus tidak ada yang telah naik ke surga. Kata Yesus tidak ada yang telah naik ke surga. Elia naik ke surga atau tidak?
Beda. Bukan beda. Pertanyaannya bukan beda atau sama. Dengar. Kata Yesus, Beda. tidak ada yang telah naik ke surga. Apakah ada selain Yesus yang telah naik ke surga? Iya. Ada atau tidak? Jangan salah. Aku juga yang disalahkan. Aku penanya. Tapi aku penanya. Dengar Pak, kata Yesus tidak ada yang telah naik ke surga. Mau otoritas, mau gak otoritas. Nah, Elia naik ke surga. Ketika Elia naik ke surga, ada nggak yang telah naik ke surga Pak? Ada atau tidak? Iya, tapi bukan otoritas dia. Ada atau tidak Pak? Di sini ya membicarakan otoritas. Ya. Iya Pak, Bapak memberikan sesuatu yang tidak ada di situ. Tidak bisa. Ya udah, berarti Yesus bohong. Selesai. Sekarang Bapak tadi kan mau menjelaskan. Coba saya minta bantu Bapak jelaskan, Pak. Yang jelas dalam Alkitab tidak pernah dikatakan Yesus berbohong. Ya udah, tapi nggak apa-apa. Ada. Baik, sekarang tolong Bapak bantu jelaskan. Baik, bantu jelaskan Matius. Ya, Tuhan Kristen menaruh roh dusta dalam nabi-nabi. Ya, Pak. Sekarang tolong Bapak jelaskan Matius 25 nomor 10. Nggak ada dikatakan Tuhan bohong, tapi di Quran ada Tuhan Allah bohong. Pak, budaya dia pakai. Apakah Tuhan Bapak pernah menaruh roh dusta pada para nabi? Di mana tuh? Di mana tuh? Buka di sebentar. 1 Raja-Raja pasal 22. Pak, sebentar lu. Kan Bapak nanya di mana? Kayak buka di 1 Raja-Raja pasal 22 nomor 23. Saya tahu. Nah, itu tahu. Pak, dengar. Sesungguhnya Tuhan Kristen nih telah menaruh roh dusta ke dalam semua mulut nabi. Siapa yang menaruh roh dusta di situ, Pak? Tuhan Islam atau Tuhan Kristen? Beda. Dengarkan dulu nih. 1 Raja-Raja pasal 22 nomor 23. Sungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi. Yang menaruh roh dusta Tuhan Islam, Tuhan Kristen. Bukan, itu beda. Iya beda. Bapak, jadi yang Tuhan yang di situ Tuhan Kristen atau Tuhan Islam yang menaruh roh dusta? Nanti dulu. Baca dulu ya. Silakan. Nanti ditanya malaikat, nanti beda. Malaikat, siapa Tuhanmu? Beda. Siapa nabimu? Beda. Apa kitabmu? Beda. Ini udah sebelum masuk neraka udah kebakar duluan. Ayo kan, saya jawab ya, Matius ya. Itu satu-satu dulu. Mau mana nih? Matius 25 atau 1 Raja-Raja 22 satu-satu? Iya, dia kan lagi mencari untuk mengisi kekosongan, saya isi gitu. Silahkan. Ya. Tapi nanti terputus. Iya, bolehlah. Yang 5 gadis itu orang yang sudah siap, yaitu dengan membawa minyak dan opornya. Yang kelima ini orang yang belum siap masuk kerajaan surga. Siapa yang Yesus 5 sudah siap? Ya, Bentar. Yesus Siapa yang 5 sudah siap, 5 belum siap siapa? Saya nih, Kang Chan, bentar. Kang Chan, saudara santai dulu. Kang Chan nih tidak meyakini Yesus Tuhan dan disalib. Pak Epologia, dengar. Pak Epologia meyakini Yesus Tuhan dan disalib. Yang mana yang belum siap, yang mana yang belum siap? Orang yang siap itu orang yang sudah memiliki Roh Kudus. Di antara saya dan Pak Epologia yang mana yang sudah siap?
Saya belum tahu karena kedatangannya itu seperti Di antara Islam dan Kristen siapa yang belum siap? Iya, kalau Anda sudah yakin siap, nanti dia datang seperti itu. Bukan itu yang ditanya. Ada 5 gadis yang saudara, Anda mau menerangkan tapi tidak tahu apa-apa. Dengar. Iya. Ada orang 5 saudara. Di antara jemaat Kristen dan udah selesai. Nggak tahu apa-apa. Anda nggak tahu apa-apa. Lanjut lagi ke Paepologia ya. Aku tidak mengenal. Silakan. Udah selesai. Anda tidak tahu apa-apa, Pak. 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Silakan Paepologia. Silakan. Siapa yang menaruh roh dusta kepada para nabi? Tuhan Islam atau Tuhan Kristen? Silakan. Satu Raja-Raja pasal 2 nomor 23 22 23 kok. Oke ya, mati sudah 26 sudah saya jawab ya. Belum, enggak, kau tidak ya. mengerti persoalan. Anda memutus dialog orang tapi Anda sendiri tidak mengerti persoalan. Dia kan lagi jeda cari. Makanya saya tanya, 5 gadis yang telah siap sedia itu Kristen atau non Kristen? Tentu saja pengikut Kristus. Kristen. Iya. Baik, Paepologia Kristen. Saya bukan Kristen. Paepologia dia sudah siap sedia dengan lentera, dengan minyak. Dengar dulu saudaraku, ini pertanyaan, dengar supaya tahu pertanyaannya. Dengan minyaknya, saya tidak siap dengan minyaknya. Dengar dulu. Nah, lalu Paepologia dengan Yesus telah siap sedia masuk bersama-sama ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Pertanyaannya, Paepologia dengan Yesus ngapain di dalam bawa minyak di ruang perjamuan kawin sebagai mempelai pengantin? Pertanyaannya, silahkan jawab. Di judulnya itu kan pengibaratan surga itu diberikan 10 gadis. Bukan itu yang ditanya, bukan. Kalian ngapain di dalam? Paepologia dengan Yesus ngapain di dalam di ruang perjamuan kawin sebagai mempelai pengantin berdua? Penggambaran itu sebagai penggambaran. Iya, makanya saya tanya ngapain di dalam sampai perlu bawa minyak? Oke, ini kalau kita bicara tentang mempelai, maka kita akan menuju ke wahyu, yaitu bukan itu yang ditanya. Bapak Epologia bawa minyak, Yesus datang mempelai pengantin pria. Kalian berdua sudah siap sebagai mempelai pengantin. Cocok layaknya Pak Epologia ini. Karena Kang Chan tidak bawa minyak, Kang Chan disuruh pergi belanja dulu. Tapi Pak Epologia bersama-sama dengan Yesus sebagai mempelai pengantin masuk ke ruang perjamuan kawin. Pintu ditutup. Pertanyaannya, Bapak Epologia dengan Bapak Yesus ngapain di dalam sebagai mempelai? Ngapain? Sudah memiliki minyak dan minyak siap sedia. Terus ngapain? Dia ngapain? Karena dia sudah kudus gitu. Ngapain? Sudah bersih, udah bersih. Yang kudus. Iya. Ngapain? Ngapain? Dalam perkawinan antara roh perkawinan. Cemburuan ilahi, aku cemburu dengan keilahian ini. Maka Pak Epologia ngapain sama Yesus? Perkawinan Kristus, daging. Ngapain di dalam kawin? Kan wujud sempurna. Pak Epologia ngapain dengan Yesus di ruang perjamuan kawin? Beda dengan perkawinan manusia. Bob, saya tanya kepada Bob. Dengar, Bob. Bob, kalau kau diundang ke ruang perjamuan makan, apa yang dilakukan? Iya, saya akan makan. Kalau di ruang perjamuan dansa, apa yang dilakukan? Saya akan mencoba menari dengan gadis yang cantik. Kalau di ruang perjamuan kawin, apa yang dilakukan? Saya akan melakukan perkawinan. Nah, sekarang Pak Epologia melakukan perkawinan dengan Yesus. Perkawinan kudus.
Saya tanya coba ke Pak Bob. Yesus sebagai Kristen Pak Apologi, Yesus ini maha besar tidak Pak? Sebagai Tuhan Yesus maha besar tidak? Saya belum dia memiliki sebagai Tuhan Yesus maha besar tidak? Iya, dia maha besar. Kalau Pak Apologia maha besar tidak? Dia enggak, manusia. Yesus maha besar, Pak Apologia tidak besar. Pantaslah perlu minyak. Lalu untuk apa perlu minyak? Sebagai tanda Pak Apologia ini sudah memiliki Roh Kudus. Masuk ke ruang perjamuan untuk melakukan perkawinan dengan makanya bidadari pada kabur. Ditanyalah bidadari kenapa kau pada lari ke surga Islam? Aku nggak tega lihat Pak Apologia. Apa yang ada di surga Islam, Bapak Kang Chan? Aku tanya bidadari, 72 kalian sini, kenapa kalian ada di sini? Kami nggak tega lihat Pak Apologia. Yesus maha besar, Pak Apologia kecil, minyak nggak cukup. Pasolan generasi. Pak Apologia cukup berfirman. Bidadarinya pada kabur ke surga kami, Pak. Bidadarinya pada kabur ke surga kita. Firman, maka Pak Apologia cukup berfirman kita minta sesuatu. Yesus perkawinan anak domba, Wahyu 19 nomor 7, Wahyu 21 mempelai pengantin perempuan adalah Pak Apologia. Jemaat telah siap sedia dua-duanya. Pak Apologia bawa minyak, masuk ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Aku ketok-ketok nggak bisa. Makanya aku nanya kepada Bapak lagi ngapain di dalam dengan Yesus? Ngapain Pak? Aku akan datang sebagai pencuri, maka aku akan dasar kaum terlaknat, Tuhan Yesus pencuri. Sesuatu, Anda cukup berfirman karena kakiku sudah bersamamu. Iya silahkan. Adalah kamu. Tapi bukan itu yang saya tanya. Ngapain di dalam? Menghendaki sesuatu. Maka itulah suka itu cukup hanya dengan firman. Iya. Anda akan tercapai. Tapi bukan itu yang saya tanya. Ngapain di dalam? Susah payah untuk mencari makanan. Tahu kita masuk surga nggak tahu ngapain di dalam. Menanam. Anda cukup berfirman. Menanam. Apa yang ditanam? Saudara, pertanyaannya Pak Apologia lagi ngapain di dalam dengan Yesus? Pintu ditutup. Aku kan nggak bisa masuk. Ya, melakukan perkawinan. Bagaimana Bapak dengan suara sebentar lu. Bagaimana Pak Apologia dengan suara terbata-bata begini? Bagus ya sebelum hari Sabtu. Masalah generasi ini. Waktu orang Yahudi akan melakukan pernikahan di hari Sabat. Ini di dalam itu. Jadi maksud Bapak sebentar. Maksud Bapak, iya. Maksud iya. Melakukan pernikahan. Bukan itu, bukan. Aduh, maksud Anda Pak Apologia kawin dengan Yesus? Ya iya. Kalau ini ini paratannya. Iya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Pak Pak Apologia kawin dengan Pak ada Pak, maka sudah dulu Pak memiliki keilaki yang
Keilahian. Ilahian. Perkawinan keilahian. Semua dibuat. Diksi aneh dibuat. Udah ekonomis ilahi, sekarang perkawinan keilahian. Pak Epologia. Halo. Ya, kenapa Anda kawin dengan Yesus? Lalu bawa minyak. Saya jelaskan, Mas. Ya. Anda kawin dengan Yesus kan? Ini perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis Iya, udah itu diulang-ulang tadi. Pertanyaannya, Bapak sedang ngapain dengan Yesus di ruang perjamuan kawin? Saya jelaskan. Silakan, saya tunggu. Jelaskan, ya. Makna dari perumpamaan ini coba saya Pak, sebentar Pak, saya minta coba Anda menjerit sebentar ya, menjerit. Au gitu. Coba gitu. Penasaran menjeritnya gimana? Gitu. Coba. Ini bukan perumpamaan, Pak. Suaranya begini semua ya. Ini sudah perumpamaan, Pak. Iya, perumpamaan. Terus saya jelaskan dulu. Nanti dulu, Pak. Mempelai laki-laki ini adalah perumpamaannya tentang siapa? Yesus, pintar. Mempelai pengantin perempuan siapa? Gadis-gadis orang yang bijaksana ini jemaat. Ini jemaat yang Pak Epologia masuk jemaat tidak? Anda. Nanti dulu, Pak. Anda ragu masuk jemaat? Anda jangan potong. Tanya lama. Oh, maaf, minta maaf. Iya, silakan. Ya, minta maaf saya, silakan. Ke 5 gadis. Gadis-gadis bijak ini perumpamaan tentang orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Pak Epologia termasuk di dalamnya? Ya, saya menantikan kedatangan. Itu dari tadi. Jadi Yesus mempelai pengantin laki-laki, Pak Epologia mengantin perempuan. Masuk. Sebentar dulu, Pak. Ini pertanyaannya. Bapak bagaimana bisa menjelaskan pertanyaannya aja belum? Bapak Yesus dengan Pak Epologia masuk bersama-sama ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Yang jadi pertanyaan, Bapak dengan Yesus ngapain di dalam? Saya jelaskan dulu. Yang saya tanya, Bapak ngapain di dalam? Saya jelaskan dulu. Kenapa? Yang saya tanya di dalam Bapak ngapain? Aku kan di luar. Minyak. Nanti dulu. Minyak ini. Minyak juga dibawa-bawa. Minyak ini melambangkan kesiapan rohani. Siap. Kalau pakai minyak, nggak pakai minyak berat. Kalau pakai minyak siap. Iya, betul. Gimana nggak hidup? Orang sudah siap semua. Bapak siap. La quwata illa. Gimana nggak hidup? Hiduplah. Gitulah jadinya. Kayak gitu gimana? Bapak yang bilang hidup. Nah, sekarang balik ke pertanyaan saya. Bapak dengan Yesus lagi ngapain di dalam? Nanti dulu. Bertanya lagi. Janganlah Bapak rahasiakan. Sepil aja sedikit. Bapak ngapain di dalam? Belum beres ini. Bapak dengan Yesus lagi ngapain di dalam? Di ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Nggak mau jawab dulu. Tanya lagi. Nggak mau, harus jawab dulu satu-satu dong. Jawab dulu baru. Nggak jujur. Nah, silakan selesai ya. Supaya kita maju ya. Silakan kepada Kristen yang lain. Mungkin Kang Dito tata mau masuk, Bang Kores. Udah ya Pak ya. Nah. Silakan. Siapa Pak Delvian mau masuk? Filian mau masuk?
Nah, mau tanya lagi ini. Gak bisa, Bapak masih berhutang 7. Pertanyaannya jadi useless. Ya, silakan. Aku tanya dulu. Agama Bapak Filian apa? Kristen. Silakan. Bapak mau tanya atau mau apa? Silakan. Nggak ada topik khusus milad api. Tanya. Boleh. Siapa silakan. siapanya Tuhannya kalian? Tuhan saya adalah Tuhannya Yesus, Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia berada? Oke. Sama dengan Tuhannya Yesus sebelum menciptakan sorga di situ. Tidak, Kak. Enggak, betul. Di Gua Hiro ya? Bukan. Coba, betul nggak Tuhannya Yesus? Bahwa Tuhan saya itu adalah Tuhannya Yesus. Yesus itu Tuhan kami. Punya Tuhan nggak Yesus? Tuhan kamu siapa? Ya, punya Tuhan nggak Yesus? Tuhannya orang Israel tidak mengenalnya Tuhannya orang Arab. Bukan itu yang ditanya. Yesus punya Tuhan tidak? Ada. Bukan itu yang ditanya. Kan di Gua Hiro. Saudara, ya. Yesus punya Tuhan tidak? Yesus itulah sebagai Allahnya, dia itu sebagai Tuhan kita. Tapi bukan itu yang ditanya. Apakah, dengar pertanyaannya, pakai headsetnya baik-baik. Apakah Yesus punya Tuhan? Tidak. Di dalam Bible, Yesus menyebut dia punya Tuhan. Yang salah siapa? Bible atau Pavilion? Saya beragama Muslim seperti Yesus. Itu kenapa Anda bawa ayat ke dalam Bible? Karena Yesus Muslim. Kenapa Anda bawa ayat dalam Alkitab? Karena Yesus Muslim dalam Bible. Yesus orang Muslim. Aku Muslim. Ya, orang bodoh yang mengatakan begitu. Orang Indonesia saja yang mengatakan. Yohanes 14 nomor 27. Islam aku tinggalkan untukmu, kata Yesus. Islam aku berikan kepadamu, kata Yesus. Yohanes 14 nomor 27. Kok nggak percaya Yesus? Yohanes pasal 14 nomor 27. Coba dibaca. Kamu orang Islam ya? Seperti Yesus orang Islam. Pakai ayat Alkitab. Apa Anda mengemis-ngemis dari kitabnya orang Kristen? Kenapa Bible malah menghajar habisan iman Kristen? Loh, kenapa aneh sekali? Kalau Bible ini adalah kitab suci Kristen, kenapa Bible menghajar habis-habisan iman Kristen? Orang Muslim aja lahir di abad ke-7, Yesus di abad pertama. Kemana otakmu? Sengklek. Lalu Tuhan di abad, oke, kalau Yesus abad pertama, Tuhan di abad ketiga sebelum Masehi siapa? Makanya saya bilang kalian itu cacat logika. Iya, baik. Kalau saudara. Kalian bodoh. Iya. Bodoh Kalau kalian Yesus Tuhan itu abad pertama, lalu Tuhan di abad ketiga sebelum Masehi siapa? Gini, Bang. Orang Islam Indonesia menunjukkan bodohnya mereka. Saudara, daripada menyerang personal lebih baik jawab. Kalau Yesus Tuhan abad pertama, lalu abad ketiga sebelum Masehi Tuhannya siapa? Menurut Anda Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah pencipta Yesus. Ada enggak? Ada enggak? Kamu tahu siapa Yesus? Menuangkan uang? Gimana? Ada enggak manusia menuangkan uang? Ada. Nah, berarti definisi Tuhan itu ya gitu, bukan pencipta. Itu Tuhan palsu maksudnya. Menuangkan uang itu, menjadikan uang itu Tuhan. Menjadikan semuanya pada Tuhan. Berarti tapi uang itu kan bukan Tuhan. Definisi Tuhan itu pencipta Yesus. Gini, saya punya definisi begini. Anda setuju atau tidak? Kalau setuju, alhamdulillah. Kalau tidak, Anda koreksi. Definisi Tuhan adalah pencipta Yesus dan Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Setuju nggak? Tidak setuju. Lalu siapa kalau bukan Tuhan yang menciptakan Yesus? Tuhan itu bisa predikat, bisa Saudara, sibuk. dengar dulu. Kalau bukan Tuhan yang menciptakan Yesus, lalu siapa yang menciptakan Yesus? Ya Allah Bapak itu yang tidak berwujud itu. Jadi Yesus ciptaan Bapak. Menjadi manusia, memang dia diciptakan, artinya dia kan datang ke Bunda Maria. Roh Kudus, itulah. Itu kan. Jadi Tuhan Anda itu Tuhan Anda ini pencipta atau ciptaan? Dengar dulu, bisa ciptaan Yesus. Bukan itu yang saya tanya.
Yang saya tanya, Tuhan Anda pencipta atau ciptaan? Gini, biar sabukan logika kamu berpikir biar sabukan. Saudara, Tuhan Anda ini jadinya ciptaan atau pencipta? Gini bang, Yesus itu memang dari Roh Kudus, dari Allah Bapa yang tidak berwujud itu. Tapi saya nggak nanya itu. Dengar dulu. Buka cakrawala kau berpikir. Bisa dia ciptaan, bisa dia utusan. Karena kenapa dibilang dia utusan? Karena semua bukan itu. Saya nggak nanya utusan. Nggak ada yang nanya utusan. Yang saya tanya, Yesus Tuhanmu itu pencipta atau ciptaan? Dia pencipta. Tapi kata putra ciptaan. Gimana kalian nih? Nggak ada yang bisa dipegang kata-katanya. Kata saudara Putra Jaya ciptaan. Orang Indonesia terbodoh di dunia orang adalah kalian umat Muslim. Aku bukan yang disalahkan. Yang ngomong saudara. Jawab Pak. Silakan. Sebentar. Pantas mereka ini dimarahi oleh Saudara, pertanyaannya mudah loh. Yesus Tuhan kalian ini ciptaan atau pencipta? Pak, jawab Pak. Kamu jawab dulu. Siapa Tuhannya Nabi Muhammad? Tuhannya Yesus. Dah saya jawab. Alhamdulillah. Oke. Pak. Apa itu? Pak. Tuhan. Kalian yang ribut sendiri. Aku juga yang ribut. Kang. Saya mau ngomong ya. Anda katakan Anda Tuhannya Yesus ya. Ya, Tuhan saya adalah Tuhannya Yesus, betul. Betul ya. Betul sekali, 1000%. Kamu aja seperti apa wujudnya dan baginda aja wujudnya seperti apa? Kok Anda percaya dengan itu? Coba jelaskan dulu. Wujudnya baginda itu seperti apa? Tuhan Anda itu seperti apa wujudnya? Coba jelaskan. Tuhan saya seperti Tuhannya Yesus, sudah saya jawab. Pak Putra. Saya bicara dulu bentar. Anda mengakui bahwa Anda Tuhannya Yesus ya? Bukan Tuhan saya, bukan saya Tuhannya Yesus. Tuhan saya itu Tuhan bang santai dulu. Tuhan saya itu adalah Tuhannya Yesus. Saya punya Tuhan, nah itu. Yesus punya Tuhan, nah itu sama namanya Allah. Oke. Sekarang aku mau tanya Pak. Aku mau tanya apa? Ya. Kau tanya? Aku mau tanya apa? Kita tanya. Nanti dulu Pak. Iya. Silakan. Yesus memanggitu. Yesus ya menurut Anda ada punya Tuhan. Tapi bukan menurut saya, menurut Yesus. Aku nggak punya hak. Menurut Yesus dia punya Tuhan. Nanti dulu Pak. Jangan bilang menurut saya, menurut Yesus. Yesus punya Tuhan. Kata Yesus, bukan kata saya. Yesus memanggil Anda tidak percaya Yesus ya? Sebentar, Anda tidak percaya Yesus? Sebentar, Anda tidak percaya Yesus? Bapak berani nggak kau? Apa? Panggil Bapak. Apa tuh? Allah Bapak panggil. Oh, memanggil. Tidak bisa. Loh, Yesus tidak pernah menyebut Tuhannya Bapak. Gak ada bang. Tak ada Yesus menyebut Tuhannya Bapak. Berikan. Lobit mana itu buku Yunani. Hanya orang Yunani yang mengatakan Tuhan itu Bapak. Anda bilang Yesus Anda bilang Yesus disalib. Ketika Yesus disalib, dia tidak mengatakan Bapa. Dia mengatakan ilahi, Eloi, Eli. Karena ada Yesus menyebut Tuhannya Bapa. Yang menyebut Tuhannya Bapa itu pagan. Bapak Zeus, anak Hercules. Saudara, dengar. Menurut Yesus, dia punya Tuhan. Anda setuju tidak? Dia Tuhan sendiri. Yesus punya Tuhan. Anda setuju tidak? Tuhannya kau ada di Jawa Barat. Nggak berani panggil Bapak. Yesus tak pernah mengambil Tuhannya Bapak, nggak pernah. Itu bahasa orang Yunani, orang pagan. Bapak Zeus, Bapak Osiris, Bapak Hermes, anak Hermesnya.
Nah, saudara, nyambung. Nggak ada yang menyebut Tuhannya Bapa, nggak ada. Tak ada satupun, tak ada sekalipun teridentifikasi Yesus menyebut Tuhannya Bapa, nggak ada. Itu hanya buku yang ditulis dalam bahasa Yunani karena orang Yunani meyakini Tuhan itu Bapa, Anak, Bapa, Anak. Saudara, daripada kau menghujat terus, kenapa kau tidak mulai menjawab pertanyaan saya? Siapa Tuhannya Yesus? Silakan. Nah, itu kan. Sekarang begini, Pak. Bukan sekarang begini dijawab. Siapa Tuhannya Yesus? Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Bukan nanya Yesus, Tuhannya Yesus. Siapa Tuhannya Yesus? Umat. Siapa Tuhannya Yesus? Kalau nggak tahu nggak apa-apa, nanti saya kasih tahu. Ayo bodohnya orang Indonesia. Ditanya, aku bertanya, saudara, apakah tidak jelas? Apakah jaringan internet saya bagus sekali? Bodohnya orang Islam Indonesia di situ, tunjukkan bodohnya mereka. Bodohnya mereka, sesat. Apa? Dengan bodoh mereka. Pertanyaannya mudah loh, Bang. Siapa Tuhannya Yesus? Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Bukan itu. Bukan itu. Demi Allah saya nggak nanya itu. Yang saya tanya, siapa Tuhannya Yesus? Botol, memang pertanyaan botol di dunia orang yang tunjukkan bodoh. Ya udah, aku ganti pertanyaannya. Saya ganti pertanyaannya. Bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Orang bodoh yang mempertanyakan hal bodoh. Jadi tadi kabur. Saya tahu. Saya tanya, bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Ini bodohnya umat Islam Indonesia di sini. Bangga dengan bodohnya mereka. Mereka iri dengan Tuhan yang selesai. Kita, Yesus. Mereka tidak punya Tuhan. Nah, siapa yang bisa jawab? Bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Ya. Aku mau tanya nih ya. Itu surat Al-Hajar. Nggak ada surat Al-Hajar, nggak ada. Al-Hajar. Nggak ada surat Al-Hajar, nggak ada. Al-Hijr. Muhammad itu Al-Masih. Itu kalau Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Muhammad itu adalah Al-Masih. Baik, kalau Tuhannya Yesus siapa? Baik, kalau Tuhannya Yesus siapa? Masih percaya nggak? Nggak ada. Muhammad itu siapa? Batu. Apa? Saya tanya Al-Hijr itu ayat yang ke-6. Apa katanya? Gimana bunyinya? Anda bunyikan lah. Nanya ke aku bunyinya. Mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang G-I-R-A. Mereka yang sama juga mengatakan Nabi Muhammad tukang sihir. Mereka yang sama mengatakan Nabi Muhammad itu penyair. Iya. Iya. Terus? Jadi kenapa kau percaya orang GIR? Baik, saya jawab. Baik. Karena yang berkata itu mereka. Mereka itu saya baca. Mereka itu siapa? Baca di ayat 1. Saudara, saya sedang menjawab. Karena bertanya saya jawab. Mereka ini siapa? Mereka itu baca ayat 1, 2, 3 kalau tidak salah di awal. Mereka itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir menyebut Nabi Muhammad gila. Tetapi Allah mengatakan dalam surat, saudara, gila dia. Iya. Nah, sekarang kata Allah, ya,
Di dalam surat Al-Qalam, wa ma sahibukum bimajnun. Nabi Muhammad itu bukan orang gila. Kang Chan mau percaya mana Allah atau orang kafir? Ya Allah, bukan orang gila. Wa ma sahibukum bimajnun, bukan orang gila. Sekarang coba saya tanya ulang. Markus 3 nomor 21. Yesus masuk ke dalam sebuah rumah. Minum pun tidak bisa karena sesak. Datang kaum keluarganya mau membawa Yesus karena kata kaum keluarganya, iya, Yesus tidak waras lagi. Pertanyaan saya, siapa yang tidak waras di situ, Pak? Jawab. Lihat bagaimana cara mereka melihat Quran kan? Lihat. Sudah saya katakan orang kafir, tapi Allah mengatakan Nabi Muhammad bukan orang gila. Wa ma sahibukum bimajnun dalam surat Al-Qalam. Saudara, sekarang firman Tuhan ini firman Tuhan kan? Markus 3 nomor 21. Sekarang kata di Markus 3:21, Yesus tidak waras lagi. Pertanyaannya, siapa yang tidak waras di situ, Pak? Nggak ada. Markus 3 nomor 21 baca. Nggak ada. Baca dulu baru bilang ada atau nggak ada. Coba buka Markus, baca 3 nomor 21. Baca. Oh, baca lah. Tadi susah baca. Saat Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, banyak orang berkumpul, sampai-sampai minum makan pun tidak bisa, sangat sesak. Datang kaum keluarganya mau mengambil Yesus, kata kaum keluarganya, ia tidak waras lagi alias gila. Pertanyaan saya, siapa yang tidak waras di situ? Yang gila, yang adalah ia itu siapa? Jawab. Bukan karena siapa? Karena Yesus sering berbuat mujizat. Bukan itu yang ditanya. Siapa yang tidak waras di situ? Yesus sering buat mujizat. Bukan itu. Siapa yang tidak waras, yang gila di situ siapa? Enggak ada. Yesus karena ia, saudara, karena ia tidak waras lagi. Siapa ia yang tidak waras lagi? Yang gila. Yesus mujizat. Makanya dikatakan begitu. Masa Tuhan tidak waras? Gimana Tuhan tidak waras? Buka Markus 3:21 sebelum ke Al-Hijr. Baca Bibelmu. Tuhanmu disebut tidak waras lagi. Bukan oleh musuhnya orang kafir. Bukan oleh orang munafik. Oleh kaum keluarganya. Yesus gila. Tidak waras itu sinonim daripada gila. Kenapa Tuhanmu gila? Enggak, dia buat mujizat. Mereka tidak percaya. Bukan buat mujizat. Pertanyaan, kenapa Tuhanmu tidak waras? Gila. Enggak gila. Baca datanya Markus 3:21. Coba buka Markus 3:21. Enggak. Baca Markus 3:21. Kaget dia, shock. Muhammad juga dibilang. Enggak. Baca Markus 3:21. Selesai. Diskusi ini kok nggak ada tantangannya ya. Silakan, siapa lagi kalian yang nggak gila? Pak Epologia masih mau lanjut? Saya tuh nggak pernah ngerti kalau ini. Pak mau lanjut atau mau apa? Bapak sudah dulu ya, istirahat dulu ya. Saya bisa monolog sampai 7 jam. Bisa, sampai subuh saya bisa monolog. Bisa. Nah, sekarang siapa yang tidak waras di situ? Nggak ada. Bohong. Kenapa Anda bohong, Pak? Sebegitunya kah? Nggak bohong. Baca Markus 3:21. 21, 22, 23 kalau nggak salah. Coba baca. Itu artinya saya jelaskan, Pak. Saya jelaskan artinya. Bukan artinya, baca dulu. Baca. Saya jelaskan artinya. Baca dulu, Pak. Ya. Dibaca. Ya. Nah, di sini pada ayat sebelumnya yaitu pasal 20 ayat 20
orang banyak berkerumun, ya. Sampai Yesus dan murid-muridnya tidak sempat makan dari sudut pandang keluarga. Ia terlihat ekstrim dan membahayakan dirinya. Ekstrim. Jadi Yesus dianggap ekstrim, membahayakan diri. Makanya dianggap Yesus membahayakan diri. Tuhan mau membahayakan dirinya sendiri. Dia makin parah Pak ini. Dalam pengajarannya. Ya, dalam pasal 22 dalam ayat 20 dirubah datanya. Lihat cara mereka tidak berani membaca datanya. Waktunya dihabiskan untuk tidak membaca biblos. LAI sudah capek-capek merubah dengan banyak, nggak dibaca juga. Karena banyak yang dirubah di Salemba tuh. Masih tidak dihargai untuk tidak dibaca. Setelah masuk, setelah suruh dibaca, malah cari yang lain. Gimana saudaraku? Dari diimport dari Yunani, datang ke kemana lagi saya lupa, masuk ke KJV, lalu ke Textus Receptus, diramu di sini oleh tukang sihir di Salemba, lalu setelah diramu pun, setelah jadi pun masih tidak dipercaya oleh jemaatnya. Semakin parah. Ya. Bisa nggak Tuhan kerasukan Beelzebul? Makanya bisa nggak Tuhan kerasukan Beelzebul? Yang ada nabimu kesatanan. Yesus kerasukan Beelzebul. Pertanyaannya, bisa nggak Tuhan kerasukan Beelzebul? Enggak ada kata-kata kerasukan. Markus pasal 3, Yesus oleh kaum keluarganya dianggap tidak waras lagi. Lalu datang ahli Taurat, expert nih, ahli Taurat. Kata mereka yang expert, Yesus kerasukan Beelzebul. Pertanyaannya, bisa nggak Tuhan kerasukan Beelzebul? Tapi tidak ada catatan dia kerasukan. Baca datanya Markus 3 itu. Yang ada Yesus kerasukan. Yesus Tuhanmu kerasukan Beelzebul. Yang ada. Dah bohong, selesai. Nah, Kang Dito, Bang Baal mau masuk. Bang Kores. Hatiku hancur mendengar engkau gila. Jadi udah nggak kuat itu tadi. Kalau ada Bang Jumat diam kita. Меня убили, блин. Aku termenung mendengar Bang Jumat. Apa sih? Gimana? Oh begini Kristen. Udah sejam Kristen direpresentasikan begini. Orang mana? Where are you come from, brother? Твердый знак. Where are you come from? Твердый знак. Твердый знак. Твердый знак. Gila semua. La haula wala quwata. Silakan. Saya kasih root cause-nya ya. Root cause itu gini, akar masalah. Kita punya rumput di luar rumah, kita potong. Rumputnya tinggi banget nih, kita potong pakai gunting. Seminggu kemudian muncul lagi, kita potong lagi, muncul lagi, kita potong, muncul lagi. Kenapa kegilaan demi kegilaan itu muncul terus? Saya kasih root cause-nya. Harus akarnya yang dicabut, Pak. Kalau akarnya tidak dicabut, rumputnya bakal terus hilang. Bakal terus ada, tidak hilang. Nah, apa root cause-nya? Root cause-nya adalah Nicea Credo, Konsili Nicea, Yesus itu Tuhan.
Harus bisa mencabut akarnya, Pak. Bagaimana cara mencabut akarnya? Harus dengan sesuatu yang kuat. Apa yang bisa memperkuat untuk bisa mencabut akar yang mendarah daging ke dalam tanah jiwa ini adalah ucapan Yesus sendiri. Mulailah perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa kata Yesus? Aku nggak bisa ngapa-ngapain dari diriku sendiri. Aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Kata Yesus, Bapakku lebih besar dari siapapun, kata Yesus. Bapakku lebih besar daripadaku, kata Yesus. Aku pergi kepada Tuhanku. Aku pergi kepada Tuhanku. Aku punya Tuhan, Tuhanku dan Tuhan murid-murid Tuhan kalian Bani Israel. Tuhan itu satu. Kenapa tidak mulai melihat Yesus? Kalau Anda melihat Yesus, Anda akan ketergantungan. Loh, kok beda ajaran Yesus dengan yang diajarkan di gereja? Di gereja Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, 3 Tuhan. Tapi Yesus Tuhannya cuma 1. Kelar. Coba perhatikan, Pak. Musa alaihissalam mengajarkan Tuhan 1, dia utusan. Yesus mengajarkan dalam Bible. Bahkan Bapak bisa melihat, Bapak Ibu sekalian masih bisa melihat hingga hari ini. Markus 12:29, Tuhan kita itu 1. Yohanes 17 nomor 3, Tuhan satu-satunya adalah Tuhannya Yesus dan Yesus adalah utusan Tuhan. Coba Bapak lihat perkataan-perkataan Yesus. Coba lihat, kalau Bapak melihat perkataan-perkataan Yesus sama dengan Musa, Tuhannya 1, dia utusan. Coba kita lirik Nabi Muhammad. Bisa nggak kita ini melihat Nabi Muhammad itu lebih objektif, bukan karena informasi dari penghujat-penghujat Islam. Gini ya, mereka ini kan ngarang-ngarang nih, penghujat Islam nih. Buktinya ketika diajukan datanya mereka mabok. Nah, terus Bapak Ibu sekalian, kalian semua mau menggadaikan cahaya Nabi Muhammad dengan mempercayai penghujat itu. Tidak worth it, Pak. Bagaimana caranya? Kenapa Bapak Ibu tidak mulai bersikap objektif? Oke lah, Chan, aku akan beli Al-Quran. Belilah Al-Quran. Aku mau mulai melihat langsung dari Quran. Oke lah, Chan, aku mau beli sejarah Nabi, namanya Sirah Nabawiyah. Nanti tanya di toko buku. Download. Oke lah. Yes. Ketahuan. Mau promosi lagi, Bang Kores, silakan. Semangat ada lagi. Aku tanyakan. Boleh, silakan. Nggak apa-apa. Teman-teman begini ya, gini ya teman-teman. Kalian kalau di gereja itu nggak bisa nanya. Nggak ada ya Bang bisa nanya. Wah, aku mau nanya. Ayo Pak, musik. Kalau nanya bahaya, takut di sampingnya ada orang yang kritis. Tapi kalau di sini kalian bisa bertanya, silahkan. Aku tanya lagi. Bang Kores sudah monitor, mau masuk? Masuk. Kenapa? Enggak mau masuk enggak? Enggak, lanjut aja Kang. Lanjut aja. Ais, Kang Dito, Syekh Baal. Silakan Pak. Silakan Pak, silakan. Al-Anbiya 82. Silakan Dito. Sana lagi. Al-Anbiya 82 ya. Apa katanya? Katanya begini. Kami berfirman. Kami di sini ada kami berfirman. Coba bacakan yang benar dong. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku. Loh kok kami dari petunjukku? Itu satu ya. Kami. Pertanyaannya kenapa kami?
Iya, terus lagi. Baik. Saya tidak ada kekhawatiran. Itu nggak nanya Mereka- itu nggak nanya itu. Nanti dulu. Nanti salah. Sebentar saya tanya dulu. Pak Epologia bentar. Kami Bapak telah usia tunduk ya sebentar Pak Epologia sebentar. Bapak usia berapa tahun? Berapa usia Saya Bapak sekarang? muda 26. 26. Bohong ah. Bohong. Pasti 600 tahun berarti. Inilah Rum Muslim, Pak. Di Rum Muslim Bapak mau ngomong apapun insya Allah Bapak diterima. Ini namanya ajaran Salam, ajaran selamat. Bapak takkan Pak, seluruh keburukan Islam yang Bapak terima di luar, Bapak rasakan sendiri sekarang kan? Pak, ini yang terjadi. Sebentar loh Pak. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci nabi-nabi Allah. Yesus difitnah oleh orang-orang Yahudi, tukang sihir, Ben Stada, anak haram. Pak, bukan berarti karena diberikan informasi buruk terhadap dia buruk. Pak, sebentar dulu. Begitupun dengan Nabi Muhammad. Kenapa Bapak tidak ambil poin itu? Maksudnya Bapak objektif. Coba kenapa Bapak tidak menang? Oke, saya mau netral dulu deh. Aku mau melihat Nabi Muhammad. Aku mau melihat Islam. Dan Bapak bernyaman-nyaman di room Islam dari tadi. Aku juga gak nyaman. Aku gila juga. Pak. Begini Pak. Begini Pak. Al-Anbiya 82 Pak. Al-Anbiya 82. Ya. Dan kami telah tundukkan kepada saya Sulaiman segolongan syaitan-syaitan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan kami memelihara mereka memelihara setan-setan jadi raja setan. Iya, ketika mendirikan bangunan di dasar laut. Bapak nanti buka. Iya, Bapak nanti buka. Ada Bapak ini nanya aku jawab. Yang piara setan itu keluarnya setan. Bagus. Bagus. Betul kan? Iya bagus. Sekarang siapa yang menciptakan iblis di Bible? Nggak ada menciptakan malaikat. Baik. Jadi tidak ada yang menciptakan iblis. Malaikat. Oke. Tuhan menciptakan Jadi malaikat. baik. Selain